Nah, jadi artinya di hadapan kalian kan kalau sudah dijawab, penjelasan itu tidak akan berarti. kami pintar. Di Om Kris. hadapan kalian kami bodoh. Om Tadi Kris. mata Tuhan kami tidak bodoh. Om. Ya, Nggak ada gunanya penjelasan tetapi tidak ada. Karena sudah menjawab. Iya. Memang kan latar belakang dia katakan demikian, kenapa? Orang-orang pintar di dunia Paulus menolak itu, makanya dikatakan di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan kami tidak bodoh. Kami berharga di udah mata akui, Tuhan. ini Anda bodoh, saya cukup udah. Kenapa lagi diperpanjang sih? Kan itu walaupun anggap Kristen bodoh. Loh, kok dikira kita yang nganggep? Orang itu tulis kok, kita baca doang kok. Kan kita cuma baca. Iya kan, kalian kan menolak. Gitu. Menolak. Itu pemahamannya begitu. Kami mulia di hadapan Tuhan, tapi di hadapan manusia kami dibilang bodoh karena Siapa? kami menghargai. Di mana itu tulisannya? Perasaan aku baca nggak ada begitu deh. Ya coba Anda perhatikan, Anda tidak paham berarti anak asal baca nggak paham maksud Paulus kan? Karena saya bukan Paulus. Jadi Pak Kris, di situ ada kami dan kamu. Nggak lupa Pak Kris, di situ data itu ada dua kata, kami dan kamu. Kami ini siapa? Kami itu adalah Paulus dan teman-temannya, termasuk orang-orang Kristen yang menjadi Kristen. Oke, cukup. Kamu siapa? Kamu di situ siapa? Saya ulang. Kamu itu murid-murid kan? Pengikut-pengikut Kristen maksud Anda? Apa? Berarti Anda nggak ngerti tentang Bible, Pak. Pura-pura pintar depan kami. Jangan pura-pura pintar. Siapa kamu? Tadi ngerasa pura-pura pintar, sok pintar. Baru cuma ditanya begitu aja bingung. Iya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Luar biasa. Iya, Masya Allah. Mohon izin teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara mengenai dua agama yang hebat ini, hebat dalam arti kata masing-masing agama menyatakan dirinya benar. Masing-masing agama menyatakan kalau orang yang mengikuti agama tersebut akan mendapatkan keselamatan. Ada hal yang menarik di sini ya. Sepintas saya mendengarkan diskusi teman-teman. Al-Quran ada banyak hal yang kemudian mengajak manusia itu untuk berpikir. Bahkan Al-Quran itu mendewasakan manusia karena Al-Quran itu syarat dengan ajakan untuk menggunakan akal sehat. Contoh misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 266. Di akhir ayat di situ Allah mengatakan la'allakum tatafakkarun. Agar supaya kamu itu berpikir, agar supaya kamu itu menelaah. Nah, sebelum ini, tadi saya sebelum ibadah Isya, saya mendengarkan ada yang membawa dalil tentang Al-Quranul Karim ayat mutasyabihat dan ayat muhkamat. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa hanya Dia yang tahu tentang ayat yang dirahasiakan kepada seluruh makhluk, maka Allah konsisten dengan itu. Tak ada satu kekuatan di atas muka bumi ini selain Allah yang kemudian bisa paham tentang ayat mutasyabihat ini. Hanya Beliau yang tahu. Alif Lam Mim misalnya, atau Yasin. Tak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang mampu membongkar isi daripada ayat tersebut. Karena memang Allah mengatakan hanya aku yang tahu. Sekiranya ada manusia yang tahu, maka gagallah Al-Quran itu sebagai kalam pencipta langit dan bumi. Allah kemudian menantang seluruh orang Arab, seluruh pakar-pakar syair, seluruh mereka yang indah di dalam bercakap bertutur, yang memahami kemudian literasi bahasa Arab itu sendiri. Allah tantang, hei kamu, lihat Al-Quran, aku susun dengan huruf-huruf hijaiyah, aku susun dengan huruf-huruf
yang kamu pun tahu. Alif, ba, ta, za, jim, dan seterusnya. Tapi ada satu rangkaian kata yang ketika aku katakan hanya aku yang tahu, maka seindah dan sekuat apapun kamu memahami bahasa Arab itu, kamu tidak akan pernah sanggup mengetahui makna isi kandungan ayat tersebut. 1400 tahun itu sudah diuraikan oleh Al-Quranul Karim, dan tak ada satu manusia pun yang mampu kemudian untuk menggagalkan itu. Berbeda, mohon maaf nih teman-teman, saya hanya ingin saudara-saudara menggunakan akal sehat. Tadi Al-Quran sudah mengatakan, afala tatafakkarun. Ya, Al-Quran itu merangsang manusia untuk menggunakan akal. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, la'allakum tatafakkarun, afala ta'qilun, in kuntum ta'qilun, dan seterusnya. Banyak ayat yang mengajak manusia itu untuk berpikir. Nah, coba saya lihat satu data di dalam kitabnya saudara-saudara kita Kristen. Misalnya nih, tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Gagal enggak data ini? Seketika muncul Kristen, maka ayat ini gagal. Kenapa? Karena Yesus itu Tuhan. Dalil mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan, Theos. Tapi dalilnya Yesus dilihat, dan Yesus itu Tuhan. Ini gugur. Maka ini menjawab pertanyaan, apakah ini firman Tuhan? Bukan. Karena kalau ini firman Tuhan, ini mustahil bisa terjawab. Ketika Al-Quran mengatakan, tak ada orang yang paham tentang ayat-ayat mutasyabihat kecuali aku. Maka itu terimplementasi dalam kehidupan keislaman dan bahkan seluruh umat manusia. Tidak ada yang bisa tahu tentang ayat tersebut. Tidak ada yang bisa ngerti. Tidak ada yang bisa paham. Itu tantangan. Membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah ucapan, kalimat, kalam dari yang maha pencipta, yang maha berkuasa. Di atasnya tak ada ilmu lagi selain daripada dia sendiri sang pemilik ilmu. Sedangkan kalau di Bible, ini cuma satu contoh. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Lah, Yesus bukan Tuhan rupanya. Tuhan kan? Tapi dilihat, dipelototin, dilirik, diintip, bahkan dibunuh kan? Itu satu. Yang kedua, dikatakan begini, dalam Yesaya 43 nomor 10 misalnya, engkaulah saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku. Lah, yang dibentuk menjadi daging itu siapa? Tuhan. Gagal lagi. Yesaya 32 nomor 39, akulah yang maha hidup, akulah yang maha mematikan. Terus yang mati di tiang salib itu siapa? Tuhan rupanya kan. Berarti gagal lagi. Belum lagi ketika dikatakan dalam bilangan 29 nomor 19, aku bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus yang Tuhan itu manusia, anak manusia. Gagal lagi. Belum lagi ketika Yesus mengatakan tak ada seorang pun yang pernah naik ke surga selain daripada aku. Rupa-rupanya dalam Dua Raja-Raja, Elia lebih dulu naik ke surga. Gagal lagi. Gimana ceritanya tuh? Kalau Tuhan pelin-pelan seperti ini, hanya ada dua perkara. Dia bukan Tuhan yang benar, atau saudara-saudara Kristen ini yang tidak pernah mendalami Bible secara utuh. Nah, ini sebagai pembuka dari saya, bahwa ketika Tuhan yang benar berbicara A, maka itu harus kita buktikan. Sederhana untuk membuktikan Al-Quran itu kalam Allah pencipta langit dan bumi, itu bukan. Ketika ditantang kemudian orang-orang, tak ada yang bisa paham, hanya aku. Maka silakan tunjukkan manusia di muka bumi ini yang bisa kemudian membongkar apa yang kemudian Allah tantang tersebut. 1400 tahun Al-Quran tidak pernah goyah. Sedangkan satu ayat 1 Yohanes 1:18, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan, tetapi anak tunggal Tuhan yang ada di pangkuannya, dialah yang menyatakannya. Faktanya Yakub bergumul dengan siapa? Tuhan. Berarti yang dilihat Yakub ini Tuhan kan? Iya. Dilihat gak? Lihat. Bergumul loh dia. Bergulat. Jadi dalil ini benar gak? Salah. Ya, saya kira begitu saudara. Silakan. Silakan Om Kris. Om Kris monitor. Om Kris. Om Kris bisa menanggapi Om Kris? Bisa-bisa. Kadang-kadang ini gangguan signal punya apa ini? Ya bisa dengar kah? Ya, silakan Om Kris.
Macet ya. Oh ya, saya mau tanggapi bisa. Ya, silakan masuk ditanggapi. Ya, tadi kan Bang Suma katakan, ya tidak bisa melihat Tuhan. Nah justru Yesus memperkenalkan dirinya tidak bisa kenal Tuhan. Barang siapa aku, dia sudah melihat Bapa. Karena justru oleh Yesus hadir di dunia, supaya manusia di dunia tahu siapa Bapa, siapa Yesus. Jadi Yesus perkenalkan seperti apa Bapa. Jadi kita kenal Yesus, kita kenal Bapa dari firman-Nya. Dari apa yang disampaikan oleh Yesus, setiap firman yang disampaikan oleh Yesus adalah menggambarkan tabiat Bapa kasih yang maha pengampun. Dari diri selamat, Yesus adalah penebus. Yesaya 4 buatkan. Yesus Tuhan berdasarkan Yesaya 43 ya. Itu aja dulu. Silakan Bang semua. Oke, baik, saudara. Jadi gini, saya bukannya mau mengajari di sini teman-teman sekalian, enggak. Cuman Al-Quran tidak melarang kita mempelajari tentang kitab, mempelajari tentang buku, tentang majalah, tentang surat kabar, tentang buku apapun itu. Kita diperintahkan Allah untuk menelaah. Iqra. Jadi kita dipinta oleh Allah untuk berfikir. Nah, ketika saudara-saudara kita, saudara Kristen ini, diberikan kemudian sebuah kitab yang bernama kitab Perjanjian Baru. Lalu kemudian saudara Kristen kita memaknai buku terjemahan ini, kitab mereka ini dengan konsep yang sudah ditetapkan lebih dulu. Yesus adalah Tuhan. Meskipun nanti akan bertentangan dengan kitab itu sendiri, maka diupayakan supaya tidak bertentangan meskipun tetap aja kecolongan. Contoh, data sederhana yang tadi yang kita urai. Makanya Al-Quran itu selalu menekankan untuk berfikir. Data yang saya sajikan tadi 1 Yohanes 1 nomor 18 dalam bahasa Yunaninya menyatakan di situ artinya exegoimai. Exegoimai itu artinya Yesus memiliki tugas untuk menguraikan, untuk menjelaskan hakikat daripada Sang Tuhan yang tak pernah terlihat tersebut. Nah, ini yang perlu dipahami oleh teman-teman, khususnya saudara Kristen yang masih tahap belajar Bible. Di Yohanes 1:18 itu bukan berarti Yesus itu Tuhan, enggak. Ketika dikatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan, tetapi anak tunggal Tuhan yang ada di pangkuan Tuhan, dialah Yesus yang kemudian menyatakan. Artinya menyatakan di sini harus kembali ke original teksnya. Yesus ini datang untuk menjelaskan, untuk menguraikan, untuk memperkenalkan, untuk kemudian mengajarkan Bapa atau Tuhan yang tak terlihat itu seperti apa adanya. Makanya ketika saudara kita Kristen menganggap bahwa Yesus dalam dalil ini adalah Tuhan, maka coba kita lihat di dalam Yohanes 7 nomor 28-29. Yesus berkata begini, memang kamu mengenal aku. Ini kata Yesus nih, memang kamu mengenal aku dan kamu tahu dari mana aku berasal. Tetapi kamu tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Kamu tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Nah, jadi sekali lagi saya ulang ya, saya ulang. Yesus berkata nih kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, Yohanes 7:28, kalian memang mengenal aku. Ya iya pastilah, kamu anak Maria, anak Yusuf, kamu manusia sama seperti kami. Tetapi kalian tidak mengenal siapa yang mengutus aku. Nah tuh, Yesus menjawab bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak dikenal, sementara Yesus adalah orang yang dikenali. Jadi Yesus sedang mengatakan kepada murid-muridnya, memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana aku berasal.
Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Jadi antara Tuhannya Yesus dengan Yesus itu adalah berbeda. Berbeda. Kenapa? Yesus menjawab, kamu mengenal aku. Ya, tapi kalian tidak mengenal Dia yang mengutus aku. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku. Jadi Yesus ini bukan Tuhan. Yesus ini adalah utusan Tuhan. Yesus sudah dikenali oleh muridnya. Yesus dikenal oleh muridnya. Muridnya mengenal Yesus. Tetapi sang murid tidak mengenal hakikat pencipta yang telah mengutus Yesusnya. Jadi ini adalah dua hakikat yang berbeda. Namun Kristen sekali lagi lahir dengan konsep doktrin Yesus itu Tuhan. Maka seluruh upaya akan digerakkan untuk menganggap Yesus ini Tuhan itu sendiri. Nah, inilah ya yang harus kemudian diluruskan, sehingga Al-Quran mengajak orang-orang Kristen itu untuk berpikir. Kita diajari untuk berpikir. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, jadi Yohanes 1:18 yang anda yang sanggah tadi, tidak ada orang yang pernah melihat Tuhan. Betul, Yesus datang untuk menjelaskan Tuhan itu seperti apa. Nah, seperti itu saudara, silakan. Ya, jadikan Yesus sendiri sebelum disalibkan. Gangguan dong, Chris. Om Chris gangguan. Om Chris gangguan. Dubbing mungkin pakai headset dari dubbing. Silakan Bang Christian Solder mungkin. Masuk. Iya, tadi si Chris itu mungkin dubbing. Ya, sederhana saja saya mau jawab si Bang Suma ini. Saya ikuti saja apa yang dia bilang, bahwa diberi akal untuk berpikir, menganalisa. Jadi ayat-ayat semua itu bukan cuma dibaca langsung ditembak, dibaca ditembak. Harus berpikir dan menganalisa. Jadi begitu. Nah, saya yakin bahwa kalau apa yang dibilang oleh teman-teman kalian ini itu kedengarannya langsung tembak aja. Jadi A ya A, B ya B. Tidak menganalisa, itu kan bertentangan dengan apa yang dikatakan Bang Suma. Jadi teman-teman lain itu kalau menyampaikan, tolong dipakai analisanya. Jangan cuma, oh ini memang tertulis begitu, ya udah begitu. Harus dianalisa, harus dilihat konteksnya. Kemudian jangan dikait-kaitkan misalnya konteks pada zaman apa, ya dimundur 1000 tahun, dipakai untuk 1000 tahun kemudian. Nah itu tentu juga akan salah. Jadi itu namanya tidak menggunakan akal, tidak menggunakan pikiran, tidak menggunakan analisa, sama seperti yang dikatakan Bang Suma. Nah, jadi kalau membaca sesuatu, apapun itu, dilihatlah konteksnya apa. Kemudian jangan juga cuma mengambil sebagian-sebagian. Saya rasa kalau kita memahami, pahamilah secara keseluruhan. Jangan mengambil sebagian-sebagian. Gitu, sehingga bisa jelas. Kayak misalnya saya kasih contoh. Orang mengandalkan Yohanes 17 ayat 3. Tidak dibacanya ayat sebelumnya, ayat 1 dan 2 yang begitu menggetarkan dan membuat orang semua gemetar. Ayat 2, ayat 1 dan 2-nya. Cuma dibilang ayat 3. Ayat 3 pun cuma dibaca bagian A-nya saja. Bagian selanjutnya diabaikan. Nah, itu nggak boleh begitu. Baru dianalisa juga. Nah, kemudian yang terakhir, kalau semua yang dibilang itu memang sedemikian itu, itulah yang dibilang kebodohan bagi orang, tetapi bagi kita adalah kemuliaan bagi Kristus. Karena begini, kalau semua dianggap itu salah atau bertentangan atau gugur atau batal,
saya rasa pemuka-pemuka agama di dunia ini itu mereka bukan orang-orang yang bodoh, bukan orang yang tidak punya pikiran, yang tidak punya akal, tidak punya analisa. Mereka itu punya. Dan kalaupun demikian pasti ya sudah banyak perubahan-perubahan. Tetapi karena apa yang kita yakini, bukan saja kita cuma secara akal, pikiran, analisa saja, tapi kita juga mengalami dan mendapatkan pencerahan dan jismasiah. Jadi semua itu dan dinyatakan oleh roh. Dan kalau ada roh juga, itu tidak semua juga hanya roh sembarangan. Karena Alkitab jelaskan, kamu harus menguji setiap roh. Nah, jadi itu. Jadi kalau saya rasa sih, ya biarkan saja. Kalau saya mau mengkristenkan orang, marilah saya pakai apa ajaran Kristen. Kalau saya mau Islamkan orang, marilah pakai ajaran Islam. Karena begini kan nanti ada di sana kemarin ini bilang begini, kemarin ini bilang begini. Tetapi masih akan bertahan, ya tunggu saja pembuktiannya kalau begitu. Nah, lihat saja buahnya. Karena kalau saya agama itu melaksanakan ajaran agama itu dilihat dari buahnya. Seberapa besar, seberapa nyata buah yang kita berikan. Dalam hari ini kalau kami itu bagaimana kami mengasihi Allah dengan beribadah kepadanya dan mengasihi sesama manusia. Dan itu tunjukkan saja dalam kehidupan sehari-hari. Sambil kita menunggu apa yang nyata di kehidupan kita selanjutnya. Setelah kita mati, atau pada hari penghakiman nanti. Kalau saya setuju aja. Terima kasih. Baik, teman-teman, mohon izin saya tanggapi ya. Sabar, Bang. Sekali lagi saya katakan bahwa saudara Kristen memang dari lahir didoktrin di dogma Yesus Tuhan, Kristus itu Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Sehingga apapun yang tertulis di Bible, jangankan kemudian bahwa dia itu manusia, Yesus mati saja tetap aja Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena doktrin, karena dogma. Asik. Ada keasikan di situ. Jadi jangankan dia manusia, mati aja dia tetap Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena doktrin, dogma. Nah, ini tanda bahwa untuk menjadi Kristen itu akal tidak boleh dibawa serta. Yang dibawa hanya kepercayaan, keyakinan saja. Kalau akal yang dibawa selesai, tidak akan mungkin. Contoh misalnya nih, kalau kita belajar seperti yang saudara sampaikan tadi, saudara Christian sampaikan bahwa jangan hanya mengambil satu ayat, satu dalih di dalam Yohanes 17. Jangan bawa dalih, satu data pun jangan. Kalau sudah percaya, sudah terdoktrin, dalil, tanpa itu pun orang Kristen bisa menyembah Yesus. Karena percuma. Sedangkan kalau kita mengambil data Yohanes 17 nih, kalau menggunakan akal nih, ini akal. Ini akal yang mencerna, bukan iman, ini akal. Kita lihat dalam Yohanes 17 nomor 1. Kalau akal berarti mengajak kita untuk belajar, mengkaji, menelaah. Kalau dalam Islam mentadabburi, mengupas tuntas, dan kita berkalam. Apa itu kalam? Kalam itu dalam ilmu kalam disebut teknik atau cara berpikir sampai ke akar-akarnya. Nah, kalau kita berpikir sampai ke akar-akarnya, berarti hasilnya nanti itu manifestasinya adalah ilmu, pengetahuan. Yohanes 17 nomor 1 dalam bahasa Yunani jelas terang bisa dikatakan epairo. Epairo itu artinya keadaan manusia yang sedang menengadahkan tangan ke langit. Itu ngapain? Berdoa. Coba kita colek akal sehat kita. Di mana akal bisa menerima ada Tuhan berdoa kepada Tuhan? Gak ada kan? Gak bisa. Jadi ketika kita ingin diajak, mari kita berselancar ke Yohanes 17 yang satu dalih. Baca seluruhnya.
Maka yang bisa kemudian menerima Yesus Tuhan berdasarkan Yohanes 17 hanya orang yang mengandalkan doktrin dan dogma saja dan meninggalkan akal. Uraian Yohanes 17 dari data 1 sampai nomor 26, Yesus mencerminkan dirinya sebagai seorang muslim yang taat. Bagaimana dia berdoa, bagaimana dia memohon, bagaimana dia mensandarkan secara sadar kalau dia adalah makhluk, kalau dia adalah manusia yang diutus oleh Sang Pencipta, memberikan contoh hidup sebagai seorang muslim yang taat, menyembahnya kepada yang mengutusnya. Jadi Yesus tidak sedang acting, Yesus tidak sedang berpura-pura, Yesus 100% sedang menyandarkan dirinya dalam keadaan sadar untuk bertuhan. Coba Anda lihat, ketika dia berdoa, apa kata beliau? Bapak ini apa? Tuhan. Tuhan, telah tiba saatnya, permuliakanlah anak. Anak ini apa? Hamba. Berarti akal akan menelaah konsep ini dengan uraian, Tuhan, telah tiba saatnya, permuliakanlah hambamu, supaya hambamu ini dipermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadaku kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Tuhan, permuliakanlah aku hambamu dengan kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu sebelum dunia ini ada. Berarti Yesus ini hamba Tuhan. Itu kalau akal. Tapi kalau akal-akalan, oh Yesus sedang acting. Di situ memberikan contoh bagaimana kita berdoa kepada Bapa. Yesus sedang bersandiwara bahwa begini loh caranya kalau jadi manusia yang menyembah kepada Tuhan, harus kayak begini, harus kayak begini, harus kayak begini. Tapi gilanya si doktrin ini, sabar. Gilanya si doktrin ini, Yesus konon ceritanya sebagai contoh, sebagai teladan. Tapi lagi-lagi Kristen tidak mengikuti cara ibadah Yesus. Beda cara ibadah Yesus. Jadi saya katakan kepada saudara, ini kesimpulan saya ini bang. Kristen itu adalah sebuah agama yang berdiri di atas doktrin dan dogma, bukan berdiri di atas proses berpikir. Kristen jauh, bahkan bertolak belakang dengan proses berpikir. Jadi Kristen kita anut, itu bukan karena kita berpikir. Kristen kita anut karena ikut doktrin dan dogma kedua orang tua kita dan bapak-bapak gereja kita. Bukan karena akal. Akal kita tidak akan pernah bisa berdamai dengan Kristen. Tidak bisa. Harus bertentangan, wajib bertentangan. Makanya Kristen itu polanya di atas akal. Kristen di atas akal. Ya silakan Anda menarasikan kalau sudah di atas akal atau di luar nalar atau di luar akal, ya silakan. Anda definisikan seperti apa manusia yang di luar akal. Demikian. Oke, terima kasih Bang. Jadi mantap sekali apa yang Anda bacakan, khususnya ayat 1 sampai dengan ayat 5. Nah begitu, saya mengakui kalau Anda membaca seperti itu. Jadi Anda mempunyai penjelasan yang Anda juga bangun sendiri sebenarnya. Bukan Anda cuma baca, tapi Anda bilang menggunakan akal. Jadi kita itu bukan sekedar doktrin atau kita bilang oh imani saja. Tapi juga saya rasa Anda lebih tahu, Anda tahu ayat Alkitab, bukan Anda tahu Alkitab ya, tahu ayat Alkitab. Karena kalau iman, kalau kita itu beragama berdasarkan iman, maka kata iman sendiri saya rasa Anda tahu juga di Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi bukan cuma bilang akal doktrin, tapi juga bukti-bukti dari apa yang kami tidak lihat. Itu kami pelajari juga segala bukti-buktinya. Sehingga itu yang menguatkan iman kami, menjadi dasar-dasar bagaimana kami meletakkan kekuatan-kekuatan kami dalam kepercayaan kami. Kemudian tadi,
Saya bersyukur Anda bisa membacanya. Semoga juga orang-orang, teman-teman Anda itu bukan cuma membaca begitu, tetapi juga menelaah ayat setiap ayat itu. Ya. Jadi yang lalu ada yang bilang di mana Yesus bisa memerintah Bapa. Nah ini Yesus dalam doanya dia bilang, Bapa, tiba saatnya permuliakanlah anakmu. Jadi dia meminta seperti memerintah supaya anakmu mempermuliakan engkau. Kemudian ayat yang kedua, yang di bagian, saya baca aja keseluruhan itu ayat 2. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Jadi kalau kalian mengaminkan ayat yang lain, aminkanlah semua ayat yang ditulis itu. Di mana di sini dikatakan kepadanya, yaitu kepada Yesus, kuasa atas segala yang hidup itu sudah diberikan oleh Bapa. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang engkau berikan kepadanya. Yang Bapa berikan kepada Yesus adalah segala yang hidup. Jadi segala yang hidup. Siapapun dia, saya, engkau, siapapun dia. Raja-raja, penguasa. Jadi kemudian dikatakan bahwa demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal. Jadi hidup kekal, keselamatan itu ya bagi kami ya. Dalam keyakinan ayat ini cuma bisa diberikan oleh Yesus. Tidak ada yang lain. Karena kekuasaan itu diberikan oleh Allah sendiri, oleh Bapa sendiri. Dan inilah hidup yang kekal. Bahwa mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus. Jadi kalau kita cuma mengenal Bapa satu-satunya Allah yang benar. Kalau kita cuma mengenal Bapa satu-satunya Allah yang benar. Itu belum cukup. Hidup yang kekal itu juga harus mengenal Yesus Kristus. Yang telah engkau utus. Yang telah Bapa utus. Jadi hidup kekal itu bukan cuma mengenal Bapa satu-satunya Allah yang benar. Tapi juga hidup kekal itu harus dibarengi dengan mengenal Yesus Kristus. Yang telah dia utus. Nah, kemudian di ayat yang 5 itu lebih ngeri lagi sebenarnya. Wah, dibaca oleh Bang Suma itu, saya juga merinding mendengarnya dia membaca itu. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu. Jadi dia selalu menuntut Bapa mempermuliakan dia kepada Bapa sendiri. Dengan kemuliaan yang kumiliki, dengan kemuliaan yang sudah Yesus miliki. Di hadiratmu, di hadirat Bapa, di hadirat Allah. Sebelum dunia ada, ngeri nggak ini? Bahwa Yesus sudah memiliki kemuliaan sebelum dunia dijadikan. Tolong dianalisa. Pakai akal, jangan pakai emosi. Jangan egois kalau membaca ayat. Analisa baik-baik, pikirkan baik-baik. Kenapa Yesus berani menyatakan bahwa permuliakanlah dia di hadapan Bapa. Seperti kemuliaan, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada, Yesus dalam bentuk firman sudah ada dan memiliki kemuliaan di hadapan Bapa. Ngeri nggak ini saudara-saudara? Siapapun yang mendengar, tolong pakai akal dan analisa baik-baik dengan iman kalian. Dan kalau dikatakan, kalau Anda menuntut, gimana? Ini andalan-andalan orang-orang kumal-kumal semua. Gimana Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan? Saudara baca Markus 5. Secara keseluruhan, maka Anda akan mengerti. Saat Yesus berbicara, pulanglah ke rumahmu. Beritakanlah kepada orang-orang apa yang sudah diperbuat Tuhan atasmu. Karena Yesus sendiri yang melakukan pekerjaan itu. Dan dia menyuruh orang itu. Beritakanlah apa yang sudah diperbuat aku. Apa yang sudah diperbuat Tuhan kepadamu. Disitulah Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Dan kalau kalian pun mau menyangga, mau memiliki pengertian sendiri, silahkan. Saya yakin orang Kristen tidak terpengaruh. Tapi dengan berbagai sekarang perkembangan sekarang, kita akan melihat bahwa nama Yesus akan semakin dimuliakan. Karena pada akhirnya, seperti kata ayat Alkitab, pada saatnya, pada akhirnya, semua orang sebentar. Ya, silakan Gurunda. Oke, baik. Sekali lagi teman-teman, saya ulang kalimat saya tadi. Saudara, kita lahir jadi dari Kristen akan
menganggap Tuhan itu Yesus, Yesus itu Tuhan tanpa akal. Ya, cuman menundukkan akal untuk mengikuti alur dogma dan doktrin. Sedangkan kalau akal itu kan implementasi tindakan daripada proses berpikir. Maka kalau kita menemukan data misalnya yang diistimewakan saudara kita, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu sebelum dunia ada. Wah, luar biasa katanya. Padahal itu cuman omong-omong doang, itu isi doa. Kenapa Yesus berdoa seperti itu? Karena dia nabi. Nabi sudah ditentukan menjadi nabi. Itu bukan tiba masa tiba akal. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 1 nomor 14, coba teman-teman baca di sana. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu titik 2, kemuliaan yang diberikan Tuhan kepadanya, yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bah, parah kan? Karena doktrin Yesus dianggap Tuhan karena sudah memiliki kemuliaan sebelum dunia ada. Sedangkan di data yang lain Yohanes 1:14, kemuliaan yang ada pada diri Yesus adalah kemuliaan yang diberikan Tuhan kepadanya. Bubar. Kalau akal yang menjadi sandaran untuk menjadi Kristen, sayangnya menjadi Kristen itu bukan akal yang menjadi acuan. Masih ada nggak dalil lain yang mengatakan itu? Banyak sekali. Contoh, di dalam Efesus 1 nomor 4. Apa kata Paulus di sana pada jemaat yang ada di Efesus? Sebab di dalam Dia Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Parah bah. Sebelum dunia dijadikan, kita ini semua sudah dipilih. Pengkhotbah 3 nomor 15 malah ditekankan, yang sekarang ada sudah ada sejak dulu, dan yang akan ada sudah lama ada. Kan dalil. Jadi mau kayak mana? Satu-satunya solusi untuk menuhankan Yesus ya doktrin. Tidak boleh kemudian pakai akal, nggak boleh. Karena kalau pakai akal berarti orang ini sudah tamat mempelajari Yohanes 1:14. Sudah tamat mengkaji Efesus 1 nomor 4 nomor 5. Sudah tamat mengkaji Pengkhotbah 3 nomor 15. Sudah paham betul apa yang tertulis di dalam Yohanes 17 nomor 14, Amsal 8 dan seterusnya. Salomo ada sebelum langit digariskan. Tapi dasarnya bukan akal, cuman percaya saja. Jadi ya mental semuanya. Nggak masuk di logika mereka, saudara-saudara kita ini. Tapi lagi-lagi kita hargai, itu imannya saudara kita Kristen. Itu imannya saudara kita Kristen. Bahwa ada kekuatan yang membisik mereka, yang mempengaruhi mereka, yang kemudian menyelimuti mereka, yang mereka sebutkan Roh Kudus. Tetapi sayangnya Roh Kudus ini lupa untuk membuka cakrawala berpikir orang-orang Kristen, sehingga ia menembus kebenaran ilahi yang datang, yang diajarkan oleh Bible itu sendiri. Ada pesan-pesan ilahi di situ. Ada. Contoh misalnya seperti yang tadi ya teman-teman, ketika dikatakan dalam Yohanes 17 nomor 5, atau di penekanan saudara kita Kristen tadi, dia katakan gini, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Udah selesai sebenarnya kalau akal yang dipakai. Satu-satunya itu jangan ditambah-tambah lagi. Ada Tuhan anak, ada Tuhan bayi, ada Tuhan begini. Jangan ditambah, karena Tuhan itu cuma satu-satunya. Kata siapa? Kata Yesus. Jangan ditambah. Tapi karena lagi-lagi bukan karena akal, tapi karena doktrin ya, itu ditabrak semua. Satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Berarti hidup kekal itu pondasinya dua. Mengenal Tuhan yang mengutus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan, dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu selesai. Tuhankah dia? Bukan. Ada nggak kuncinya? Ada. Di mana kuncinya supaya Yesus itu betul-betul dengan akal? Orang yang tidak belajar Bible pun paham. Ketika mereka mendengarkan bacaan yang tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 63 nomor 9. Apa katanya? Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang utusan, melainkan dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka. Dalam kasihnya, belas kasihannya, ia mengangkat dan mendorong mereka selamanya dari zaman purbakala. Artinya,
Yesus bukan Tuhan. Karena Yesus utusan Tuhan. Sementara di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 63 nomor 9, bukan utusan, artinya bukan Yesus. Bang Suma ada aja. Betul. Bukan Yesus. Kata siapa? Kata Yesaya 63 nomor 9. Bukan Yesus, melainkan dia sendirilah. Tapi Yesus mengaku enggak kalau dia bukan dia? Bukan. Yesus mengaku juga. Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bukan dia rupanya. Makananku adalah melakukan pekerjaan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Ternyata bukan dia rupanya. Ada lagi nggak Bang Suma selain daripada Yesus kesaksian orang muridnya kayak ada? Di mana itu? Coba Anda lihat di dalam khotbah Petrus, Kisah para Rasul 2 nomor 22. Keren kan? Orang Yahudi harus tahu, kata Petrus. Yang kumaksudkan, yang Petrus maksud adalah, kata Petrus nih, orang Yahudi harus tahu. Yang aku maksud adalah Yesus dari kota Nazaret, seorang manusia yang sudah ditentukan, ditetapkan oleh Allah untuk menjadi perantara antara Tuhan dengan manusia, untuk melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan utusan Yesus. Seperti yang kalian tahu. Jadi udah selesai. Hidup kekal itu mengenali Yesus sebagai utusan Tuhan. Kata siapa? Kata Tuhan, kata Yesus, dan kata Petrus. Dan itu dicatat oleh tabib bernama Lukas, asisten Paulus itu sendiri. Hanya saja sekali lagi saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian, Kristen tidak dibangun dari proses berpikir. Kristen dibangun dari doktrin dan dogma. Dan itu kuat Al-Quran sampaikan. Mereka bukan mengikuti ajaran Tuhan, mereka tidak mengikuti ajaran para nabi, mereka hanya mengikuti ungkapan, ucapan, uraian dari simbol-simbol, doktrin dan dogma nenek-nenek moyang mereka terlebih dahulu. Demikian. Keren. Ya, bisa masuk, Kanita. Itu ya, kita Kristen itu tidak sembarang mengatakan Yesus Tuhan. Bukannya karena dicekokin sama pendeta bahwa orang Kristen itu bisa mengaku bahwa Kristus Tuhan. Pendeta mau cekokin juga nggak bakalan bisa, karena itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Itu ada di Korintus 12 ayat 3. Tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ya, lalu kenapa Yesus itu berdoa kepada Allah Bapa? Karena salah satu tujuannya datang ke dalam dunia selain untuk tujuan utamanya itu kan menebus dosa. Tujuannya yang lain adalah memberikan contoh hidup. Ya, dalam penebusan dosa itu, Yesus itu harus bisa memenuhi semua tuntutan hukum Taurat tanpa kecuali. Dan hukum Taurat itu salah satu hukumnya di Keluaran 20. Yang pertama itu harus tidak ada Allah lain kan, selain Tuhan Allah, dan harus sujud menyembah Dia. Dan itu Yesus lakukan dengan berdoa kepada Allah Bapa. Kalau dia nyembah kepada Allah lain atau dia diam-diam aja, itu dosa dong dia. Nah, lalu doktrin predestinasi itu menunjukkan bahwa Allah berdaulat. Dia yang punya surga, dia yang menentukan siapa yang bisa masuk surganya, bukan manusia dengan usahanya sendiri. Itu ada ayatnya juga, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih engkau. Lalu kalau manusia itu mau percaya kepada Allah ya, itu kan pekerjaan Roh Kudus. Karena apa? Kalau manusia itu tidak bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu sebenarnya ada tirai yang menutupi mata rohaninya, dan itu harus dibuka oleh Allah itu sendiri. Jadi selama tirai itu tidak dibuka, itu ya manusia itu selamanya itu memusuhi Allah. Itu ada di Lukas 24 ayat 44 sampai 45. Ia berkata kepada mereka, ya ini adalah Yesus ya, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku, artinya tentang Yesus, dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitabmu. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 18. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai
Pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, itu hanya karena Kristus saja yang dapat menyingkapkan. Ayat 15, bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Ayat 16, tapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi begitu selubung itu diambil, ada kemerdekaan dari kuasa gelap datang kepada terang itu. Sebenarnya 2 Korintus 3 ini bicara mengenai orang-orang Yahudi yang sampai sekarang itu selubungnya belum diambil oleh Allah. Sudah Kanita? Silakan Bunda. Ya, baik. Salam kenal Saudari Nita. Jadi di dalam Bible itu ada 27 data, baik di perjanjian lama, perjanjian baru, dinyatakan dengan sangat valid di sana. Manusia nanti akan dibalas, diupah berdasarkan dengan perbuatan masing-masing. Saya kasih contoh, nanti coba dijadikan sebagai referensi untuk mengkaji lagi. Matius 16 nomor 27, Yeremia 17 nomor 10, Ratapan 3 nomor 64, kemudian Amsal 24 nomor 12, Roma 2 nomor 6, Wahyu 22 nomor 12, Yeremia 25 nomor 14, Yeremia 32 19, Ayub 3 dan seterusnya. Bahkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 29. Bang Su Manusia pakai akan satu aja atau dua supaya nggak bingung. Saya jawabnya begitu diborong banyak. Oke. Contoh misalnya di dalam pengakuan Yesus sendiri, di dalam kitab saudara di Yohanes 5-nya, di situ Yesus mengatakan bahwa manusia akan dibangkitkan dari kubur. Mereka yang berbuat baik akan diupah dengan hidup yang kekal, dan mereka yang berbuat jahat akan dibangkitkan untuk dihukum. Jadi jelas itu Yesus yang mengatakan itu, bukan saya. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 5 nomor 29, kecuali kalau nanti direvisi lagi mungkin ada perubahan. Tapi selama Bible tidak direvisi dalam hal ini, maka 27 data di dalam Bible itu yang mengatakan manusia kelak diupah berdasarkan atas perbuatan mereka masing-masing. Itu satu. Kemudian saya ingin kembali kepada kaidah Quran. Al-Quran mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana wa awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la tahtadun. Nanti kita ukur Al-Quran ini. Bisa enggak diterima Al-Quran ini? Ketika Al-Quran mengatakan apabila engkau mengatakan kepada mereka ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, mereka akan menjawab tidak. Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Nah ini kata Quran. Ini kata Quran. Ketika Yesus datang, Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Seluruh rangkaian ucapan Yesus kepada Bani Israel menanamkan Bani Israel agar percaya kalau dirinya adalah Mesias utusan Tuhan untuk Bani Israel, bukan Tuhan. Nah, mari kita lihat apa implementasi kebenaran Al-Quran ini dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam rangkuman atau cakupan diskusi lintas agama Islam dan Kristen. Di dalam Matius 5 nomor 20, Matius berapa? 28 nomor 20, sorry. Nomor 28 nomor 20. Matius 28 maksud saya, nomor 20. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Yesus ada nggak pernah mengajarkan kemudian menyembah roh? Ada katanya. Di mana itu tertulis? Di dalam Yohanes, kata Yohanes 4. Oke. Roh yang dimaksud di sini apakah makhluk? Bukan. Berarti Yesus mengajarkan menyembah kepada yang gaib, bukan makhluk, bukan roh, bukan setan. Itu satu. Kemudian ketika dikatakan Kristen menyembah kepada makhluk bernama Yesus. Ada nggak Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Tidak ada. Lalu mereka mengikuti siapa menyembah Yesus? Nenek moyang. Ada nggak Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Tak ada. Berarti ketika Al-Quran mengatakan awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun, nenek moyang saudara-saudara kita Kristen pun tidak pernah menerima ajaran dari Yesus bahwa dia harus disembah. Lalu dari mana Kristen mula-mula kemudian menyembah sosok bernama Yesus ini? Apakah mendengarkan perintah Yesus yang adalah ucapan Tuhan yang disampaikan kepada Yesus? No, tidak. La. Walakin akan tetapi orang-orang Kristen mula-mula mengikuti penyembahan kepada Yesus karena nenek moyang mereka lebih dulu menyembah Hercules, Zeus, Attis dan seterusnya. Al-Quran keliru nggak?
Tidak. Hari ini Kristen yang hidup di zaman sekarang adalah Kristen yang menyembah kepada Kristus. Ada enggak Yesus Kristus ini mengajarkan mereka? Tidak. Berarti Al-Quran tidak salah. Nggak salah dong. Nah ini, saudara. Jadi kalau saudara mengatakan kami menyembah Yesus bukan karena doktrin dan dogma, lalu karena apa? Karena Yesus yang mengajarkan. Mana dalilnya? Karena di dalam Torah mengajarkan Yesus adalah Tuhan yang nusul jadi manusia. Mana dalilnya? Tak ada. Sampai kemudian kuda bisa sikat gigi sendiri, Anda tidak akan pernah menemukan dalil itu dalam Bible. Jadi Al-Quran betul, mereka menyembah, mereka beribadah hanya mengikuti nenek moyang mereka sendiri. Kembali kepada kesimpulan kalimat saya, Kristen adalah sebuah agama kepercayaan, aliran keyakinan yang kemudian berdasar Yang kelewatan tolong dikasih tahu. Nah, itu ini Yohanes 5 ayat 29. Itu seakan dikatakan yang berbuat baik akan masuk, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi yang mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ini sejalan dengan firman Tuhan di dalam Kristen itu di kitab Efesus 2 ayat 8, 9, 10 ya. Dulu nah, kita Kristen itu masuk surga kalau memiliki iman yang benar. Jadi iman yang benar itu iman yang benar itu adalah pemberian Allah, dan iman yang benar itu akan menghasilkan perbuatan baik. Tadinya semua manusia tanpa iman yang benar tidak akan bisa menghasilkan perbuatan baik, karena syarat perbuatan baik itu adalah harus benar di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Kita manusia itu sudah jatuh dalam dosa, jadi pandangan kita ngelihat perbuatan baik itu udah terdistorsi sama kepentingan diri kita sendiri, sama rendahnya standar kita. Tapi Allah itu dia punya standar sendiri, dan dia mengatakan syaratnya perbuatan baik itu harus dilakukan untuk memuliakan dia karena mengasihi dia dan berdasarkan iman. Jadi yang bisa melakukan perbuatan baik. Jadi Yohanes 5 ayat 29 ini menyatakan orang yang berbuat baik akan selamat. Itu artinya orang yang beriman saja yang bisa mengeluarkan perbuatan baik. Efesus 2 ayat 8, 9, 10. Sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi dalam Kristen perbuatan baik itu selalu dilakukan bukan untuk menyelamatkan dirinya sendiri atau memperoleh perkenanan Allah, tetapi untuk mengasihi dia, untuk memuliakan dia, untuk berterima kasih kepada dia atas pengampunan, atas kehidupan atau berkat rohani yang dia berikan kepada orang Kristen. Terus itu mengenai Yesus, apakah Yesus mengajarkan untuk menyembah dirinya? Bangsa Yahudi itu tahu ya, dari sejak keluaran itu mereka tidak boleh menyembah yang non Allah, yang bukan Allah. Nah, tetapi banyak orang ketika mereka sadar mengenai keilahian Yesus, berhadapan dengan siapa, mereka itu sujud menyembah di hadapan Yesus, dan Yesus tidak pernah menolaknya. Yesus sendiri pun di Matius 4 ayat 10 pernah menyatakan kepada iblis, nyala iblis, sebab kepada Tuhan Allahmu saja engkau patut dan boleh menyembah. Nah, kenyataannya bahwa Yesus menerima penyembahan, dan Alkitab menyatakan dia tidak ada dosa. Itu kalau dia salah itu kan dia pasti berdosa kan. Dia terima penyembahan, sedangkan dia bukan Allah, tapi dia menerima penyembahan. Itu dilakukan oleh orang-orang di Matius 2 ayat 11, Matius 8 ayat 2. Lalu apa lagi ya, saya lupa. Capek ya Bu ya? Gantianlah kalau capek. Bukan, aku lupa. Bang Sumam bilang apa lagi ya, Filipi 2, tunggu sebentar. 2 ayat 9, 11. Nah,
dalam Kristen juga ya, jangan kalian berpikir bahwa oh kalau kita menyembah Yesus itu Allah Bapa itu seperti dipinggirkan atau tidak memuliakan Tuhan. Kita orang Kristen tahu menyembah Yesus itu sama dengan menyembah Allah Bapa. Allah Bapa tidak pernah marah, tidak pernah merasa oh ini musyrik atau sebagainya. Karena apa? Di Filipi 2 ayat 9-10 ya. Dan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, maksudnya meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11 nih, perhatikan ya. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah, Bapa. Jadi mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan itu berarti memuliakan Allah Bapa. Dalam Alkitab juga ketika Yesus itu membangkitkan orang mati, dia sering mengatakan hari ini kau akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan, dan itu menuju kepada Kayaknya udah panjang deh, kemuliaan gantian dirinya. kali ya. Gantian kali Bu, coba Banjuma ya. Kayaknya udah panjang deh. Ya. Gantian Banjuma, kepanjangan. Iya, baik. Nanti saya juga akan singkatnya. Yang pertama ketika dikatakan berdasarkan pengakuan Yesus, Yohanes 5 nomor 29, mereka yang berbuat baik akan bangkit untuk kehidupan yang kekal. Dan mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Sederhana saja, yang berbuat baik itu kalau Yesus yang menjadi sandaran, maka yang mengikuti ajaran Yesus. Itu yang berbuat baik yang mengikuti Yesus. Orang menjadi Kristen ikut siapa menjadi Kristen? Yesus tidak Kristen. Makan babi, ibadah minggu, tidak bersunat, merasulkan Paulus, mengkitabkan perjanjian lama dan surat-surat perjanjian baru dan surat-surat Paulus. Apakah itu mengikuti Yesus? Tidak. Jadi kalau dikatakan berbuat baik itu adalah kemudian mengikuti Yesus, maka Kristen tidak bisa. Bukan dikategorikan sebagai berbuat baik. Makanya Al-Quran tadi mengatakan mereka hanya mengikuti ajaran nenek Tadi moyang apa? mereka. Makan babi, terus apa lagi? Makan babi, tidak bersunat, menyembah Yesus, ibadah minggu, ke gereja, Natalan, dan seterusnya. Itu bukan ajaran Yesus itu. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Jadi Yesus dia mengatakan yang disebut berbuat baik itu adalah mereka yang melakukan segala perintah Bapa. Matius 19 nomor 16, itu baru disebut berbuat baik. Yang disebut berbuat baik itu adalah mereka yang tidak menghilangkan hukum Torah. Matius 5 nomor 19. Meskipun yang paling terkecil, kalau ada orang yang menghilangkan hukum Torah meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia pembuat kejahatan. Itu yang pertama. Kemudian yang terakhir tadi yang Ibu sampaikan ya, kan saya tidak tanggapi semuanya. Ketika berbicara mengenai Yesus, mengikuti Yesus dan seterusnya, yang Anda uraikan tadi yang terakhir itu. Yesus dia mengajarkan kepada Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai, menyamar, memalsukan dirinya seakan-akan dia adalah Yesus. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Dan kalau hari ini saudara Kristen menyembah Yesus, berarti di atas muka bumi ini hanya ada dua yang minta disembah. Yang pertama Tuhan, yang kedua iblis. Kalau Yesus yang pernah tampil di tengah-tengah jemaat Yahudi dan Yesus tidak pernah meminta dirinya untuk disembah, lalu kemudian ada iblis yang muncul untuk disembah, Lukas 4 nomor 6, dan Yesus mengatakan akan muncul penyesat memakai namaku, maka kalau hari ini orang Kristen menyembah sosok yang bernama Yesus, pertanyaan saya, pencipta langit dan bumi tidak pernah mengaku Yesus, tidak pernah mengaku kemudian Yesus, dan pencipta langit dan bumi juga tidak pernah mengaku sebagai makhluk, sedangkan yang saudara sembah adalah Yesus yang mengatakan dirinya sebagai Tuhan dan juga kemudian menyatakan dirinya sebagai pencipta. Di mana itu diurai? Lukas 4. Segala kuasa diberikan kepadaku, langit dan bumi. Lalu kemudian ada oknum yang keluar dari kubur,
mengaku Yesus, mengatakan kepadaku telah diberi kuasa langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi tidak pernah diberi kuasa. Yang diberi kuasa untuk mencobai, yang diberi izin untuk mencobai, hanyalah iblis. Nah, siapa yang diberi kuasa ini? Tuhan pencipta langit dan bumi tidak mungkin diberi kuasa. Yesus ketika diberi kuasa langit dan bumi oleh iblis di padang gurun, Yesus tidak terima. Tapi ketika kemudian ada oknum yang keluar dari kubur, dia seketika dituhankan oleh orang-orang Kristen. Siapa sosok yang disembah oleh orang Kristen ini? Sedangkan Yesus, anak Maria, tidak pernah mengajarkan kemudian dirinya untuk disembah. Bahkan dalam 1 Yohanes 2, nomor 6, barang siapa yang mengaku Yesus Kristus ada di dalam dirinya, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidup ala Yahudi. Maka orang-orang yang mengaku Yesus ada dalam dirinya harus hidup ala Yahudi. Berarti tidak ke gereja. Berarti tidak ibadah minggu. Berarti tidak menyembah Yesus. Berarti mereka tidak makan babi. Berarti mereka tidak kemudian merayakan Natal. Karena mereka hidup ala Yesus, yaitu ala Yahudi. Nah, Kristen hari ini itu hidup ala siapa? Menyembah kepada sesamanya makhluk bernama Yesus, dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin ini hal yang perlu dipertajam lagi, bahwa di dalam pengajaran Yesus sendiri meminta Yahudi agar waspada kepada Yesus, Yesus yang palsu, penyesat mengaku Yesus. Hari ini kita lihat Kristen mengikuti oknum yang mengaku Yesus. Silakan. Yesus itu ketika datang itu memang dia takluk kepada hukum Taurat ya. Dalam hidupnya sebagai manusia itu Yesus melakukan segala hukum dan adat istiadat hukum Taurat. Dia makan babi, dia bersunat juga ya. Nah, lalu dan hukum Taurat itu diberikan Tuhan itu untuk apa? Sebenarnya hukum Taurat itu semua menunjuk kepada Yesus. Jadi hukum Taurat diberikan kepada manusia supaya manusia tahu bahwa kamu tuh nggak bisa melakukan semua tuntutan hukum Taurat dengan benar dan sempurna. Nah, nanti akan datang kegenapan dari hukum Taurat, yaitu Yesus Kristus. Dia yang mampu melakukan semuanya. Nah, begitu yang didambakan itu datang, Kristus datang ke dalam dunia dengan dia disalib itu, dia membatalkan hukum Taurat. Ya, hukum Tauratnya sudah tidak berlaku lagi. Jadi kita orang Kristen sekarang bisa makan babi dan tidak harus bersunat karena itu sebenarnya dilakukan dulu. Itu hukum-hukum itu diberikan untuk untuk sebagai menunjuk kepada Yesus lah gitu. Jadi ketika Yesus itu datang ya, dia sudah datang ya, kita nggak usah lagi dong melakukannya. Kita cukup percaya kepada Yesus saja sebagai penggenapan hukum Taurat. Dia yang menggenapi hukum Taurat. Kalau kita orang Kristen tidak bisa menggenapinya, kita bersandar kepada pekerjaan Yesus di atas kayu salib. Dan sebenarnya itu kapan itu ada di gini ya, di sebentar. Di Ibrani 10 ayat 1, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat daripada keselamatan itu sendiri. Jadi hukum Taurat adalah bayangan, bukan tujuan akhir. Yesus adalah inti daripada keselamatan itu yang menjadi penggenapan semua tuntutan hukum Taurat. Lalu Ibrani 10 ayat 9, lalu ia berkata, sesungguhnya aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Ia menghapuskan yang pertama, yaitu yang pertama itu menunjuk kepada hukum Musa atau hukum Taurat supaya menegakkan yang kedua. Kalau yang kedua sudah datang, yaitu dirinya yang pertama, itu hukum pertama itu menjadi usang. Karena itu dalam Alkitab itu dibagi dua. Sebenarnya pembagian itu hanya untuk membantu yang membaca. Di perjanjian lama, yaitu perjanjian Allah yang lama itu sudah usang diganti dengan perjanjian baru, yaitu kedatangan Yesus dengan hukum kasih karunia. Jadi dengan matinya di atas kayu salib, dia membuka jalan kepada manusia untuk masuk surga, sesuatu yang sebenarnya manusia tidak bisa capai dengan perbuatan baiknya. Lalu itu bicara waspada kepada penyesat.
Begini, yang mengatakan Yesus adalah Allah itu adalah atau anak Allah adalah Allah sendiri. Itu kan pada waktu Yesus dibaptis, itu kan ada suara dari surga kan yang menyatakan inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan di Ibrani juga dikatakan, di Ibrani 2 dikatakan, Ibrani 1 ayat 6 ya. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi kepada anak ia berkata, tahtamu ya Allah. Ini Allah Bapa loh yang mengatakan kepada anak. Tetapi kepada anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk selama-lamanya dan seterusnya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Jadi malaikat saja yang tingkatnya di atas manusia itu diperintahkan untuk menyembah Yesus, apalagi manusia. Jadi tidak heran ketika di Alkitab, di kitab Injil juga ada setan yang mengenali Yesus lalu sujud menyembahnya. Itu nggak usah heran gitu loh. Memang semua harus menyembah Yesus, yang kelihatan dan tidak kelihatan. Sudah, Kaneta? Ya. Silakan, Iya. Runda. Jadi kalau hari ini kita melihat saudara kita Kristen menyembah Yesus dengan pola yang disampaikan oleh saudara kita, berarti Kristen ini jelas bukan pengikut Yesus, tapi pengikut, mohon maaf nih, Anda sendiri yang mengatakan tadi iblis menyembah Yesus. Berarti Anda mencontoh iblis. Maaf nih, maaf. Anda membawa Markus 5, berarti Anda mencontoh orang gila. Karena di Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20 itu orang gila yang menyembah Yesus. Mamanya bernama Maria, Yusuf adalah bapaknya, Nikodemus saudaranya, Thomas, Yudas, Yusuf itu tidak menyembah saudara kandungnya. Iblis menyembah Yesus. Orang Majus menyembah Yesus, orang gila menyembah Yesus. Kristen hari ini menyembah Yesus. Ikut siapa? Itu yang harus Anda pahami. Sedangkan hukum Taurat itu mengajarkan menyembah kepada Eloah Abraham, Eloah Isa, Eloah Yakub, bukan kepada anak Maria, bukan kepada sepupunya Yohanes, bukan. Bahkan Yesus mengatakan nih, kalau saudara tadi mengatakan Taurat itu adalah bayang-bayang, berarti Anda betul pengikut iblis. Maaf sekali lagi. Karena hanya iblis yang merubah firman Tuhan. Yesus sebagai utusan Tuhan tertulis di dalam kitab saudara sendiri. Ketika Yesus mengatakan dalam Lukas 16, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Itu ucapan Yesus. Saya ulang lagi. Kata Yesus, lebih mudah langit dan bumi lenyap. Coba, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Apatah lagi batal semua. Lebih mudah. Ada nggak kemudian yang bisa menghilangkan langit? Ada nggak yang bisa menghilangkan kemudian bumi? Ada. Coba. Ada yang bisa menghilangkan bumi? Nggak ada. Itu lebih mudah menghilangkan bumi, melenyapkan langit daripada membatalkan setitik dari hukum Taurat. Kata siapa? Kata Yesus. Jadi Kristen ini siapa rupanya, weh? Siapa Kristen ini? Siapa Kristen ini? Nah itu tadi, kembali kepada yang saya pertanyakan tadi. Yesusnya mengatakan, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu, memakai namaku. Berkata, akulah dia. Dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal, lalu Paulus ini kerasukan apa? Ketika dia mengatakan bahwasanya dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Ini Paulus dapat kerasukan apa dia? Oh, dia kerasukan Tuhan. Kerasukan Tuhan yang mana? Tuhan Yesus. Oke. Kalau Paulus
yang datang padanya adalah Tuhan, yaitu Yesus, maka coba Anda telah pakai akal. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Tuhan yang engkau aniaya. Matching gak tuh? Masuk akal gak Tuhan dianiaya tuh? Akulah Tuhan Yesus yang dianiaya. Kan tidak masuk akal. Lalu siapa yang membisikkan Paulus ini sehingga membatalkan semua hukum Tuhan, sehingga dia berani mengatakan bahwa hukum Tuhan itu adalah tinja? Di dalam Amsal berapa? Di dalam Filipi 3 nomor berapa itu teman-teman? Nomor 8 kalau nggak salah. Dia katakan bahwa hukum Taurat itu adalah tinja, skubalon. Dan dikatakan di dalam Galatia 5 nomor 4. Bahkan dikatakan dalam Galatia 2 nomor 21. Apa yang dikatakan oleh Paulus kemudian? Kalau kamu mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka engkau akan lepas dari kasih karunia. Jadi orang Kristen ini memandang hukum Taurat itu adalah tidak boleh lagi ada hukum Taurat. Sedangkan Yesusnya, subhanallah, dia mengatakan apa? Lebih mudah langit dan bumi itu hilang daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Mana yang sakti nih? Kristen ini ikut siapa sebenarnya? Ikut Yesus. Tunggu dulu. Yesus berkata hati-hati, akan datang penyesat dengan memakai nama Yesus Kristus. Akulah Yesus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Coba Anda pikir. Yesusnya ketika hidup, dia adalah seorang Taurat. Dia adalah seorang praktisi Taurat yang taat. Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Bapakku. Aku senantiasa melakukan pekerjaan apapun yang diperintahkan oleh Bapakku untuk aku kerjakan. Ada nggak Yesus diperintahkan untuk ke gereja? Ada nggak Yesus diperintahkan untuk makan babi? Ada nggak Yesus diperintahkan kemudian ibadah minggu? Ada nggak? Nggak ada. Lalu Kristen ini mengikuti siapa? Mengikuti makhluk yang mengaku Yesus, yang datang membisikkan kepada setiap Kristen yang mereka katakan sebagai Roh Kudus. Itu juga lah yang datang, makhluk itu juga lah yang datang kepada Paulus. Aku Yesus yang kau aniaya. Ketika kemudian ada makhluk ini mengaku Yesus, apa pesan Yesus? Jangan ente percaya, jangan engkau mengikuti dia. Dia penyesat, memakai namaku. Jadi Yesus mengatakan kepada Yahudi akan ada Yesus penyesat. Jangan ikuti dia. Tertulis di mana? Lukas 21 nomor 8. Matius 24 nomor 24. Sebab Yesus palsu akan datang, dan Yesus palsu ini akan melakukan banyak tanda-tanda yang dahsyat. Yesus palsu ini akan melakukan banyak mujizat. Tujuannya sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang mengaku, aku melihat Yesus di sini, aku melihat Yesus di dalam bilik, aku melihat Yesus dalam padang gurun, jangan ente percaya itu Yesus palsu. Baca Matius 24 nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai kepada 30, 31. Jadi hari ini kita bertanya nih, saudara Kristen, kami belajar Bible. Yesus yang kami tahu di dalam Bible adalah seorang Muslim yang taat menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Sedangkan Kristen, saudara-saudara kami yang kami kasihi, sibuk menyembah makhluk yang mengaku Yesus. Ini silakan Anda luruskan kalau masih ada yang mau diluruskan. Demikian. Ini saya bacain ya, Galatia 5, kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Maksudnya kuk perhambaan apa? Hukum Taurat. Hukum Taurat itu memperhambakan diri manusia kepadanya. Karena tuntutannya kan harus sempurna, bisa terus tanpa gagal. Dan sebenarnya berujung kutuk.
Jadi karena tidak bisa melakukan ya berujung kutuk. Nah, tapi Kristen itu merdeka. Nah, ayat kedua ya, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jadi boleh saja masih mau melakukan hukum Taurat, masih sunat, masih nggak mau makan babi, terus apalagi hukum-hukum yang lain, tidak makan segala macam binatang-binatang yang haram di kitab Perjanjian Lama ya. Artinya apa? Kalau kamu menyunatkan dirimu melakukan hal-hal itu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Artinya penebusan Kristus Yesus itu tidak berlaku bagimu. Artinya apa? Kamu tidak di bawah hukum kasih karunia bahwa kamu bisa masuk surga karena penebusan Kristus di atas kayu salib. Ayat ketiga, sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Jadi orang Kristen atau orang siapapun yang menyunatkan dirinya wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Itu adalah tuntutan dari Allah karena Allah itu suci. Ya, dia tidak mau yang najis-najis masuk ke dalam surga. Ayat 4, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat di luar kasih karunia. Orang Kristen itu semuanya kalau sudah percaya hidup di dalam kasih karunia. Apa? Sesuatu yang tidak bisa kita lakukan tapi Allah berikan gratis. Jadi keselamatan itu Allah berikan gratis. Kristus yang melakukan penebusan dosa, kita terimanya dengan iman, bukan atas hasil usaha manusia atau orang itu sendiri, tapi pemberian Allah. Nah, ayat 5, sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadinya kalau orang sudah percaya kepada Kristus mau disunat, kalau mau disunat boleh, tapi bukan untuk tujuan untuk keselamatan, untuk tujuan kesehatan itu boleh. Karena Allah itu kan melihat motivasi. Jadi kalau kamu berpikir ini dan itu supaya masuk surga, justru itu membawa kamu ke neraka. Itu artinya sebab hanya iman yang bekerja oleh kasih. Kasih apa? Kasih yang Allah miliki. Allah itu menunjukkan kasihnya kepada manusia yang tidak bisa berbuat kasih dengan jalan memberikan dirinya sendiri mati menebus dosa manusia di atas kayu salib. Lalu tanda-tanda mengenai Yesus palsu ya. Tanda-tanda mengenai, memang banyak ajaran sesat, tapi nah, itu Alkitab menyatakan kalau salah satu cirinya itu di 1 Yohanes 4 ayat 2. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Kristus Yesus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Jadi kepercayaan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh manusia itu mutlak. Dan ayat 15 di 1 Yohanes 4 ayat 15, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Jadi mengaku juga Yesus adalah Allah atau anak Allah juga sama pentingnya dengan kepercayaan bahwa Yesus datang sebagai manusia. Nah, tidak ada orang lain di muka bumi ini yang melakukan hal itu kecuali orang Kristen. Jadi kalau misalnya nggak mengaku yang lain-lain atau mengaku ngajarin yang lain-lain, ya itu boleh dikatakan sebagai tadi ya, memberikan tanda-tanda Yesus palsu. Sudah kan Neta? Dah. Ya, silakan. Ya, baik. Jadi jelas di sini Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Paulus sanggah tuh. Paulus mengatakan apa? Jika engkau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, kamu lepas dari karunia, engkau lepas dari Kristus. Tuhannya mengatakan, kalau ente tidak melakukan hukum Taurat, ente aku kutuk. Paulus mengatakan, tunggu. Jangan dengarkan itu, kau harus dengarkan aku.
Kalau kau sunatkan dirimu, kalau kau kemudian mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, kamu akan keluar dari kasih karunia. Kamu hidup di luar kasih karunia. Kamu lepas dari Kristus. Nah sekarang Kristen ini ikut siapa? Itu sederhananya tuh. Sederhananya itu di situ. Yesus dia mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap. Kata Yesus. Kata Tuhannya Yesus, yang dimaksud di sini adalah Bapa yang mengutus dia. Orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat dengan perbuatan, terketuklah dia. Nah, jadi Yesus mengatakan bahwasanya hukum Taurat itu jangan kau tidak lakukan. Kalau kau tidak lakukan, kamu dikutuk oleh Tuhan. Makanya dikatakan dalam Matius 5 nomor 19, orang yang meninggalkan hukum Taurat, membatalkan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain untuk membatalkan, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Tapi Paulus karena kedatangan makhluk yang mengaku Yesus, dibantah firman Tuhannya. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di dalam kasih karunia, di luar kasih karunia, kalau kamu masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Bahkan kalau kita melihat seperti yang dibacakan oleh saudara kita tadi, dikatakan gini, supaya kita Kristen sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan Kristen. Karena itu berdirilah teguh dan jangan lagi kamu dikenakan kuk penghambaan. Apa kuk penghambaan ini katanya? Yaitu perintah-perintah Tuhan harus ditinggalkan yang ada di dalam hukum Taurat. Ini apa maksudnya? Tipikal Kristen yang kemudian lari dari perintah-perintah Tuhan, bahkan membebaskan diri dari hukum-hukum Tuhan, sama seperti ajakan iblis yang datang kepada Adam agar meninggalkan perintah-perintah Tuhan. Jadi ketika Adam diberi perintah, hei Adam, jangan kamu mendekati buah pengetahuan baik dan jahat. Iblis datang tuh. Jangan kau dengarkan, jangan mau diberikan lagi, dibawa ke penghambaan, jangan. Justru kalau kau makan kau akan hidup yang kekal, kata iblis. Nah, ketika Yesus datang mengajarkan, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Paulusnya datang tuh. Tapi bukan Paulus datang begitu saja. Sebelumnya dia dilantik dulu. Dilantik oleh siapa? Oleh makhluk yang ngaku-ngaku Yesus. Hei Paulus, sini. Ya paman, aku Yesus loh yang kau niaya. Apa? Kenapa? Kamu ajarkan semua orang untuk menyembahku ye. Kamu pokoknya selamat. Kamu pokoknya selamat. Ini yang terjadi kepada Yesus di Lukas 4 nomor 6. Hei Yesus, ya paman, sembah aku, kata iblis. Kalau kau sembah aku wahai Yesus, maka segala kuasa langit dan bumi akan aku berikan kepadamu, sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu kata iblis. Jadi kalau kita melihat narasi-narasi yang dibangun oleh saudara kita Nita, itu seperti sedang mewakili makhluk yang datang kepada Adam. Wahai Adam, jangan kau dengarkan, harus kau makan supaya kau hidup kekal. Sama seperti yang datang kepada Kristen. Kamu tidak boleh lagi tunduk di bawah kuk penghambaan, yaitu hukum Torah. Kamu harus bebas sebebas-bebasnya. Ini kok ada kemiripan gitu loh. Ada kemiripan. Makanya Yesus berkata waspadalah kepada penyesat. Coba kalau kita lihat di dalam Matius 24 nomor 15-nya. Apabila sang pembidasa keji duduk di tempat yang suci, maksudnya dia adalah penjahat yang bertopengkan manusia suci. Apa itu manusia suci? Ya tentu anak-anak Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin kotor, maka orang-orang suci ya mengaku anak Tuhan. Apabila kamu melihat orang pembinasa keji ini duduk di tempat yang kudus, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel, barulah kamu akan melihat. Apabila ada orang berkata kepadamu, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Apabila ada orang berkata, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Siapa dia? Dia adalah sang pembinasa keji. Sebagaimana yang dinubuatkan di kitab Nabi Daniel, Daniel 7 nomor 25.
pembinasa keji ini itu memutarbalikkan firman yang maha tinggi. Nah, firman yang maha tinggi mengatakan apa? Terkutuklah orang yang meninggalkan hukum Taurat, tidak mempraktekkan hukum Taurat yang perbuatan. Nah, sang pembinasa keji membantah itu. Oh tidak, justru hukum Taurat itu sampah. Hukum Taurat itu skubalon, tinja. Tak boleh lagi kita taat kepada hukum Taurat itu. Kita sudah merdeka. Ini kata siapa? Kata si pembinasa keji. Itu kata siapa? Menurut Yesus. Menurut Yesus, sang pembinasa keji ini akan menentang sang yang maha tinggi. Di mana tertulis? Matius 24 nomor 15. Apa tanda-tandanya sang pembinasa keji? Mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, mengaku bertemu Yesus di dalam bilik. Dan itu mohon maaf, itu sangat kuat terindikasi adalah Paulus, pendiri agama Kristen. Demikian. Matius 24 ayat 15, pembinasa keji itu tidak bicara mengenai Paulus, itu bicara mengenai nubuat dari Nabi Daniel yang sudah digenapi. Ya, jadi nggak ada hubungannya sama Paulus. Nah, jadi gini Pak, jadi kita orang Kristen itu merdeka, tidak usah melakukan hukum Taurat itu untuk menyelamatkan diri kita sendiri lagi, ya. Karena tuntutan Allah itu kan harus sempurna. Yesus menyatakan karena itu engkau harus sempurna, sama seperti Allah adalah sempurna. Gak ada manusia yang bisa sempurna, Pak. Jadi itulah sebabnya Yesus datang ke dalam dunia. Dia itu menggenapi semua tuntutan hukum Taurat dalam hidupnya. Dia melakukannya tanpa celah, tanpa dosa sepanjang hidupnya. Nah, dengan itu karena dia juga adalah Allah, penebusannya di atas kayu salib itu mampu menebus semua dosa yang dunia lakukan. Itu ada di Yohanes 9, Yohanes 6 ayat 29 ya. Ya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi semua dosa yang dilakukan orang di dalam dunia, mulai dari dunia itu ada sampai nanti dunia itu kiamat, itu Tuhan Yesus itu menyediakan pengampunan atau penebusan dosa. Jadi yang manusia lakukan adalah begitu dia sadar dia tidak mampu melakukan tuntutan hukum Taurat, dia itu harusnya datang kepada Kristus, percaya, minta pengampunan, bilang ya Yesus, kau sudah menggantikan aku, menebus dosaku, sesuatu yang tidak bisa aku lakukan, tolong ampuni aku, seperti itu. Nah, kita orang Kristen itu melakukan hal itu semua. Sudah yang namanya orang Kristen yang benar-benar pasti dalam satu titik dalam hidupnya, satu saat dalam hidupnya pasti sudah pernah melakukan hal itu. Nah, pada saat itulah Allah itu memberikan kebenaran Kristus kepada kita. Jadi bahasa teologisnya itu kita diberikan kebenaran Kristus dikenakan kepada kita, bukan kebenaran kita sendiri sebagai manusia berdosa yang tidak bisa melakukan hukum Taurat. Jadi Allah itu melihat kebenaran anaknya, bukan kita lagi, bukan saya lagi, tapi memandang kepada anaknya, gitu loh. Kita menerima, kita masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu Paulus itu dia benar-benar rasul, dan dia itu dipilih oleh Yesus sendiri. Itu ada di Kisah Rasul 9. Kalau misalnya dia itu berbohong, kan bisa misalnya dia berbohong, itu rasul-rasul tidak akan menerima dia, Pak. Karena orang Kristen zaman itu, terutama rasul, tahu Paulus itu sangat membenci orang Kristen. Jadi ketika Ananias itu disuruh mencelikkan mata Paulus, Ananias pun takut, tapi kan itu perintah dari Tuhan. Nah, Ananias tetap datang kepada Paulus, dicelikan matanya. Lalu Paulus itu diterima baik oleh rasul-rasul yang lain, Rasul Petrus, Yakobus dan sebagainya. Itu menandakan bahwa memang dia benar-benar sungguh bertobat. Jadi nggak masalah. Semua manusia dari sejak lahir itu semua pasti memusuhi Tuhan. Nah, ketika dia bertobat, baru dia bisa tidak menjadi musuh Tuhan lagi. Nah, itu dia akan diberikan hati yang baru yang tidak memusuhi Tuhan. Jadi nggak masalah Paulus itu begitu, selama dia masih ada selama ada pertobatan yang sejati dalam hidupnya, dan itu terbukti dia
diceritakan di dalam Kisah Rasul 9. Sudah. Baik, gini, saya ingin mengerucutkan diskusi kita ini biar lebih memberi edukasi ya. Tadi saya membawa narasi di Matius 24 nomor 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, ya harus kembali kepada kitab Daniel dong. Pembinasa keji menurut Nabi Daniel itu adalah dia mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Hukum Taurat itu adalah hukum yang disampaikan Tuhan kepada Bani Israel agar Bani Israel itu bisa selamat. Begitu juga kata Quran dalam surah Al-A'raf ayat 145. Hukum Taurat itu diberikan oleh Tuhan kepada Bani Israel agar Bani Israel itu bisa hidup. Nah, sedangkan Paulus berkata dalam Filipi 3 nomor 8, hukum Taurat itu adalah kotoran, tinja, sampah. Pertanyaan saya mungkin bisa dijawab. Dari mana Paulus mendapatkan ilmu bahwa hukum Tuhan itu adalah kotoran, sampah, skubalon? Siapa yang mengajari Paulus bahwa hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah sampah? Silakan. Oh ya, Filipi ya. Ya. Filipi 3 ayat 8. Bukannya ya, itu maksudnya dianggap rugi. Skubalon Ini itu ya. bahasa Yunani. Skubalon artinya sampah, tinja atau kotoran. Nah, siapa yang mengajarkan Paulus? Makhluk apa yang telah merasukinya? Ingat, di dalam nubuatan Yesus terhadap orang yang bertobat lalu menjadi pembinasa keji, di dalam Matius 12 nomor 43 sampai 45. Apa kata Pak Yesus di situ? Ada orang bertobat, iblisnya keluar. Iblis yang keluar ini ke padang gurun memanggil 7 iblis lainnya untuk masuk kembali kepada orang yang bertobat ini. Dan setelah orang ini bertobat, masuk kembali iblis menjadi 8 iblis di dalam tubuhnya. Dan ada oknum yang mengatakan ada iblis di dalam dirinya untuk menggojo dia. Nah, itu nubuat dan sudah digenapi. Dan kalau kita lihat pengakuan Yesus, Giliran saya ngomong, saya baru satu patah kata, kamu udah ngomong panjang lagi. Ya sudah, aku Ngomong dulu bertanya, ya. berarti tolong dijawab berarti. Ibu boleh menjawab panjang lebar, silakan. Tolong, dari mana Paulus mendapatkan bisikan kalau hukum Tuhan yang menyelamatkan Bani Israel itu ternyata adalah kotoran sampah? Silakan. Ini justru Paulus di Filipi itu dia memberitahu bahwa dulu dia adalah pelaksana hukum Taurat yang amat ketat. Menurut pikiran dia tuh, wah, saya tuh udah bagus banget dalam melakukan tuntutan hukum Taurat, ya. Karena dia itu kan dari orang Ibrani asli kan. Di ayat di Filipi 3 ayat 5 dikatakan tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Jemaat ini maksudnya orang Kristen. Dan Panjang Paulus tapi itu harus, bilang, Ibu maaf, harus mengarah kepada pertanyaan. Silakan. ya. Dan Silakan. nah, ini tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Menurut Paulus dia tidak bercacat. Nah, itu Paulus buta ya dulu ya. Nah, tapi sekarang setelah pertobatannya dia itu melepaskan hal itu semua. Karena apa? Dia tahu bahwa oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, ya. Jadi setelah Paulus tahu dan sadar siapa Yesus Kristus itu, bahwa dia mati itu sebenarnya itu melakukan hal yang Paulus dulu pikir dia bisa lakukan, setia melakukan hukum Taurat ini itu segala macam, berusaha tanpa cacat celah. Begitu dia sadar kenapa Kristus itu datang dan mati,
Nah, dia lepaskan itu semua. Dia tahu itu nggak ada Ya, gunanya. pertanyaan Justru yang saya, harus dia pegang adalah Host, ada host iman nggak? kepada Kristus. Silakan Kanita, gantian Kanita. Bukan. Pertanyaan Oh, saya tolong pertanyaannya dikasih akan ruang, nyambung, saudari. ya. Iya. Belum Ya, mengarah ke bukan. jawaban. Belum mengarah ke Siapa jawaban. yang membisikkan Paulus mengatakan hukum Tuhan yang menghidupkan justru sebagai kotoran? Siapa yang mengajarkan Paulus demikian? Itu Itu pertanyaan otomatis saya. ada Silakan. dalam pikiran kita sendiri, Pak. Kita buang sesuatu hal yang tidak ada guna. Kalau misalnya Bahkan- udah kita tahu ada hal yang lebih bagus, yang lebih yang sempurna, itu kan kita kan mau ambil yang sempurna itu kan. Yang hukum yang lama ya kita buang karena nggak ada guna, nggak bisa Lah, menyelamatkan. Itu maksudnya Paulus. Hukum Tuhannya ini menghidupkan. Tuhan mengatakan dalam Ulangan 4, Ulangan 6, ajarlah anakmu, cucumu, keturunanmu pada saat dia berjalan, berdiri, tidur, baring, duduk. Ajarlah mereka, bahkan tuliskanlah di pintu-pintu kalian. Itu agar kalian hidup. Yesus mengatakan itu juga. Siapa yang mengajarkan menghilangkan hukum Torah, maka dia akan menempati tempat terhina alias neraka. Matius 5 nomor 19. Paulus justru mengatakan bahwasanya tiket untuk mendapatkan hidup kekal itu adalah sampah, tai, tinja, skubalon. Nah, pertanyaan saya, ini Paulus mendapatkan bisikan dari siapa? Tuhan memberikan bisikan kepada Musa berupa Torah hasilnya. Yesus menerima kemudian bisikan dari Bapa berupa Injil jadinya. Paulus mendapatkan bisikan dari mana? Terdapat 13 kitab jadinya. Pertanyaan saya itu, kalau Tuhan meneguhkan hukum-hukumnya dalam hukum Torah, Yesus sebagai duta Tuhan, utusan Tuhan meneguhkan hukum Torah, Paulus ini siapa? Mengatakan hukum Tuhan yang menyelamatkan dan menghidupkan ini sebagai tinja. Dapat ilmu dari mana Paulus ini, Bu? Silakan. Ya, di perjanjian lama itu hukum Taurat diberikan tapi tidak pernah bisa menyelamatkan manusia. Tujuannya kenapa Tuhan memberikan hukum Taurat di dalam perjanjian lama itu menunjukkan dosa itu apa. Lalu menunjukkan standar kekudusan Allah, ya. Lalu menuju kepada Kristus yang akan datang. Jadi kalau misalnya orang-orang Israel itu melakukan upacara penebusan dosa zaman perjanjian lama, itu harus mereka tahu nanti akan ada yang lebih yang sempurna yang akan datang, yaitu Kristus, yaitu Mesias. Harusnya itu gitu loh. Nah, dan kalau yang Kristusnya sendiri sudah datang, ya yang Bu, pertanyaan Bu, jawab. Pertanyaan saya, Ibu, siapa yang ngajarin Paulus menghujat hukum Tuhan? Mengatakan hukum Tuhan itu adalah tinja. Siapa yang mengajarkan Paulus itu? Yesus sendiri. Kan Yesus angkat dia sebagai rasulnya. Yesus yang mana yang mengajarkan membuat Yesus yang memanggil Paulus menjadi rasul di Kisah Rasul 9. Nah, Yesus yang mana dulu? Kalau Ketika Yesus Paulus itu ada di mana tadi? Ada di kitab apa? Filipi kan? Ya kan? Filipi 3 ini. Kan? Nih kalau Filipi kamu baca 3. nih ya, Filipi 3 ya. Ini kan Filipi 3 surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Apa kata pembukaannya? Dari Paulus dan Timotius, hamba Yesus Kristus. Nah, Yesus yang mana? Kalau Yesus yang Yesus Kristus. Ibu. Jadi dia menulis di bawah otoritas dari Yesus Kristus. Gitu loh. Yohanes 17 nomor 8, Ibu. Yesus mengatakan segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ada enggak firman yang diterima murid-murid Yesus sebelum Yesus terangkat ke langit mengatakan hukum Tuhan itu Ada enggak? Kalau tidak ada, berarti yang datang menyampaikan firman kepada Paulus bukan Yesus. Saudara Love, thank you. Gini ya. Ya, silakan. Kita orang Kristen tahu bahwa semua penulis Alkitab itu diilhami oleh Roh Kudus. Dan ada ayat yang menyatakan bahwa semua yang ditulis ini sudah cukup untuk mengantar manusia kepada keselamatan. Jadi Alkitab ini sudah cukup. Dan masih ada hal-hal lain yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Tapi kalau itu dibuat atau ditulis, itu
buku satu dunia itu juga nggak bakalan bisa cukup untuk memuatnya. Ya, pertanyaan Betul nggak, Bapak? saya, Jadi Ibu. kalau Bapak menuntut, harus Paulus ada begini, harus ada Ya, begitu. Yesus kan Ya, nggak sebagai bisa, penyampai Pak. Tapi firman. Yesus- kalau dipelajari keseluruhan Alkitab itu akan menuntun, akan membuat kita paham bahwa Apa yang mau tidak ada dipelajari di Bible keselamatan, itu? tidak ada keselamatan Selain menghina dari para hukum nabi, Taurat. menghina Tuhan, apa yang mau dipelajari di Bible? Itu kan menghina Tuhan itu, Bu. Dengan mengatakan hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa yang menjadi sumber keselamatan Bani Israel adalah tinja, sampah, kotoran. Itu penghinaan. Sekarang pertanyaan saya, seketika Anda mengatakan Yesus yang mengajarkan, Yesus Bukan sudah menamat. penghinaan, jangan anggap selalu kata-kata seperti itu penghinaan, Loh, tergantung dari mengatakan motivasinya. ucapan Pak Prabowo itu sebagai tinja itu hinaan. Apalagi ucapan Tuhan. Karena yang benar, yang sejati itu sudah datang. Nah, Siapa jadi, yang sejati yang Anda maksud? Yesus Sedangkan Kristusnya sudah datang. Yesus Jadi yang melakukan mana? hal itu, Di mana melakukan saudariku? hal seperti Di mana itu saudariku seharusnya Yesus mengajarkan tidak ucapan ada itu? guna. Di mana Yesus mengajarkan ucapan bahwa hukum Tuhan yang datang kepada Musa itu adalah tinja? Di mana Yesus mengajarkan itu? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Nah, mana? Mana penyampaian Yesus kalau hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah tinja? Mana? Ada? Nggak ada kan? Paulus menulis suratnya nanti di tahun 50 mulai. Siapa yang datang kepada Paulus di tahun 50 itu? Sedangkan Yesus menamatkan ajarannya di tahun 33. Dan tidak pernah Yesus mengatakan bahwa hukum yang datang kepada Musa adalah tinja. Siapa ini? Pembinasa keji, bukankah dia? Kalau dia bukan pembinasa keji, berarti derajat dia lebih tinggi daripada Yesus anak Maria. Kenapa? Yesus anak Maria sebagai utusan Tuhan yang dibekali dengan mukjizat tidak pernah terlontar dari mulutnya, bahkan pikirannya sekalipun, kalau hukum Tuhan yang datang kepada itu adalah tinja. Coba Anda lihat apa yang Yesus katakan di dalam Yohanes 2. Yohanes 2 nomor 29. Apa yang Yesus sampaikan di sana? Apa yang Yesus sampaikan kemudian ketika dia bercerita tentang dirinya? Yohanes 8 nomor 29. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Bapa senantiasa menyertai aku. Sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan di dalam hatinya. Berkenan tidak Tuhan kalau ada orang mengatakan hukum-hukumnya itu adalah tinja, sampah? Berkenan nggak Tuhan? Kira-kira deh. Berkenan nggak Itu Tuhan? Ayo. artinya itu sesuatu yang tidak layak dan tidak boleh dipertahankan lagi gitu loh. Ngapain Oh, berarti masih Paulus melakukan lebih hal layak itu? Anda tuhankan kalau begitu. Sedangkan Yang layak contoh nih, adalah Yesus Kristusnya. Kan ya dia kan Yesus yang mana? pengenalan Yesus diri. yang mana? Karena Yesus yang pengenalan mana? ayat 8 kan? Segala Yesus sesuatu yang mana, kuanggap Ibu? rugi. Karena Yesus yang pengenalan mana? akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oke, berarti Paulus sudah kedatangan Pak Yesus yang adalah bukan anak Maria. Karena seluruh murid Yesus di dalam ucapan Yesus itu sendiri tidak ada satupun di antara mereka murid-murid Yesus yang asli menganggap Yesus itu Tuhan. Siapa kata? Kata Yesus. Di mana dalilnya? Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-muridnya telah menerima segala firman dari Yesus yang berasal dari Sang Bapa dan muridnya percaya Yesus rasul, utusan Tuhan. Sedangkan Paulus ketika kedatangan sosok Yesus katanya Yesus adalah Tuhan. Mana yang betul? Pengakuan Yesusnya atau pengakuan Paulusnya? Dan ingat, di antara Yesus dan Paulus ada Yesus palsu. Yesus mengatakan waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Ayo. Jadi kalau kita melihat Ibu, mohon maaf nih, bukan saya menggurui. Matius 24 nomor 15 itu di Daniel jelas sekali dikatakan dia sang pembinasa keji mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Yang maha tinggi mengatakan hukum Taurat itu menghidupkan. Hukum Taurat itu mensucikan.
hukum Nah, Taurat itu nggak ada hubungannya dengan Paulus, Matius. Kan tadi saya udah bilang. Lalu yang dinubuatkan oleh Daniel ini siapa? Yang menentang yang maha tinggi, yang mengatakan hukum yang maha tinggi itu sampah tai, itu siapa? Itu kalau nggak salah bicara mengenai kejatuhan Yerusalem deh. Nggak ada hubungannya dengan Paulus. Itu nggak bicara Kejatuhan mengenai Paulus. Yerusalem itu kaitannya dengan Paulus juga. Nggak ada hubungannya. Nah, sekarang ya, tadi kapan kan kebangkitan? dibilang ya. Saya tolak mentah-mentah ya tadi ya klaim yang Oke, tadi. sekarang begini Bu. Ya, Ibu tadi silakan kan Anda dibilang, berbicara. Murid Yesus Silakan tidak Ibu ada yang berbicara percaya setelah Yesus ini. adalah Allah. Setelah ini silakan Ibu berbicara. Adakah Yesus menentang hukum Taurat? Kalau ada, tolong tunjukkan dalil. Dan bandingkan dengan pengakuan Yesus bahwa hukum Taurat itu adalah sampah, tinja. Ayo, berikan satu data dari pengakuan Yesus bahwa hukum Taurat itu adalah sampah. Itu tertulis di mana? Seorang Yesus yang adalah lahir tanpa ayah, dia adalah penginjil, dia adalah rabi, dia adalah anak Tuhan katanya, tidak pernah berani mengatakan itu. Yesus dalam Yohanes 12 nomor 49, apa yang dikatakan oleh Yesus? Ini jangan kaget ya Bu ya. Yesus mengatakan bahwa segala firman yang aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan kepadaku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jangan kaget. Baca nomor 50-nya. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Hukum Taurat itu apa? Hidup kekal kan? Kenapa Paulus mengatakan hidup kekal itu adalah Justru sampah? Hukum Taurat buntutnya adalah maut, ujungnya maut karena nggak bisa Kata melakukan siapa? hal itu. Nah ini saya tanya, kata siapa hukum Taurat itu maut? Galatia 3. Nah, Paulus berarti kan? Lagi-lagi Paulus kan? Sama, Paulus aja yang mengatakan hukum Tuhan itu adalah sampah. Paulus juga yang mengatakan Ini ya. hukum Taurat itu dosa. Ini Silakan. ya, karena semua Silakan. orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Jadi kalau Kata hidup siapa? di bawah pekerjaan hukum Taurat berada Kata di bawah siapa? kutuk. Kata Sebab siapa? ada tertulis Kata terkutuklah siapa? orang yang tidak setia melakukan Kata segala siapa? sesuatu Ibu, yang kata tertulis siapa, Bu? dalam hukum Kata siapa, Bu? Taurat. Ya itu Ulangan ditulis 30. oleh Paulus di Galatia. Paulus lagi kan? Nah. Paulus lagi. Sedangkan Tuhan Kalau kamu sendiri baca ya, mengatakan, Ibu. Galatia Ibu. 1 dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga Tapi bukan karena- oleh seorang manusia, melainkan berarti bukan oleh Yesus. Kristus. Berarti Melainkan bukan oleh Yesus. Yesus Kristus. Berarti Loh, bukan Yesus ini yang asli. Galatia Yesus 1 yang ayat asli 1. manusia atau bukan? Yesus yang asli Melainkan manusia atau oleh bukan? Yesus Ibu, Kristus. Tadi kan saya Ibu, udah bilang. Yesus kalau orang Kristen harus Ibu, percaya Yesus sebagai manusia dan juga dia adalah Allah. Dua-duanya. berarti itu Ibu harus bukan ada. pengikut Yesus. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai utusan. Ada nggak Yesus mengatakan aku Tuhan? Untuk hidup kekal. Ada nggak Bu? Sedangkan di dalam kajian yang diajarkan oleh Yesus di sinagoge, coba Anda baca Ulangan 30 nomor 11. Sebab perintah hukum Taurat yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Itu kata Tuhan. Itu kata Musa alaihissalam. Dan itu juga diajarkan kemudian oleh Yesus alaihissalam kepada Bani Israel. Di mana Yesus pernah mengatakan kalau Iya. hukum Taurat itu, sabar Bu. Di mana Yesus pernah mengatakan kalau hukum Taurat itu adalah sampah. Sedangkan Yesus mengatakan hukum Taurat itu adalah hidup yang kekal. Yohanes 12 nomor 50. Saya Mana yang yakin Anda Yesus ikuti? kalau misalnya ditanya sekarang dia akan menjawab ya memang hukum Taurat adalah sampah. Tapi Di mana? Tid- Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Gini loh. Ya Kamu Allah, nggak bisa ya Karim. memaksakan pikiran kamu. Saudara jangan harus ada memfitnah tulisan Yesus. ini. Saudara harus ada jangan tulisan memfitnah ini baru. Yesus. Nggak bisa. Saudara jangan memfitnah. Yesus sendiri mengatakan Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Kenapa Anda ngarang bebas? Kenapa Anda ngarang bebas? Yesus tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri itu seringkali. Nah, terus kenapa Anda bebas berkata lakukannya. apa saja? Itu sebenarnya apa? Menunjukkan betapa eratnya betapa dan erat. betapa samanya dia dengan Allah Bapa yang Ya mengutusnya. ampun ya Allah ya Karim. Kalau pencipta langit dan bumi, Mazmur 33 nomor 9, aku hanya berkata seenak perutku, maka semua akan terjadi. Baca Yesaya 55 nomor 11. Aku Tadi, memberi perintah. Bang Suma juga Aku bilang, bebas mengatakan murid apa Yesus saja.
murid Yesus katanya tidak ada yang mengakui Yesus adalah Allah, itu salah besar ya. Lah, Itu Yesus sendiri mengatakan surat apa? Yohanes ditulis, Yohanes 1 ditulis oleh Yohanes. Yohanes kan ya muridnya Allah ya Yesus. Karim. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Saudariku, Yesus datang menyampaikan firman di tengah-tengah Bani Israel. Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Oke, kita kunci itu. Berarti Yesus ini adalah orang yang berkata berdasarkan firman Tuhan. Paulus dalam suratnya kepada jemaat Filipi, dia katakan bahwasanya hukum Tuhan itu adalah sampah. Saya boleh dong bertanya kepada saudari ini. Ini Yesus mengatakan tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Bahkan dia katakan hukum Tuhan itu adalah hidup kekal. Kenapa tiba-tiba Paulus mengatakan itu adalah sampah? Anda mengatakan itu ajaran Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang asli tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Yesus yang asli sudah menamatkan pengajarannya kepada muridnya Bani Israel. Yesus yang asli mengatakan hukum Taurat itu adalah hidup yang kekal. Jadi Yesus yang mana ini yang datang mengatakan, hei Paulus, ya paman, hukum Taurat itu adalah sampah lu. Kan Yesus sudah mengatakan tadi, Ibu, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya, jangan kau ikuti mereka. Ada datang benar-benar tahun 50, datang kepada Paulus, akulah Yesus. Lalu memerintahkan kemudian Paulus mengajarkan orang-orang melakukan agama Kristen. Sedangkan Yesus yang asli tidak pernah mengajarkan ajaran Kristen. Yesus yang datang kepada Paulus mengajarkan menjadi Kristen. Yesus yang datang kepada Bani Israel mengajarkan menjadi Yudaism. Jadi ada dua Yesus. Yesus Yudaism, Yesus Kristen. Ya kalau gini ya, kalau semua omongan Paulus itu tidak dipercaya, ya nggak usah ngomong lah dengan orang Kristen. Karena orang Kristen itu percaya Paulus adalah rasulnya gitu. Nah, karena Yesus yang asli mengatakan sebab dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau Anda mengatakan Kristen, betul. Karena Yesus palsu sekelompok dengan pengikutnya, yaitu Kristen, pengikut Kristus. Saya nggak salahkan Ibu. Saya cuma menggeliti akal sehat Ibu. Yesusnya meminta waspada kepada penyesat yang datang. Karena kalau penyesat yang datang, dia akan membantah firman Tuhan. Itulah yang terjadi. Tuhan mengatakan bahwasanya terkutuk orang yang tidak menjalankan hukum Taurat. Utusan Tuhan berkata bahwa hukum Taurat itu adalah hidup kekal. Tiba-tiba muncul Paulus. Kedatangan oknum mengaku Yesus, mendirikan sebuah sekte bernama Kristen. Pengikutnya saya menentang bacain ajaran dari Tuhan. Kisah Rasul, Gitu. Kisah Rasul 13 ayat 39. Ya. Dan dari 38. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Artinya bicara mengenai Yesus ya. Dan ayat 39, dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Hukum Musa itu adalah hukum Taurat. Jadi kalau tidak bisa melakukan hukum Taurat, dia langsung dosa di mata Tuhan. Sekarang begini, saudari, hukum Taurat itu untuk siapa? Untuk semua manusia ya. Nah, inilah. Ini di sini. Letak kesalahannya itu di situ. Hukum Taurat itu hukum Tuhan yang diberikan kepada Bani Yakub, bukan kepada semua manusia. Di sini letak kesalahannya. Karena saudara, itu tadi yang saya katakan di awal, Kristen ini terlahir menjadi Kristen sampai mereka Nah, karena gini, secara langsung diberikan kepada orang Israel, tetapi bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah itu mereka juga memiliki hati nurani sehingga mereka bisa paham, oh kalau melakukan hal misalnya berzina itu dosa, pasti ada hati nurani yang menegur gitu loh, tapi tidak bisa sempurna jelas seperti tahu sekarang jangan begini, berzina. Nah, sekarang begini. Ketika hukum Tuhan itu datang, itu mengikat kepada siapa hukum itu datang. Zina
dikenakan kepada hukum zina, dikenakan kepada orang yang mendapatkan hukum zina. Jangan berzina. Itu perintah kepada siapa? Kepada Bani Israel. Di luar Bani Israel ada nggak perintah jangan berzina? Nggak ada. Contoh, anak-anak Adam, ada nggak perintah nikah? Nggak ada. Berarti mereka berzina. Dihitung berzina sekiranya ada hukum pada saat itu. Tapi tidak dihukum zina karena tidak ada hukum datang kepada mereka. Nah, hukum zina berlaku kepada Bani Israel. Orang-orang Roma ketika mereka ingin melakukan sesuatu hubungan laki perempuan, ya itu tidak dihukum berzina. Karena hukum itu tidak datang kepada mereka. Makanya dikatakan Bani Israel umat pilihan, bangsa pilihan. Karena mereka dipilih oleh Tuhan, diberikan hukum. Di luar mau hidup seperti binatang, silakan aja. Karena tidak ada hukum yang datang kepada mereka. Tapi ketika ada hukum zina, itu mengikat Bani Israel. Makanya lucu ketika Yesus datang mati untuk orang Kristen. Nih, untuk orang di luar orang Israel itu ada berlaku Roma 2 ayat 14 sampai 15. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak Loloskan memiliki dulu, hukum Ibu. Taurat secara naluriah melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka mereka walaupun tidak memiliki hukum Taurat menjadi hukum Taurat bagi mereka sendiri. Artinya apa? Isi hukum Taurat itu ada tertulis dalam hati mereka dan suara hati mereka itu turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Jadi kalau orang di luar Yahudi itu dia melanggar hukum Taurat, nah pasti ada kamu dosa nih, kamu salah. Oh, nggak bisa, nggak bisa. Itu sibuk sendiri namanya Itu Ibu. hukum Tuhan, itu hukum Tuhan. Nggak bisa Bu, Ibu, mohon maaf nih. Nggak, kamu sebagai orang di luar Yahudi atau di dalam Yahudi, kamu melakukan hukum Taurat untuk selamat tetap tidak bisa selamat. Itu intinya. Berarti Anda melawan Tuhan dong. Karena Tuhan sendiri yang mengajarkan tentang hukum Taurat itu sebagai perjanjian kekal kepada Bani Israel. Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Anda membantah Tuhan dari tadi. Nah, coba kita kupas sendiri pelan-pelan. Bukan perjanjian lama. Kalau perjanjian lama itu datang yang baru, perjanjian baru. Yang lama sudah tidak berlaku lagi. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Hari ini kita mendengarkan orang mengaku pengikut Yesus dan mengatakan hukum Taurat itu tidak berlaku lagi. Pengikut siapa kau orang ini? Ya, karena kita Pengikut hidup siapa di bawah ini? kasih karunia. Semua orang Kristen hidup di bawah kasih karunia penebusan Kasih Yesus di atas karunia kayu nenekmu salib. kiper. Saudaraku, di dalam kitab saudara dikatakan di Wahyu 3 nomor 9, orang yang bukan Yahudi pura-pura ngaku Yahudi atau sengaja mengaku Yahudi atau memaksakan menjadi Yahudi, dia adalah jemaat setan. Itu dalil. Maaf nih, bukan saya mengatakan, itu dalil. Orang yang bukan Yahudi tapi hidup seakan-akan Yahudi itu adalah jemaat setan. Nah, sekarang siapa yang mengajarkan kalian hidup seakan-akan kalian dibebaskan oleh hukum Taurat? Sedangkan hukum Taurat itu adalah hukum Bani Israel. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Ulangan 33 nomor 4, hukumku yang datang kepada Musa hanya berlaku kepada hak milik kepunyaan adalah ahli Bani Yakub. Yeremia 33 nomor 33 sampai 33. Perjanjian baruku yaitu hukum Taurat. Aku akan tanamkan, aku akan tancapkan ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Kita nggak ada di situ, Sebab saudariku. sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, artinya kalau hukum Taurat Itu kata siapa? menyelamatkan, Itu kata siapa? Kristus tidak usah datang, tidak Itu usah kata disalib. siapa? Itu kata siapa? Ayo, yang jujur. Itu kata siapa? Mbah Paulus lagi kan? Seingat saya Paulus ya. Nah itu tadi saya bilang, Paulus lagi. kalau kamu Makanya tadi di tidak awal senang saya Paulus, bertanya, ya saudariku, nggak usah ngomong saya sama orang bertanya Kristen. kepada saudari saya ini, siapa yang membisikkan Paulus begitu tajam sehingga membantah seluruh firman Tuhan yang datang kepada para nabi, termasuk yang datang kepada Yesus? Siapa itu? Karena Oh, Paulus Yesus. itu kan Nah. dia menulis 14 kitab ya dari kitab perjanjian baru. Jadi kalau Kenapa? misalnya Bang Suma
tolak Paulus ya susah, nggak bisa ngomong. Kalau Sekarang Bang Suma bukan saya terus menolak melakukan- Paulus. mau hukum Taurat untuk Sekarang selamat, ya bukan terserah. saya Kalau menolak sih enggak. Paulus. Saya tidak Kalau saya sih menerima enggak. Udah, Paulus itu bukan karena intinya. saya menolaknya, enggak. Tapi karena saya Gini loh, seorang Pak. Muslim. Gini loh, Muslim itu kenyataan dituntut gini loh. untuk berakal sehat. Maka dengan sendirinya Paulus gugur. Karena saya nggak dituntut masalah. untuk sehat Gini, berakal. Kalau Bang Suma mau terus melakukan hukum-hukum Allah supaya selamat, itu terserah. Tapi kalau Lah, saya hukum bersandar Tuhan yang kepada- datang kepada Bani saya Israel hanya bersandar untuk kepada Bani salib Israel. Kristus. Sudah itu aja. Astagfirullahaladzim, Udah ya, ya saya Allah mau ya mandi. Karim. Udah malam. Ya Allah ya Karim. Kalau Bang Suma menolak keselamatan dari Kristus, ya nggak apa-apa, terserah. Kristus yang mana dulu? Kristus Kristus yang mengatakan mati hidup. disalib dan bangkit. Kristus yang Oh, mati disalib dan kirain bangkit. Kristus anak Maria. Kalau Kristus yang mati disalib itu jelas. Yesusnya mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang berkata, akulah dia. Nah, yang disalib ini berkata, akulah dia. Aku tidak mau percaya kepada penyesat. Maaf ye. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Sejenak sebelum oknum ini disalib, dia berkata, akulah dia. Maaf, aku nggak mau menyembah penyesat. Silakan ya, Saudari Nita kalau mau istirahat. Kajian-kajian ini memang berat karena harus menggunakan Oh, akal sehat. enggak berat. Sebenarnya Enggak kalau berat. firman Tuhan itu harus diterima tanpa Yang mana? banyak. Yang mana yang firman Tuhan? Membantah. Taurat? Kalau membantah melulu itu namanya mengeraskan hati. Saudariku, yang mana yang firman Tuhan? Tauratkah atau Filipi? Tidak ada yang berat kalau sudah percaya. Enggak, yang saya ngerti tanya lah, yang karena mana yang punya firman Tuhan? Taurat atau Filipi? semua. Dari mana Anda mengatakan Filipi itu firman Tuhan? Dua-duanya. Coba Filipi juga Anda firman narasikan Tuhan. kepada saya di mana Paulus pernah kemudian menerima wahyu. Silakan. Tadi di Kisah Rasul 9, gimana sih? Di mana? Di mana coba? Dibilang kan, Mana Paulus Yesus menerima wahyu? sendiri. Coba. Yang Kisah para bukan Rasul 9 di mana? Yang datang kepada Paulus, akulah Yesus gitu. Nih ya. Ini bicara mengenai pengalaman gini nih ya. Pengalaman Paulus bertemu dengan sosok yang mengaku Kristus, betul? Ya, Saulus mengapa engkau sekarang menganiaya Yesus- aku? Jawab Saulus, Oke, siapakah oke, engkau oke. Tuhan? Katanya, Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus Tuhan yang kau aniaya. aniaya itu. Akulah Tuhan yang kau aniaya, gitu maksudnya. Ya, Berarti Tuhan bisa dianiaya. menganiaya orang Kristen atau pengikut Yesus sama juga dengan menganiaya Yesusnya. Oh begitu. Tolong Ya. tunjukkan kepada Makanya saya. Paulus tertusuk Tolong kan tunjukkan. hatinya. Astaga, aku sudah menganiaya Tuhan sendiri. Astaga. Oh mati bijak. Tolong saudari, tolong tunjukkan kepada saya di mana Yesus pernah menyampaikan firman kepada Paulus ketika dia mengatakan segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, duluan mana Yesus menutup ajarannya dengan Paulus menulis Paulus bertemu dengan sosok Yesus? Mana yang duluan? Yesus menutup kurikulum pengajarannya sebagai rabi kepada Bani Israel dengan cerita ada sosok datang mengaku Yesus kepada Paulus. Duluan mana? Ditutup itu dalam arti bahwa tidak ada wahyu yang baru, bahwa wahyunya sudah tutup, bahwa Kristus adalah segala Tuhan dan firman Juru yang Selamat. engkau berikan. Nah, Paulus itu dia tidak membawa ajaran baru. Ibu, segala firman yang engkau berikan, kata Yesus, telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, apakah masih ada firman setelah itu? Tidak ada ajaran baru, Pak. Paulus itu ajarannya dengan Yesus Kalau tidak sama. ada ajaran baru, pertanyaan saya, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pertanyaan saya kepada ibu nih, apakah masih ada firman setelah itu? Tidak ada. Kalau misalnya masih ada, 13 ya itu kitabnya berarti Paulus ini dari mana? menambah-nambahi. Ibu,
13 kitabnya Paulus ini dari mana? Iya, di ayat Ibu, di ayat 15 ya. saudariku, Tapi firman Tuhan saudariku yang kepadanya. baik. Ini Saudariku yang penegasan baik. dari Yesus, Saudariku yang baik, pengesahan dari Yesus. 13 Dengar buku ya. Paulus ini, termasuk Filipi Pergilah, yang tadi yang mengatakan sebab firman Tuhan itu adalah orang ini tinjas kubalon. Pertanyaan adalah saya, alat. itu dari mana firman-firman yang 13 bukunya Paulus ini dari mana, Ibu? Tapi firman Tuhan kepada Ananias, pergilah sebab Ya. Paulus adalah alat Saudara-saudara, Tuhan bagi Yesus saya- untuk memberitakan nama Yesus kepada bangsa-bangsa Saya lain selesai serta ya raja-raja dengan dan saudari orang kita ini. Israel. Yang jelas saya sudah membimbing beliau supaya bisa waras, bisa sehat, tapi dia pura-pura gila, dia pura-pura kemudian tidak mau peduli dengan apa yang kita sampaikan. Padahal ini adalah ajaran yang diasaskan dari ajaran Yesus itu sendiri, di mana Yesus mengatakan segala firman yang Kau berikan telah Kusampaikan kepada mereka. Berarti tak ada lagi firman, tapi muncul di tahun 50 pengakuan orang mengaku bertemu dengan Yesus, menyampaikan di mana Yesus ini katanya menyampaikan lagi firman ke dia sampai dia menulis 13 buku. Yesusnya sudah menutup ajarannya segala firman yang Kau berikan, tapi ada orang yang mengaku-ngaku lagi bertemu dengan Yesus dengan 13 kitabnya. Berarti ya silakan saudara pilih sendiri, pikirkan sendiri, renungkan sendiri, telaah sendiri. Apakah itu Yesus asli atau itu adalah Yesus palsu? Demikian dari saya, Bang Suma. Thank you teman-teman semuanya. Silakan. Jadi semua firman Tuhan itu diinspirasikan oleh Roh Allah. Roh Allah itu Ya, adalah silakan Roh Kudus silakan adalah Anda Allah. orang sendiri. Dan Itu pengakuan Roh- siapa? Itu pengakuan Roh siapa? Kristus juga. Itu pengakuan siapa? Di 2 Timotius. Itu siapa? Siapa yang nulis Timotius itu? Timotius. Iya, siapa? Timotius yang nulis. Siapa lagi tuh Timotius? Siapa lagi dia? Anak angkatnya Paulus. Paulus. Ya, Paulus Ya, itu silakan, rasul besar, silakan. Pak. Silakan Anda berkiblat ke catatan-catatan itu. Saya berkiblat ke Yesus. Segala firman yang Kau berikan Gini loh, telah dalam Kusampaikan. Kristen Dah juga ada selesai tuh kita. cabang yang namanya Advent. Dia nggak percaya, Ya. ada yang ekstrim tidak percaya Silakan, tulisan Paulus. silakan. Dan buat kami itu bukan orang Kristen, gitu ya. Ya, Saya silakan turunnya. Ibu, silakan. Ya, silakan. Makasih ya Bu ya. Toba nakasih puang monro rimajeng ucampa no ucampa aronu tapi dek nasau otakmu malesek gimpetoni ulumu. Turut semangatmu, ya aku campak nih roh mula merupa. Masolang. Masalah generasi. Oke teman-teman sekalian, mungkin ada yang ingin melanjutkan baik dari Islam maupun dari Kristen, waktu dan tempat disilakan. Madodong, madodong, Cairan nih. otak lama rupa. Memang syarat untuk diskusi itu harus pandai bahasa Indonesia. Ini lain ditanya, lain dijawab. Siapa yang mengajari Paulus mengatakan hukum Taurat itu sampah? Dia jawab Yesus. Buset deh, benar-benar Yesus dikorbankan. Yesus yang mana dulu nih? Kalau Yesus yang mati terkutuk dihidupkan menjadi Tuhan ya boleh lah ya. Tapi bukan anak Maria. Silakan. Ini Tok semen. Gonda Juma, izin bentar. siap. Yang di bawah follow akunku dong, 1000 aja. Akun baru masih 0 nih. Follow dulu ya. Lanjut Pak Andi. Ya. Komentari. Iya, sebelum disapa nggak bakalan dibuka mute-nya itu. Bang Tomen. Silakan Bang Tomen. Ya, hadir. Tadi ada topik itu loh. Menurut Oke, kamu bro, saya mendengarkan dari tadi. ya menurut Saya ini menjawab. nih, menurut kamu surat Paulus itu ditujukan kepada orang Indonesia atau ditujukan kepada jemaat yang khusus? Gimana? Silakan.
kepada seluruh orang yang percaya Yesus. Orang Yahudi, orang yang bukan Yahudi yang percaya Yesus. Tapi nggak ada orang Indonesia disebut di situ disebut jemaatku di Efesus, di Roma, di Galatia, di Filipi gitu. Nggak ada disebut di Pulau Jawa. Kenapa ya? Dia belum sampai ke sini, Gimana tuh? Bang. Kan jaraknya jauh, Bang. Paulus kan daerah-daerah di sekitar situ kan berdekatan, Bang. Bisa jalan Iya, maksudnya, kaki. maksudnya Bang, suratnya itu kan kepada jemaatku di Galatia. Artinya khusus ke Galatia. Nggak ada di situ kepada jemaatku seluruh alam semesta. Kan nggak ada kayak gitu. Gimana bro? Iya, belum nyampe, Bang, ke sini belum nyampe, jauh, Bang. Oh belum nyampe. Artinya ini Ya, ada saya yang jawab begitu, salah Bang, sasaran untuk nih. orang yang bukan Yahudi, yang percaya Yesus. Mau Iya, nggak, ada Bang, yang untuk salah orang sasaran yang bukan sebenarnya. Yahudi yang percaya Yesus. Mbak Juma gimana nih Mbak Juma ini urusannya nih? Bukan untuk dia kok dipakai-pakai gitu loh. Iya, baik. Nah, Bang, silakan. di bawah ada bilang pelawak tuh toko mentari, ganti aja. Mau ganti siapa? Ya, Bang. Terusin Kita aja belajar dulu. sama-sama Bang ya. Penonton bilang toko mentari pelawak, katanya ganti aja. Mau ganti siapa? Nggak ada orang lagi. Mohon izin nih teman-teman. Jadi gini ya saudara. Kalau umat Islam itu kan beriman kepada kitab-kitab yang pernah diwahyukan oleh Allah kepada para nabi. Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Zabur, Mazmur kepada Nabi Daud. Dan kitab ini itu diberikan kepada nabi dan rasul di mana mereka diutus kepada kaumnya masing-masing. Di samping itu, umat Islam itu dicerdaskan di dalam meniti kebenaran sebuah keyakinan. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim, thumma yaquluna hadza min 'indillah, liyashtaru bihi thamanan qalila, fawailul lahum mimma katabat aydihim, wawailul lahum mimma yaksibun." Jadi Al-Quran mencerdaskan umat Islam dengan menyampaikan berita gaib bahwa celakalah orang-orang yang menulis sebuah buku dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjual, menjajakannya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka. Celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Nah, di sini Bung, kalau saudara Kristen ini mau jujur belajar dan bukan hanya menelan doktrin dan dogma. Kita lihat surat Paulus itu ya. Misalnya surat Korintus ini itu dituliskan kemudian bersama dengan Sontenes, orang-orang yang ada di Korintus, di Korintia, di tengah selatan Yunani. Kalau hari ini kita melihat itu berada di tengah selatan Yunani. Itu surat yang ditulis oleh Paulus untuk jemaat yang ada di Korintus. Nah, kemudian surat Filipi ini Yesus tidak tuliskan sendiri. Dia bersama dengan anak angkatnya bersama dengan Timotius. Mereka menuliskan untuk jemaat yang ada di munisipal Filipoi di Yunani juga. Tapi letaknya apakah dia di Yunani selatan atau Yunani utara itu kita nggak tahu. Cuman dikatakan bahwasanya di Filipoi yang ada di Yunani sana. Itu Filipi. Kemudian Kolose itu dituliskan oleh Paulus lagi-lagi bersama dengan anak angkatnya, anak didiknya untuk orang-orang yang ada di kota kuno di Friga Utara, bagian Laodikia. Nah, ini artinya bahwa bukan untuk orang Indonesia surah itu dituliskan kemudian, karena di situ dikatakan untuk jemaatku yang ada, untuk anak-anakku, untuk saudara-saudaraku, untuk rekan-rekanku sepelajar dan seterusnya. Sementara Galatia ini itu ditulis untuk jemaat yang ada di Ankara Turki, bukan untuk kita yang ada di Indonesia. Dan itu terekam baik di dalam surat-suratnya dia di Galatia, menulis surat untuk orang-orang yang ada di Galatia di Antarika Turki. Nah,
Sedangkan kalau berbicara data-data atau surah-surah yang lain seperti Filemon, Titus, kemudian apalagi Titus, Filemon, Kolose, kemudian ada Efesus, kemudian ada Tesalonika, kemudian ada kitab Timotius itu sendiri, itu semuanya Paulus tuliskan hanya untuk orang-orang yang memang ditujukan kepada mereka. Contoh, kitab Roma. Coba Anda lihat di dalam Roma 1 nomor 7. Di situ dikatakan apa? Paulus menuliskan suratnya untuk orang-orang yang berkebangsaan Roma yang ada di bangsa Roma itu sendiri. Di situ aja coba kita lihat di Roma 1 nomor 7. Tulisan-tulisan Paulus yang berjudulkan buku Roma itu ditulis untuk orang Roma, bukan untuk orang Indonesia. Tapi dibawa oleh pedagang atau juga penjajah masuk ke Nusantara kita ini. Diimanilah mereka yang tunduk kepada misionaris yang masuk ke Indonesia, tanpa mereka dalami bahwa ternyata itu surat-surat yang ditulis oleh Paulus untuk jemaat-jemaat yang ada di sana. Begitu saudaraku. Jadi boleh saya dikatakan saya Bang Suma salah, keliru, boleh, silakan. Yang penting ada kemudian data antitesis yang kemudian saudara Kristen bisa tunjukkan kepada Bang Suma khususnya, yang telah membawa data-data tadi. Nah, berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu jelas. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu merujuk kepada seluruh umat manusia. Didatangkan kepada seorang manusia bernama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun mengatakan, ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Aku adalah utusan pencipta langit dan bumi untuk seluruh kalian manusia. Itu Quran. Itu surah apa itu, sahabat-sahabat sekalian? Al-Quran surah Al-Araf ayat 100 berapa? 158. Nah, sedangkan Paulus ini diutus ya kepada jemaat-jemaat yang tadi. Tapi nggak apa-apa, ini adalah materi untuk kita kaji, untuk kita pelajari bersama, supaya saudara-saudara kita baik Islam maupun Kristen itu bisa mendapatkan edukasi. Silakan ditanggapi, diluruskan kalau memang dirasa keliru. Silakan. Oke, saya akan menjawab yang Paulus bilang hukum Taurat itu sampah ya. Surat-surat Paulus ini gaya bahasanya itu diatribe, menggunakan gaya bahasa diatribe, dia menggunakan satire, sarkas, dan lain-lain. Jadi ketika Paulus memberitakan Injil di luar Yerusalem, itu banyak orang-orang Yahudi diaspora yang percaya juga kepada Yesus. Tapi mereka memaksakan orang itu untuk melakukan hukum Taurat. Nah, di sini Paulus berkata seperti itu di ayat keempatnya ya, saya bacakan ya. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, yaitu melakukan hukum Taurat tuh, hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi, kata Paulus. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi dia dulu ketika membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus, dia anggap itu adalah keuntungan, dia anggap adalah kebenaran. Tapi ketika mengenal Kristus, dia anggap itu semua adalah kerugian. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ini gaya bahasa sarkas. Sampah itu maksudnya sudah tidak berarti, sudah tidak harus diwajibkan lagi hukum Taurat itu, karena Yesus sudah menggenapinya. Jadi seluruh hukum Taurat sudah batal karena sudah digenapi oleh Yesus. Silakan itu dulu. Oke, saudara, ya. Jadi menarik. Jadi gini, Paulus menganggap hukum Taurat itu sampah. Apapun narasi yang akan Anda sampaikan terkait ulasan Anda terkait kata skubalon ini, sampah, tidak mungkin berlian, tidak mungkin permata,
Tidak mungkin sesuatu yang indah. Sampah itu selalu identik dengan sesuatu yang buruk. Dengan kata lain, Paulus sedang mengidentifikasi hukum Tuhan itu adalah hal yang buruk. Itu dulu. Berbeda dengan murid Yesus. Ketika Yesus ditanya, "Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Catat itu. Untuk memperoleh hidup yang kekal. Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Tuhan. Hukum Taurat enggak? Hukum Taurat. Berarti untuk memperoleh hidup yang kekal, harus kemudian menuruti segala hukum Taurat. Itu kata Yesus. Setelah kemudian mengajarkan segala ketetapan yang datang kepada Bani Israel berupa perintah Tuhan, kata muridnya, "Aku sudah melakukan itu." Kata Yesusnya, "Kalau sudah, maka berinfak, bersedekah, jual hartamu, berikan kepada si miskin." Itu fase yang kedua. Baru kemudian lolos menjadi pengikut. Setelah kamu lakukan itu semua, menjalankan hukum Taurat, membantu si miskin, barulah kau bisa menjadi pengikutku. Itu. Nah sekarang Kristen bagaimana mau menjadi pengikut Yesus anak Maria? Sedangkan hukum pertama, syarat pertama sudah dianggap sampah. Tidak bisa Kristen ini menjadi pengikut anak Maria, nggak bisa. Karena syarat untuk menjadi pengikut anak Maria yang pertama harus tekun dengan setia menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Matius 19 nomor 17. Itu. Yang kedua, menjual harta. Nggak ada lagi orang Kristen pakai mobil. Semua naik apa ya? Pakai sandal jepit, itu pun yang bolong-bolong. Kamu harus menjual seluruh hartamu untuk kemudian bisa menjadi pengikutku. Karena kata Yesus, lebih mudah seekor onta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Nggak bisa Kristen masuk ke situ, nggak bisa. Setelah itu terjadi, Kristen tak berharta, semua rumah gedungnya dijual, tanahnya dijual, menjadi gembel, baru bisa menjadi pengikut Yesus. Bisa nggak Kristen lakukan itu? Nggak bisa. Jadi Kristen itu bang, bukan pengikut anak Maria, tapi pengikut Kristus yang beda, yang datang kepada Paulus. Jadi kalau saudara mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah sampah, ya itu ajaran Paulus. Yesus, hukum Taurat itu adalah hidup kekal. Itu kunci mati tuh. Sekali lagi, saya kasih hadiah juga kepada saudara. Yohanes 12 nomor 50. Dan aku Yesus tahu bahwa perintah Tuhan itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Tuhanku kepadaku. Tuh catat itu bang. Jadi Yesus menerima pengajaran dari Tuhannya. Hukumnya itu adalah hukum kekal. Hukumnya itu adalah untuk memberikan upah hidup yang kekal pada siapa yang menurutinya. Sedangkan Paulus yang Anda ikuti mengajarkan hukum Tuhan yang Yesus kukuhkan kepada murid-muridnya justru adalah sampah, tinja, kotoran. Bolehkah saya bertanya? Siapa yang kemudian datang kepada Paulus di tahun 50 di mana Yesus sudah tak ada di dunia? Silakan. Oke, ntar saya akan jawab itu ya. Tapi sebenarnya bukan di tahun 50 bang, itu kitab Kisah Para Rasul ditulis di tahun 60. Ditulisnya di tahun 60, peristiwanya sih di tahun 40-an ke bawah, setahu saya begitu ya. Nanti saya akan jawab itu ya. Tapi saya akan ke inti diskusinya, yaitu tentang hukum Taurat. Jadi saya akan menjawab itu dengan perumpamaan. Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Dan Paulus bilang, kematian Yesus telah membatalkan hukum Taurat. Di sini kita harus bisa membedakan antara kata meniadakan, menggenapi, dengan membatalkan. Itu tiga kata yang berbeda. Yesus bilang, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Dan setelah digenapi,
hukum Taurat itu menjadi batal? Sekarang saya akan menjawab itu dengan sebuah perumpamaan. Misalnya ada seorang direktur yang mempunyai sebuah perusahaan. Terus direktur itu menetapkan sebuah hukum atau peraturan. Direktur itu bilang begini kepada seluruh karyawannya. Jika kalian bekerja dengan baik dan benar, saya akan membangun, misalnya kita sebut saja koperasi untuk kesejahteraan karyawan. Tetapi pada kenyataannya semua karyawan tidak melakukan pekerjaan dengan baik dan benar. Akhirnya semua karyawan dihukum oleh sang direktur. Mereka dihukum harus kerja lembur tanpa digaji sampai koperasi itu dibangun. Dan hukum itu tertulis di atas materai. Sehingga sang direktur tidak akan meniadakan hukum itu. Tetapi karena begitu besar kasih sang direktur kepada karyawannya, dia mengutus anaknya yang tunggal dan memberi segala kuasa untuk memimpin di perusahaan itu. Lalu sang anak, singkat cerita aja ya, saya singkat aja nih perumpamannya. Lalu sang anak mengorbankan seluruh hartanya untuk membangun koperasi. Itu berarti sang anak bukan meniadakan hukum sang direktur, tetapi sang anak menggenapi hukum sang direktur karena koperasi itu dibangun. Dan setelah koperasi itu dibangun, seluruh kewajiban karyawan untuk kerja lembur itu sudah batal. Karena untuk apa sang anak mengorbankan seluruh hartanya untuk membangun koperasi kalau karyawannya tetap kerja lembur untuk membangun koperasi? Sudah batal, karyawan sudah tidak wajib lagi melakukan kerja lembur. Jadi kerja lembur sudah tidak menyelamatkan. Itu perjanjian yang lama. Sekarang sang anak mengadakan perjanjian yang baru dengan para karyawannya. Kalau karyawannya harus mengasihi sama karyawan. Terus ada karyawan yang kerja lembur, dia tetap kerja lembur walaupun sudah tidak diwajibkan, tapi dia tidak mengasihi karyawannya. Lalu sang anak memanggil karyawan itu dan menghukumnya. Terus karyawan itu bilang begini, loh saya ini kerja lembur, kenapa saya dihukum? Hukum Taurat, maksud saya, ini perumpamannya, kerja lembur tidak bisa menyelamatkan. Maunya ini banyu, Yang bangun perumahan ini. menyelamatkan adalah mengasihi sama karyawan. Itu perjanjian yang baru yang ditentukan oleh. Kenapa bang? Ya kan Paulus bilang kalau hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan. Saya analogikan kerja lembur tidak bisa menyelamatkan. Yang menyelamatkan sekarang adalah mengasihi sesama manusia, mengasihi sesama karyawan. Karena kerja lembur itu sudah batal, karena koperasi itu sudah dibangun, sudah digenapi semua oleh sang anak. Kira-kira seperti itu perumpamaannya. Silakan. Nah kan? Oh, sorry. Ya. Ternyata termute tadi ya. Oke. Jadi maaf saya tidak sedang ingin berbicara dan tidak sedang selera untuk membahas koperasi. Jadi gini, ketika kita membahas tentang pertanyaan yang terkait dengan hal yang sangat fundamental dalam kehidupan kekristenan dalam hal agama, Yesus datang mengajar Bani Israel untuk menjalankan hukum Taurat. Dan Yesus tadi berdasarkan dalil mengatakan hukum Taurat itu adalah hidup kekal. Dan Yesus sendiri mengatakan dia melakukan apa yang diperintahkan. Aku mengatakan dan menyampaikan apa yang difirmankan kepadaku. Itu Yesus. Sedangkan di tahun 50 Paulus mulai menulis di Tesalonika. Kalau berbicara mengenai pengakuannya dia di Filipi, itu dituliskan tahun 60 sampai tahun 62. Nah, Anda mengatakan itu cerita yang dibangun kemudian oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul. Bung, Kisah Para Rasul itu kitab kedua. Kitab pertamanya adalah kitab Lukas. Kitab pertama aja ditulis di tahun berapa itu teman-teman? Ada yang tahu? Lukas ini ditulis di tahun 62 Masehi. Saya ulang lagi. Buku pertamanya Lukas, tabibnya Paulus ini, itu ditulis tahun 62. Apalagi buku kedua,
yaitu Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul itu ditulis setelah buku Lukas. Lukasnya ditulis di tahun 62, berarti Kisah Para Rasul ditulis di atas tahun 62. Paulus menuliskan suratnya nanti di Filipi pertama, ketika dia mengatakan, kemudian di Filipi 1, Filipi 2, Filipi 3, dia mengatakan hukum Taurat itu adalah tinja. Itu terjadi penulisan di tahun 60 sampai 62. Nah, pertanyaan saya, Yesus di tahun 33 mengatakan segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Coba, di tahun 33 Yesus yang berkata hukum Taurat itu adalah hukum kekal, hidup kekal, dan Yesus tidak berkata selain daripada apa yang diperintahkan untuk diucapkan. Yesus terangkat ke langit. Di tahun 60 tiba-tiba Paulus mengajarkan kalau hukum Tuhan itu adalah tinja. Pertanyaan saya kepada saudara, siapa yang datang kepada Paulus di tahun 62 itu? Yang mengajarkan Paulus di tahun 60 sampai 62, yang membimbing dia, yang mengkader dia, mengospek dia untuk menjadi wakilnya, yaitu Paulus. Itu siapa? Di tahun 60 sampai tahun 62, Paulus ada yang mendikte dia, ada yang menatar dia. P4 untuk mengajarkan kepada jemaat di Filipi bahwa hukum Tuhan yang dituliskan kemudian tahun 1400 sebelum Masehi oleh Musa alaihissalam itu adalah kotoran, sampah, tinja, skubalon. Pertanyaan saya, Paulus mengaku dalam Galatia 1, Galatia 1 ini dituliskan kemudian oleh Paulus itu di tahun 55 sampai 57. Dia mengatakan bahwa ada Kristus datang kepadanya. Pertanyaan saya, Kristus yang mana yang datang kepadanya di tahun 55? Sedangkan Yesus sudah ada di langit. Yang mengajarkan kepada Paulus di tahun 55 sampai tahun 60, tetapi bernama Yesus. Ada datang kepadanya sosok bukan manusia, mengaku Yesus. Ini siapa ini, Bang? Sedangkan selama Yesus mengajar, dia tetaplah manusia. Sampai dia menutupkan semua ajarannya, dia tetap manusia. Jadi yang datang yang bukan manusia tapi ngaku Yesus ini kepada Paulus ini siapa? Galatia 1, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Hah? Tahun 55 ada yang bukan manusia mengaku Yesus. Ini siapa, Bang? Coba silakan. Oke. Tadi saya menjawab dengan sebuah perumpamaan, maksudnya supaya mengerti ya. Saya kepada penonton dulu nih, sebentar aja kepada penonton supaya mengerti. Kalau saya tidak menggunakan perumpamaan tidak akan mengerti. Paulus membatalkan hukum Taurat, sedangkan Yesus bilang, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat tapi untuk menggenapinya. Penonton bingung. Tapi kalau saya menggunakan perumpamaan, setidaknya ada sebagian kecil yang mengerti. Semoga mengerti itu. Ada yang mengerti semoga. Walaupun sedikit. Saya harus pakai perumpamaan kalau nggak kesulitan. Yesus juga mengajar menggunakan perumpamaan. Nah, sekarang saya akan menjawab siapa di Kisah Para Rasul yang berjumpa dengan Paulus. Itu Yesus, Bang Juma. Jadi Bang Juma, saya tahu akan mengarah kepada Matius 24 tuh tentang Mesias palsu. Di sini Matius 24 ini berbicara tentang akhir zaman. Jadi murid-murid Yesus tuh berkata nih kepada Yesus. Saya baca gini ada dari ayat 3. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Lalu Yesus menjawab, jawabannya panjang di sini nih. Saya langsung ambil di ayat ke 23. Di saat nanti Yesus akan datang untuk kedua kalinya, di saat itu hampir kiamat, tanda kesudahan dunia. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga.
Jadi sebelum Mesias Yesus, maksudnya sebelum Yesus sang Mesias datang untuk kedua kalinya, ditandai dengan datangnya Mesias palsu. Saya izin akan menggunakan umat Muslim ya. Sebelum Isa Al-Masih datang, menurut Islam nih, sebelum Isa Al-Masih datang, ditandai dengan datangnya Dajjal Al-Masih. Nah, kalau dalam Kristen, sebelum datangnya Yesus Kristus atau Yesus Sang Mesias, ditandai dengan datangnya Mesias palsu. Ini tanda akhir zaman. Sedangkan yang berjumpa dengan Paulus itu adalah Yesus dalam wujud cahaya. Kenapa begitu? Saya akan gunakan logika berpikir nih. Mesias palsu nanti dia akan datang, dia akan mengajarkan kepada orang kalau Yesus itu bukan Mesias, yang Mesias adalah aku. Mesias palsu akan ngomong begitu. Tetapi Yesus yang berjumpa dengan Paulus, dia memerintahkan Paulus, dia mengutus Paulus. Saya bilang mengutus, kalau mau minta ayatnya ntar saya bacakan. Yesus yang berjumpa dengan Paulus dalam wujud cahaya itu mengutus Paulus untuk memberitakan kepada orang kalau Yesus adalah Sang Mesias. Begitu logika berpikirnya. Mesias palsu akan bilang, Yesus bukan Mesias, aku yang Mesias. Mesias palsu akan bilang begitu. Tetapi Yesus yang bertemu dengan Paulus, mengutus Paulus untuk memberitakan kepada semua orang kalau Yesus adalah Mesias. Begitu cara berpikirnya, Bang. Silakan. Oke. Sejak kapan Yesus itu bukan manusia, Bang? Siapa yang mengajarkan Paulus bahwa Yesus itu bukan manusia? Sedangkan Yesus mengatakan, dan malaikat pun mengatakan dalam Kisah Para Rasul 1:11 bahwa kamu akan melihat Yesus datang sama seperti engkau melihat Yesus terangkat. Yesus datang menurut Yesus dalam rupa anak manusia. Manusia dong. Sedangkan Paulus mengaku yang datang kepadanya bukan manusia. Coba, di mana Yesus pernah mengatakan bahwa dia bukan manusia, Bang? Sedangkan di dalam kitab Anda sendiri, 1 Yohanes 2 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Bukan datang sebagai manusia. Yesus datang kepada Paulus bukan datang sebagai manusia. Siapa Paulus ini? Penyesat berdasarkan dalil tersebut. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia? Nah, Paulus mengatakan Yesus Kristus datang kepadanya, datang bukan sebagai manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Itu betul itu. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan itu adalah Yesus, bukankah Yesus itu terangkat, Bang? Terangkat ke langit. Dan Anda mengatakan yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Kok bisa? Sedangkan yang datang berupa cahaya itu adalah iblis. Lukas 10 nomor 18. Kata Yesus, aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Yang datang kepada Paulus berupa cahaya. Yesus ketika dia datang, kata Yesus, maka aku akan datang dalam rupa anak manusia. Kalau rupa anak manusia berarti manusia dong, Bang. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan anak manusia. Berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus, tapi mengaku Yesus. Bukankah Yesus sudah mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Yesus, akulah Kristus, jangan kamu percaya. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kamu percaya. Kenapa jangan percaya? Karena dia adalah Yesus palsu. Ayo, sejak kapan Yesus mengajarkan dirinya akan datang dalam rupa cahaya? Yesus mengajarkan akan datang dalam rupa anak manusia. Kalau ada yang datang memakai namaku dan berkata akulah dia, jangan kamu percaya. Coba saya ingin menyederhanakan materi ini. Saudara, ketika murid-murid Yesus datang di Bukit Zaitun bertanya, guru apa tanda kedatanganmu? Tolong Anda uraikan di sini. Apa tanda kedatangan Yesus dan apa tanda kemudian oknum yang bukan Yesus dan minta untuk jangan dipercaya? Silakan.
Ya, itu kan tanda kedatangan kedua kalinya, Bang, yang seperti anak manusia lagi tuh. Kalau ini kan dia kan Yesus itu firman sang ilahi yang adalah sang ilahi yang bisa hadir di setiap tempat, di banyak tempat dalam waktu yang bersamaan. Kan Yesus juga bilang, di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada. Itu tanda keilahian Yesus. Karena hanya sang ilahi yang bisa berada di banyak tempat dalam waktu yang bersamaan. Terus tadi abang bilang tentang Yesus melihat kejatuhan iblis seperti kilat yang memancar dari langit. Di ayat berapa itu, Bang? Saya lupa, Bang. Halo, Bang Juma. Lukas 10:18. Bang Juma. Lukas 10:18. Iya, abang benar, saya tahu. Tapi saya Lukas 10, lupa, 18. saya lupa. Lukas Lukas 10. Oke, Bang. Lukas 10:18. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ya saat itu, sekali lagi saya katakan, saat itu Yesus melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Tapi kalau besoknya ada kilat, Bang, itu berarti mau turun hujan, bukan iblis mau jatuh. Bukan semua kilat itu iblis yang jatuh. Ya, Yesus menyatakan dirinya, menampakkan diri dalam wujud cahaya. Bukan berarti itu iblis, Bang. Saya harus menjawab gimana ya? Coba Bang yang lebih tajam, Bang, pertanyaannya, Bang. Silakan. Oke, baik. Ibrani 13:8, Yesus Kristus tetap bersama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Yesus datang sebagai manusia. Sejak kapan dia bukan manusia, Bang? Di mana Yesus mengatakan dia akan berubah menjadi bukan manusia? Paulus mengatakan, yang datang kepadaku adalah Yesus Kristus, tapi bukan manusia. Nah, coba Anda tunjukkan kepada saya di mana Yesus pernah mengatakan kalau dia akan berubah menjadi bukan manusia. Silakan. Ya, ketika Yesus berkata, di mana 2 atau 3 orang lebih berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Itu kan tanda keilahian Yesus, Bang. Jadi misalnya di hari Minggu, di 1000 gereja, ada 1000 tempat, berarti ada orang yang berkumpul dalam nama Yesus. Dan di situ Yesus hadir. Hanya sang ilahi yang berkuasa melakukan itu, Bang. Manusia nggak bisa. Tentang Yohanes 2 Yohanes maksud saya. Ini kan ditulis oleh Yohanes, Bang. Ini kan ditulis oleh Yohanes yang menulis Injil Yohanes tuh. Yang mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Jadi sebab asal usulnya Yohanes menulis ini, di saat itu ada banyak ajaran, Bang, ajaran bidat, namanya ajaran gnostik, yang tidak percaya kalau Yesus itu manusia. Mereka bilang kalau Yesus itu hanya bayang-bayang. Jadi Yesus itu bukan manusia lah. Mereka tidak percaya Yesus yang mempunyai kuasa sebegitu besar bisa mati. Mereka banyak orang yang tidak percaya tuh bidat. Oleh karena itu Yohanes menulis ayat ini, Bang. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Penulis ini penulis yang sama dengan yang menulis Injil Yohanes, yang mengatakan firman itu adalah sang ilahi, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan seterusnya. Maksud ayat ini ditulis begitu, Bang. Ada ajaran gnostik yang tidak percaya kalau Yesus itu manusia. Seperti itu. Silakan. Tuh ada kingdom tuh, coba kingdom. Perhatian, Bang, kingdom. Coba gini, Bang. Coba sekali-sekali sedikit untuk lebih dalam memahami isi Bible. Anda membawa Matius 18:20 tadi. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Apakah pada saat dia menuju ke Damsyik, Paulus itu sedang berkumpul dalam nama Yesus? Tidak. Dia sedang mencari pengikut Yesus untuk dibunuh. Kalau yang Anda maksud itu,
murid-murid Yesus berkumpul mengingat guru mereka, ya gurunya hadir di situ dalam arti kata ajarannya, ingatannya sama seperti kami. Ketika kami kemudian menghadirkan Nabi Muhammad SAW, di situ Nabi Muhammad hadir. Bukan berarti dia turun dalam rupa cahaya. Sedangkan yang dialami Paulus ini berbeda. Tidak masuk ke dalam Matius 18:20 itu, saudara. Matius 18:20 itu, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama aku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bukan berarti dia Tuhan. Begitu juga ketika saya pergi kemanapun, anak-anakku hadir mengingat aku di mana mereka pergi, di situ aku ada. Di situ doa-doaku untuk mereka ada. Murid-murid Yesus didoakan oleh Yesus. Bukan berarti dia berkumpul Anda di gereja kemudian tiba-tiba bunyi di atas seng, "Tukebek, akulah Yesus." Bukan begitu. Sedangkan yang terjadi kepada Paulus itu sama seperti orang kedatangan setan. Kalau di daerah saya itu disebut popo, parakang. Ya, setan Sumiati kalau orang sini bilang. Tiba-tiba aja ada lengket di pohon. Akulah Sumiati. Ya itu film Doti jadinya nanti tanggal 24. Bukan yang itu yang dimaksud Yesus. Sedangkan yang terjadi terhadap Paulus itu adalah orang yang kedatangan cahaya. Nah, coba tunjukkan kepada saya data di mana Yesus mengatakan kalau dia akan datang berupa cahaya kepada seseorang. Di mana? Coba data Anda tunjukkan kepada saya. Ada nggak data pengakuan Yesus kalau aku yang datang kepada kalian, aku datang dalam bentuk suara dan cahaya? Ada nggak Yesus mengatakan itu? Yesus mengatakan aku akan datang dalam rupa anak manusia. Selain daripada itu, setan. Itu kata Yesus. Selain daripada itu ngaku aku itu setan, penyesat. Planos dalam bahasa Yunani. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Ini pesan Yesus kepada Yahudi, bukan kepada Kristen. Sebab akan banyak penyesat datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Jadi kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu dengan aku di dalam bilik, jangan kamu percaya. Coba saudara, saya tanya kepada saudara, tahun 55 atau tahun di mana Lukas menulis kisah para Rasul 9, kisah para Rasul 5, di mana Paulus datang kemudian ke padang gurun Damsyik, bertemu dengan sosok mengaku Yesus. Pertanyaan saya kepada saudara, menurut Yesus kepada muridnya, kalau ada orang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, percayai atau jangan percayai? Jawab. Jadi gini Suma, Anda ini mencomot banyak ayat, tetapi sebenarnya tidak ada hubungannya. Dijawablah. Silakan Bang, silakan Anda jelaskan. Membahas ayat itu silakan. Dijawab pertanyaannya Bang Gurunda, Bang Juma. Iya, silakan Anda jawab. Jelaskan kepada saya. Saya kan minta penjelasan. Ayat-ayat itu disesuaikan dengan kondisi. Jadi tidak mengeneralisir bahwa semua ayat itu sama. Iya, silakan Bang, silakan Anda jelaskan. Tadi kan silakan. Anda kan menyinggung Ingat ayat. saudara ya, ingat pertanyaan saya, jangan melebar dulu. Pertanyaan saya kepada saudara, kata Yesus nih di tahun 33, kalau ada orang mengaku bertemu aku di padang gurun, mengaku bertemu aku di dalam bilik, kata Yesus, jangan kau percaya. Nah, di tahun 55 Paulus mengaku bertemu Yesus. Saya udah paham itu. Saya mau tanya Anda. Pertanyaan saya nih, pertanyaan saya. Iya, saya udah paham pertanyaanmu. Kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, pertanyaan saya, apakah Yesus minta percaya atau jangan percaya? Silakan. Silakan Bang, silakan. Santai aja, santai. Jangan dong di mute saya, ini kan lagi nyetir. Jadi supaya saya itu jangan dong di mute, saya kan lagi nyetir. Supaya saya nggak fokus kalau lihat ke mute apa enggak gitu. Nah, ayat yang Anda singgung, kan Yesus berkata, jikalau ada orang yang datang dan mengaku bahwa akulah dia, akulah Mesias, jangan percaya. Saya tanya Anda, apakah Paulus mengaku bahwa dia adalah Mesias?
Apakah tolong ada didalami pengakuan? lagi, Apakah ada sabar, pengakuan sabar. dari Paulus bahwa akulah Mesias? Sabar. Yesusnya berkata, jadi apabila ada orang berkata, aku melihat ada Mesias di sana, aku melihat ada Mesias di sini, jangan kau percaya. Paulus mengaku melihat bertemu dengan Mesias. Nah, Baik. Yesus yang mengatakan, jangan kau percaya. Gitu, saudara. Oke. Jangan cuman emosi Jadi aja. di sini Anda harus ilmu nggak membedakan. ada. Jadi Apa simpel itu? aja untuk kita membedakan, ya. Iya, Yesus sekarang katakan- pertanyaannya, ketika Iya. Paulus mengaku bertemu dengan Yesus, percaya atau jangan percaya? Menurut Yesus. Oke, Ayo. baik. Yesus katakan Baik apa? bahwa dari buahnya lah engkau Percaya akan atau jangan mengetahui. percaya? Enggak. Lihatlah Bukan buahnya. begitu. Yesus katakan. Jangan ke situ dulu. Jangan ke situ dulu. Iya. Pertanyaannya, kata Yesus, percaya atau jangan percaya? Tergantung. Iya. Ya. Jadi, Anda ini framing saja. 7 abad saya tidak pernah Anda tertawa. ini bernarasi liar. Ini kalau dan sok Anda keras, itu framing kalau sok saja. keras kayak begini, Oke. pasti ada ilmu. Saya ulang lagi. Pertanyaannya, ketika ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun atau dalam bilik, Yesus mengajarkan percaya atau jangan percaya. Saya bilang Tergantung. saya ini jangan di-mute Tergantung. karena saya ini lagi nyetir. Di mana dalilnya Yesus mengatakan tergantung? Di mana? Oke, baik. Di mana Ya, Yesus saya siap. mengatakan tergantung? Saya siap meladeni Anda, ya. Ini pertemuan kita yang Ya, keempat silakan, kali. silakan. Yang pertama di depan 3.000 Dalilnya orang mana? saya menantang kamu untuk Dalilnya diskusi tentang mengatakan konsep jangan kamu ketuhanan, percaya. kamu menolak. Kalau Yesus mengatakan tergantung, itu dalilnya di mana? Oke, baik. Jadi begini. Kami diajarkan ya untuk menguji segala sesuatu dan Yesus katakan, ujilah. Bukan ente yang lihatlah saya pada tanya, buahnya. kawan. Saudaraku, bukan ente yang saya lihatlah tanya. pada buahnya. Saya Ini tanya Yesus. Yesus Saya dia tanya minta Anda. kepada muridnya agar percaya atau jangan percaya, bukan kepada ente. Ente siapa rupanya? Ya. Yang saya Anda tanya, ini kan hanya Yesus modalnya minta. comot ayat, tapi Anda Saudara, nggak paham konteksnya. Saudara, Yesus bicara kepada siapa waktu itu? Anda ini Anda hanya atau kepada comot muridnya? ayat, tapi Anda nggak paham konteksnya. Dalam konteks Anda apa yang Yesus tidak paham, berbicara? bukan saya yang tidak paham. Kepada Ente yang siapa? tidak paham. Dalil itu Yesus Inilah berbicara ilmu. kepada siapa? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Yesus bro, di situ bicara kepada siapa? bro, Saudara. dengarkan kalau saya lagi bicara jangan kau potong. Nah, kau gak Saya dengar jawab bertanya, pertanyaan. Yesus di situ Ya. berpesan kepada siapa? Oke, baik, saya siap ladeni Anda. Ya, tapi Udah? dengan cara kayak Saya begini udah Anda bicara. gila jadinya. Saya udah bisa Ya, bicara. di situ Yesus berpesan kepada siapa? Baik, dengarkan saya. Yesus mengingatkan Saya akan meladeni bahwa Anda. akan Turun datang aja dah. sebentar. Nggak jawab. Buang Dia waktu. mengingatkan kepada siapa? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Yesus berpesan mengingatkan kepada siapa? Kok ente yang merasa? Yesus berpesan kepada Bani Israel, muridnya di abad pertama, kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, jangan kamu percaya. Betul? Terus lanjut. Kamu selesaikan dulu. Percaya atau Kamu jangan selesaikan percaya? dulu. Iya, kamu selesaikan dulu nanti Oke. baru saya, bagian saya. Oke. Saya tidak akan Yesus menyanggah didatangi Anda. muridnya Silakan di Bukit Anda selesaikan. Zaitun. Oke, dengarkan tapi ya, pakai akalnya Bang ya. Yesus didatangi muridnya di abad pertama di Bukit Zaitun. Muridnya bertanya, "Guru, ya paman, apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini?" Yesus berkata, "Tanda kedatanganku adalah bla 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 bla." Jadi kalau ada yang mengaku aku tapi tidak ada tanda-tanda bla 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 itu, jangan kamu percaya. Nah, di tahun 55 diperkirakan sampai tahun 52, Paulus mengaku berdasarkan tulisan muridnya Lukas di dalam Kisah Para Rasul itu, Paulus mengaku bertemu dengan sosok berupa cahaya dan suara. Akulah Yesus. Pertanyaan saya, nasihat Yesus kepada muridnya, percaya kepada Paulus atau jangan percaya kepada Paulus? Jawab. Oke.
Baik. Supaya Anda paham peristiwa tersebut ketika Paulus bertemu dengan Yesus ya. Di situ juga ada saksi hidup. Ketika Paulus sudah buta, lalu Yesus berkata kepada Ananias, ini ada saksi hidup. Ananias. Yesus menyuruh Ananias datang kepada Paulus untuk berdoa kepada dia. Lalu Ananias berkata kepada Yesus, telah kudengar bahwa orang ini datang untuk membunuh. Subaidah, Ya, ini saya pakai bahasa saya ya. Yang sebentar. saya tanya saudaraku, Supaya nasihat Yesusnya kepada murid percaya atau jangan percaya? Kok ente di situ ada saksi, di situ ada wartawan, di situ ada ini. Saya tidak tanya itu, yang saya tanya nasihat Bro. Yesus kepada muridnya Iya, percaya atau saya jangan sudah percaya. paham maksudnya Anda. Anda ini sebenarnya kan mau framing Iya, kenapa saja. tidak jawab kalau Iya paham? kan? Kalau paham jawab. Saudaraku, Martinus Tandilinting, Mingkondong Diobela, nah kengke asu polok, nah dengarkan. Nasihat Gini ya. Yesus kepada muridnya percaya nggak atau jangan percaya. Saya sama sampah kayak Oh memang betul, tidak ada guna. Ngapain ente di sini membodoh-bodohi diri Anda sendiri, pamer, memperbodoh diri. Yang saya tanya, apakah Yesus menasihatkan ke muridnya jangan percaya atau percaya? Di situ ada saksi, ada Ananias, ya, ada Martinus, ada Markuraus, ada Arunus, ada Venus, ada Merkince, ada semua lengkap semua di situ. Kau sebut pula semua namanya, lengkap. Ada 1,7 juta lebih saksi di situ. Saya nggak tanya itu, Martinus. Yang saya tanya, Yesus berpesan percaya atau jangan percaya? Itu loh. So paten, otak gimpe. Tapi sebenarnya udah dijawab Banyuma tadi, tergantung katanya. Di mana Yesus mengatakan tergantung? Orang Yesus minta jangan dipercaya kok. Dan Yesus berpesan kepada muridnya. Nah inilah yang melawan Yesus nih. Ada satu nih, Hasim, silakan Hasim, mau ditanggapi monggo. Andi sama. Oh ada Suma di sini. Suma dengar suaraku kan? Mau ditanggapi nggak usah framing. Apa pertanyaannya? Ya diulang Banyuma, silakan. Suma. Manusia tak berkuping. Suma. Kata Yesus kepada Suma, muridnya, ya, kau tanya. apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu dengan aku di dalam bilik, pesan Yesus, percaya atau jangan percaya. Ketika Paulus mengaku di tahun 55 sampai tahun 52 mengaku bertemu dengan Yesus yang bukan manusia, Yesusnya kepada muridnya, percaya Paulus atau jangan percaya kepada Paulus? Jawab, silakan. Jadi itu aja pertanyaan kau. Kau membenci Paulus. Astagfirullahaladzim, dijawab. La haula wa la quwata illa billah. Pengakuan Yesusnya kepada nasihat Yesus kepada muridnya, percaya atau jangan percaya? Emang kenapa suka-suka gua? Di mana Yesus mengatakan percaya? Di mana? Di mana dalilnya? Di mana pengakuan Yesusnya? Kerasulannya Paulus. Di mana Yesus mengajarkan apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun dalam bilik maka percaya? Di mana Yesus katakan itu? Nah, tunggu ya, aku buka datanya dulu ya. Ya. Iya, silakan. Iya. Waktu perjalanan Paulus ke Damsyik kan, dia bertemu Yesus sendiri yang berkata, Paulus. Iya, di mana muridnya mengatakan percaya? Martinus, di mana Yesus mengatakan kepada muridnya? Kenapa orang ini? Habisin suaranya Banyuma. Satu komando ini Banyuma, satu grup sama mereka tadi ini. Jangan kalian main. Percuma. Itu dong. Enggak, saudaraku, ketika Yesus berkata, kau nggak bisa jawab. Ketika Yesusnya berkata kepada muridnya, jangan kamu percaya kepada oknum yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun dalam bilik.
Itu jangan kau percaya kata Yesus. Nah, ketika Paulus datang di tahun 55 mengaku bertemu dengan Yesus, Di sini semua. Dia nggak dengarkan dia banyak ngomong dia ngomong belagak budak dia nggak turunin aja. Andi selebes. Kenapa aku wa yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Di dalam hati orang-orang kafir itu ada penyakit. Itu bang, Al-Quran saya mengatakan itu. Dalil begitu jelas. Pertanyaannya percaya atau jangan percaya? Tergantung. Masalah. Dan kayak gitulah kawan-kawanku. Jujurlah. Ya. Akui aja, murid-murid Yesusnya diajarkan oleh Yesus untuk jangan percaya. Tapi kami yang bukan muridnya langsung, ya percaya. Bilang aja gitu. Itu aja korek, Pak. Sebenarnya gampang kalau dia mau jujur. Demi untuk membela Paulus, ya jangan percaya Yesus kan clear di sana kan gitu. Nah, betul. Yesusnya mengatakan jangan percaya. Nah, malah jawabannya ya tergantung. Parah Thomas Solang. Kan dia batitong. Jangan kayak gitulah kawan-kawan. Jangan begitulah. Ini edukasi loh, keterbukaan. Sekarang itu cuma sudah era keterbukaan, tidak ada lagi kemudian yang bisa ditutup-tutupi sekarang ini. Siapapun boleh belajar Bible, siapapun boleh belajar Quran, kan gitu. Jangan kayak gitu kali lah. Saya berkata, apabila besok-besok hari ada orang berkata, ketemu Bang Juma ada di NTT, ketemu Bang Juma ada di Papua, jangan percaya karena Bang Juma stay di Makassar. Terus datang lagi si Berkele nih. Wah, kemarin aku temu Bang Juma di NTT sama Papua. Ya buat apa dipercaya, orang Bang Juma ada di Makassar kok. Dasar kucu. Itu namanya tumalasa. Allahu Akbar, Masya Allah. Masya Allah. Ya itulah yang dikatakan di Al-Quran, saudara-saudara. Ya, dalam surah Al-Ma'idah ayat 116. Wahai Nabi Isa, ya Tuhan, apakah ente yang mengajarkan manusia-manusia itu menyembahmu? Nah, bukan, kata Isa. Begitu juga ketika saudara Kristen ditanya, apakah Yesus yang mengajarkan kalian menyembah Yesus yang kalian sembah itu? Jawabannya bukan. Itu kata Al-Quran. Tapi saudara saya ngotot. Padahal Al-Quran itu datang tujuannya untuk memberikan kemudian cahaya kepada kalian yang selama ini hidup dalam gelap gulita gitu. Al-Qur'annya itu datang sebagai cahaya, sebagai petunjuk. Itu kata Quran tuh. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 15-16. Al-Qurannya diwahyukan oleh Allah untuk orang-orang jadikan sebagai cahaya. Karena orang sebelum Al-Quran datang hidup dalam gelap gulita. Masa mau terus dalam kegelapan setelah datang terang? Ya kan? Al-Quran mengajarkan kita bahwa Nabi Isa tidak dibunuh, tidak disalib. Nah, Yesus mengajarkan ada Yesus palsu. Nah itu bahayanya itu di situ. Al-Quran ini melengkapi semua narasi-narasi yang terkait dengan Yesus Kristus, Mesias palsu yang ada di dalam kitabnya saudara Kristen. Masa nggak paham? Sudah dibantu oleh Al-Quran, sudah dibantu oleh Bible, dijelaskan pula tuh dengan Al-Quran. Masa nggak ngerti-ngerti? Yesus berkata, jangan kamu percaya kalau ada mengaku aku.
atau mengaku bertemu aku. Sebab kalau aku yang datang, itu disertai dengan tanda anak manusia, yaitu langit menjadi kuasa langit berguncang, matahari jadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan. Itu kalau aku yang datang. Nah, itu sudah pernah terjadi nggak? Nggak pernah. Berarti selama ini yang mengaku ketemu Yesus, baik yang murtad atau yang Kristen dari lahir, itu palsu. Karena kalau yang asli datang, ya diibarengi dengan tanda kiamat. Nah, yang datang kepada Paulus ada tanda kiamat nggak? Enggak, berarti bukan dia. Kalau makanya waspada kepada oknum yang mengaku bertemu aku, tapi bukan aku. Penyesat itu mengaku aku memang. Akulah Yesus yang kau aniaya. Pasti ngaku. Penyesat itu ngaku siapa? Yang ngaku Yesus ya. Tidak mungkin dia mengatakan, akulah Bari Prima, atau akulah Bang Suma. Nggak mungkin. Karena nubuatnya mengaku Yesus. Berarti penyesatnya ngaku apa? Ya ngaku Yesus. Jadi kalau ada yang mengatakan, akulah Yesus, itu penyesat. Berdasarkan dalil yang ada di dalam kitab saudara, Lukas 21 nomor 8, Lukas 24 nomor 4, nomor 5, 23, nomor 24, 25, 26. Berdasarkan data itu, kalau ada yang mengaku akulah Yesus, jangan kau percaya. Nah, Anda berjalan nih di kegelapan malam, di lorong yang gelap, tiba-tiba ada suara, hai toko mentari, akulah Yesus. Nah, kira-kira saudara percaya nggak menurut nasihat Yesus? Mestinya enggak lah. Enggak. Meskipun di situ terjadi gempa, meskipun di situ terjadi meletus gunung, kalau tidak diiringi dengan tanda nampak dia sebagai anak manusia, terjadi matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, jangan kau percaya, itu bukan Yesus. Kalau kamu percaya, maka kau akan disesatkan. Nah, itulah yang terjadi hari ini, teman-teman. Tapi gini banyak mak, kuburan terbuka itu terus nongol dari kubur kok dipercaya? Nah, itulah itu terkait dengan Yohanes 14 nomor 30, bahwa penyesat ini, iblis ini akan dilemparkan keluar dari persembunyiannya. Nah, iblis dilemparkan kemana kira-kira? Berdasarkan Yesaya 14 nomor 15, dilemparkan ke alam kubur. Makanya Yesus jadikan alam kubur ini, kuburan ini sebagai simbol angkatan jahat. Matius 12 nomor 4 nomor 38 sampai nomor 50, nomor 40. Bahwa tanda angkatan jahat akan diberikan tanda. Apa itu? Anak manusia akan keluar dari kubur pada hari ketiga. Parah. Tanda yang diberikan oleh Yesus kepada penjahat atau angkatan jahat semuanya itu interupsi dong. Anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Ya interupsi. Kenapa? Kejepit kursi? Bukan bang, di sini kan ada saya bang. Oh ya, mangga. Nggak etis dong berbicara tentang Kristen seenaknya. Di situ apa tanda yang diberikan? Sabar bang, sabar. Apa tanda yang diberikan Yesus kepada angkatan jahat? Coba Anda jawab. Udah bang, jangan melebar. Saya mau menjelaskan yang tadi tentang Mesias palsu jadi anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Ah, itu jawabannya. Gimana? Lanjut. Oke. Lanjut bang. Oke, terima kasih. Jadi saya ulangin ya. Tadi kan Bang Juma bilang kalau ada orang yang mengaku Mesias, harus percaya atau tidak? Yeah. Saya sudah jawab tadi. Di Matius 24 ini tentang akhir zaman. Murid-murid Yesus kan berkata, kapankah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Nanti sebelum Yesus Sang Mesias datang akan ditandai dengan datangnya Mesias palsu. Mesias palsu itu tunggu dulu bang. Ya.
Mesias palsu itu akan menyangkal Yesus dan mengatakan kalau Yesus bukan Mesias. Pastinya begitu logikanya, Bang. Tapi Yesus yang bertemu Paulus itu Nggak ada tanda mengutus palsunya. Paulus untuk Tanda memberitakan kedatangan kepada Yesus orang itu kalau Yesus mana? adalah Mesias. Saudara, Tunggu dulu, Bang. tanda kedatangan Saya belum- Yesus coba saya sebutkan. belum- saya Sebutkan kan dulu Kristennya, tanda Bang. kedatangan Yesus. Begini, Bang. Iya, makanya saya tanya supaya terarah, Lima. Bang. Abangku, supaya terarah saya tanya, apa Ini tanda-tanda tanda kedatangan Yesus kedatangan untuk kedua Yesus? kalinya. Iya, iya, coba Anda sebutkan apa tanda kedatangan Yesus. Silakan. Satu, Ya, sebelum kedatangan Yesus ditandai dengan datangnya Mesias palsu. Kita kan sedang berbicara itu. Begini, Bang. iya bagus. Kita kan sedang diskusi sebelum nih, dia Bang, ya. datang Abang kan sebelum Yesus menjelaskan datang, dulu. pertama Yesus palsu dulu. Tunggu dulu dong, aduh. Tunggu dulu, Bang. Ya, tunggu dulu, biarin saya bernarasi. Abang kan sedang menjelaskan tentang Kristen, ya. Iya, tapi Saya kan sebagai harusnya orang sebagai Kristen, punya hak untuk saya menjawab, sebagai Bang. Islam, kalau saya ditanya Islam, saya bahas, tidak boleh saya menghalangi sesuaikan dengan saya. pertanyaan. Saudara, pertanyaan saya, Ya, ya ketika sebutkan. saya ingin menjawab itu Coba. kenapa Abang menghalangi saya? Jangan halangi saya. Ya, coba Saya Abang bertanya, min- tapi saya mau jawab baru beberapa kalimat dipotong. Pertanyaan saya Ya, dengarkan dengerin dulu, dengerin Bang. dulu, Bang. Kan dari tadi Abang Woi! bertanya panjang, harus Dengarkan harus pertanyaan satu-satu saya lihat aja dulu. sebelum saya jawab. Bro, dengarkan dulu Tanya yang pertanyaannya. lain lagi. Bertanya yang lain Apa lagi. sih ini manusia gimpe Saya kan penyembah mau makhluk tentang kuburan Mesias ini? palsu. Coba dengar Saya dulu bertanya pertanyaannya. dulu baru Anda jawab. Masa Ya. jawaban dulu baru pertanyaanku, Cuk? Bahlul juga ente nih. Nggak ada jawaban. Sabar Mau saya. ngebut-ngebut Saya baru. bertanya dulu, Bang. Pertanyaan saya dengarkan dulu, wahai pemakan babi. Sebelumnya lu nanya apa? Lu kan Dengarkan ngomong Mesias pertanyaan saya dulu. Tai, bego. Penyembah Dengerin makhluk dulu, kuburan. dengerin. Dengarkan Dengerin. dulu saya bertanya. Penyembah makhluk Kabur kuburan. dia, emosi juga bertanya dia. dulu, baru bertanya, baru menjawab. Nggak ada tuh jawaban dulu, baru bertanya. Kucluk. Saya bertanya kepada saudara, habis itu Anda jelaskan. Apa saja tanda-tanda kedatangan Yesus yang asli menurut Yesus, Cak Ayu? Itu pertanyaan saya. Kebanyakan makan babi sih, Nanti kalau ditanya kayak gitu sakit hati, dibilang penghujan. Kan memang babi kamu makan. Naik lagi sini. Jangan jadi gila. Orang ditanya dulu baru menjawab, jangan menjawab dulu baru bertanya, baru minta pertanyaan. Itu gila namanya. Naik lagi. Naik. Cup. Naik. Dia kabur, dia emosi. Oh, naik. Emosi dia. Ditanya dulu dong. baru menjawab. Ini dia so cantik, so patek. Dasar tuh melasah. Ini loh, begini, ini ada contoh yang paling bagus sih sekaligus edukasi nih. Tanda-tanda Banjuma asli Naik gulanya. itu, ya. Naik gulanya katanya Bang Andi. Apa katanya? Gulanya naik. Tanda-tanda Banjuma asli itu ada di Komal. Banjuma pasti diskusi, suaranya jelas dan seterusnya begitu. Apabila ada Bang Juma di Komal-Komal lain, jangan kau percaya. Anehnya ada yang percaya, tertipu pula lagi. Nah itu dia, kira-kira begitu analoginya lah. Langsung saya bentar, dia langsung lapar, dia pergi makan. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini sebenarnya Anakku topik bilang, bagus loh teman-teman. Jadi jangan Iya. percaya apapun informasi itu, harus cek-recek dulu. Jangan langsung main percaya. Iya kan, tanda-tandanya dijelaskan. Kalau aku yang datang, tanda-tandanya ini. Selain tanda-tanda itu jangan kau percaya. Itu kan pengakuan yang tidak diragukan. Betul. Ya termasuk yang ada di Komal ini. Tanda-tanda Banjuma ada di Komal itu bersuara, diskusi. Suaranya sangat jelas. Dan apabila ada dan live di YouTube. Nah, live di YouTube. Dan apabila ada Jangan. Banjuma di Komal-Komal lain, jangan kau percaya, karena kau pasti tertipu. Apalagi minta sumbangan. Tertipu lah kau. Apalagi minta sumbangan.
Sakit katanya. Iya itu dia. Ini kurang lebih sama loh ini analoginya Bang Juma. Serius. Koperasi naik gulanya. Koperasi. Ada lagi nerangin koperasi. Aduh analogi. Analogi akal-akalan. Udah sederhana sekali kok. Apa tanda-tanda kedatangan Bang Zuma? Apa tanda? Contohnya ya, tanda-tanda kedatangan Bang Juma misalnya ke Jakarta. Malam Bang, silakan. Bentar dulu, tanda-tanda kedatangan Bang Juma ke Jakarta itu pasti seminggu sebelumnya udah koordinasi dengan kami. Akan menyibukkan teman kita di bandara untuk jemput VIP. Dan kemudian udah tersedia tempat yang VIP juga. Itu tanda-tandanya. Apabila ada orang mengatakan Bang Juma datang naik lepisan D, jangan kau percaya. Karena nggak mungkin dia lewat laut. Itu kira-kira seperti itulah analoginya teman-teman. Paham ya maksudnya ya? Ini Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Informasi 2 hari lagi ya Bang Juma ya, Doti ya. Ya kan Bang Juma? 2 hari lagi kan? Tanggal 24? Iya betul. Betul deh, betul. Udah pasti. Itu di bioskop kah pakai kaset Bang Juma? Maksudnya dia Bioskop, bisa dimuncul di TV juga kan? Di bioskop. Atau harus ke bioskop? Iya. Kita? Di bioskop. Ya? Di bioskop ditayangkan di bioskop. Kemarin saya sudah nonton. Oh, iya. Gala primernya alhamdulillah bagus. Ceritanya bagus. Nonton lah. Kalau kamu lihat Bang Juma buka masker, nonton lah itu. Tapi ada nanti kasetnya tuh Bang Juma? Wallahu alam kalau itu. Kalau ada yang mampu membelinya untuk dijadikan sebagai film yang di kaset CD, ya bisa jadi. Tergantung mereka berani beli berapa gitu. Cuma jangan banyak ngiles kau. Ada lagi nih. Apa Kenapa, lagi? Bang? Iya, kau banyak ngeles, banyak pakai standar ganda kau kalau berdiskusi. Kau nggak paham tentang Bible kau banyak merocos. Oke, tes. Siapa yang paham Bible tes? Iya, kau kan pernah belum jawab pertanyaanku sampai sekarang ini. Kau bilang katakan kau bahwa Yesus mati terkutuk. Yang aku tanyakan sampai ini kau belum jawab. Di mana kesalahan Yesus tunjukkan? Kau kan Ya justru karena tidak ada makanya yang mati itu bukan Yesus. Kau ngaku. Justru karena tidak ada, maka yang mati itu bukan dia. Bicara sendiri. Yesus itu mati terkutuk di Galatia 3 kan? Dulu kan kau, Iya. terus aku turun. Kenapa aku minta jawaban kau nggak pernah kasih buktikan jawaban? Data dong kau itu. Paulus yang Buktikan harusnya pakai Anda data, tanya, bukan jangan pakai saya. ngeles. Saudara, Bismillahirrahmanirrahim. Iya, bukan Saudara, kau ngeles di sini, saudara. harusnya saudara bertanya kepada Paulus, Paulus, Sebenarnya cukau kau lu. itu Kenapa kitab-kitab kamu sebelumnya katakan itu Yesus itu mati tergantung secara kutuk? Paulus yang harus kau tanya, jangan saya. Astagfirullahaladzim. Kau juga belum jawab tanyaku sampai ini semua. Astagfirullah apa semua. Kau banyak pakai standar ganda. Saya katakan bukan Yesus yang mati terkutuk itu. Kau banyak. Kau bicara sendiri Sekarang aku tanya kau, di mana bukti kesalahan bahwa dia Begini terkutuk? nasib tak punya akal. Ngomong sendiri. Jangan banyak takia semua. Inilah Hashem Oten yang tak punya Kau itu otak. banyak takia semua. Kau ngomong apa weh? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Kau Karim. aja cuma banyak ngeles nggak pernah tunjukkan data. Lah kamu mau ngomong apa ini? Ngomong apa? Ngomong apa? Kau banyak sekarang kalau banyak ngomong kau gitu coba. aku. Ya sekarang kamu mau tanya apa, Dek? Tanya lah, Dek. Nah, silakan. Di mana itu kau buktikan bahwa Yesus punya kesalahan sehingga dia dikutuk? Tidak ada Yesus punya kesalahan. Jangan kau hanya framing pakai standar ganda di sini. Ngeles kau. Astagfirullah.
banyak ngeles. Paulus yang harusnya kamu tanya, Cak Ayu, Paulus yang harusnya saudara tanya. Paulus, Cukaulu, kenapa kamu katakan Yesus mati secara terkutuk di atas tiang salib? Kenapa? Bukan saya yang kau tanya. Cuma ada. Itu Ada malah. apa kau sakit hati sama Paulus? Udahlah. Kau sama Paulus, Baik. ya. Enggak nyambung kau Jangan kawan, enggak nyambung kau. Banyak takia di situ, banyak congol kau semua. Ya, Saudara enggak nyambung. bukan gak nyambung, kau sendiri aja gak nyambung. Yang kau sendiri mengatakan itu sesuai dengan perkataan. Kamu yang tadi gue wawancara ini satu nih. Aduh. Nggak nyambung Kau, dia. kalau kau nggak tahu jangan banyak. Cukaulu, yang mengatakan Kristus mati dengan jalan kutuk di atas pohon itu bukan saya. Pantasan logika Tuhan, logika Itu aja Paulus. Nggak nyambung ini orang sih. ini. Dia aja ngomong kau Ya itu Allah ya Karim. Udah. Bukan saya. Ini kok semuanya nuduh saya sih. Kenapa sih orang ini? Ini ada cerita nih. Ini ada cerita. Ada Cukaulu masuk ke kelas, telat masuk sekolah. Jadi begitu dia masuk, ini terlambat lagi, duduk. Bom duduk. Iya Bu Guru. Jadi Bom ini disuruh duduk. Ditanya langsung, kamu ini telat terus. Coba kau jawab, siapa yang tanda tangani Super Semar? Apa kata Bom? Orang Makassar bilang gini, kandala Kak Bu, bukan saya kok dong. Saya sumpah Bu, bukan saya yang tanda tangani Super Semar. Sampai dia nangis, dibontak sama gurunya. Jujur, kau tahu atau tidak? Tidak Bu Guru. Siapa yang tanda tangani Super Semar? Sumpah Bu, bukan saya yang tanda tangani Super Semar Bu. Bukan saya Bu. Kata dia kan sambil menangis. Singkat cerita gurunya ini punya pemikiran, ini anak makan apa di rumah? Kok orang tuanya nggak ngajarin? Yang tanda tangani Super Semar juga dia nggak tahu. Jadi ibunya pulang sekolah mampir ke rumah. Assalamualaikum. Ibunya bilang gini, ada salahnya lagi si Bom ini pasti. Tidak biasa-biasanya gurunya mampir di sekolah. Bom, gurumu di depan, buka pintu. Aduh ya Mama, tadi saya dituduh terus di sekolah sama ibu sampai saya dihukum di depan kelas. Hah? Kamu salah apa nak? Salah apa? Tanya-tanya, jawab saja yang jujur. Jadi dibukain pintu, singkat cerita. Silakan duduk Bu. Oh ibu mamanya Bom. Iya. Kenapa anak saya Bu? Mungkin ada yang salah. Kami minta maaf. Ini Bu, tolong dibimbing di rumah. Tadi di kelas saya tanya, siapa yang tanda tangani Super Semar? Tapi dia bilang dia tidak tahu. Mamanya bilang apa? Bom, jujur saja nak. Jujurlah. Kalau memang kamu yang tanda tangani Super Semar, tidak usah kau sembunyikan anakku. Gak usah bohong-bohong. Jujur aja di depan gurumu. Kalau ternyata kau yang tanda tangan, bilang aku. Jangan ku sembunyikan. Gurumu pasti memaafkannya, iya kan Bu? Guru bilang, iya betul Bu. Tapi saya pamit dulu pulang Bu. Saya mau pipis, kata gurunya. Ternyata gurunya dalam hati mengatakan, ternyata bukan cuma Bom-Bomnya yang blow on. Ternyata orang tuanya pun ikut blow on juga katanya. Aku tanya, siapa yang tanda tangani? Ini ku tanya anakmu siapa tanda tangani Super Semar. Malah ibunya bilang, jujur kau nak. Kalau kau yang tanda tangani Super Semar, kau usah sembunyi, ya usah pura-pura. Ya Allah ya Karim. Samanya tadi itu ku tanya baik-baik. Ditanya baik-baik. Ditanya baik-baik. Siapa yang mengajarkan Paulus itu kalau Yesus itu, Kristus itu masih terkutuk di atas pohon? Malah saya yang dituduh. Saudara-saudara, parah ini, parah si Agus. Oke, silakan dilanjut teman-teman sekalian. Karena di sini sudah tidak ada lagi Kristen, saya serahkan kepada Ahi Sugi. Silakan. Udah di Makassar, Ahi? Udah, alhamdulillah, masya Allah. Kembali ke markas. Kapan pulang ke Makassar?
Kemarin hari tanggal 21. Oh, tanggal 21. Iya. Alhamdulillah, insya Allah September kita kumpul lagi di Jakarta. Nggak jadi di Makassar? Katanya rekan-rekan kemarin pas pertemuan itu di Jakarta aja katanya. Oh, di Jakarta aja ya, Makassar jauh. Biayanya juga nggak sedikit kalau ke sana. Ya itu perhitungan teman-teman katanya mengenai biaya. Ya saya ngikut aja. Kalau saya yang ke Jakarta kan cuman paling 2 orang. Kalau antum semua yang ke Makassar kan ratusan orang. Betul. Tapi tidak menutup kemungkinan entah tahun depan atau kapan ya kita adakan di Makassar pastinya. Di mana di Makassar inilah pembentukan awal apologet Islam Indonesia itu. Begitu. Oke teman-teman sekalian, jangan lupa ya tanggal 24 di seluruh bioskop tanah air film Doti Ilmu Hitam ya ditonton. Jangan lupa kalau bisa hari ini pesan tiketnya, karena kalau di Kota Makassar ini sudah habis tiket terjual. Mana tahu di kota lain juga agak sulit untuk mendapatkan tiketnya. Tanggal 24 ya? Siap. Tempat saya nggak ada. Di Pekanbaru ada gedung bioskop nggak, Aki? Kemarin kan di Pekanbaru Ada. ada nggak? Oh ada. Ada. Kirain nggak Kalau ada. di Siak saya nggak tahu. Kalau kita dulu kan cuma layar tancap kan ya. Iya. Orang nggak ada. Kalau kasetnya ada bisa kita nonton. Cuman Papua kan nggak ada bioskop. Entah Papua di bagian mana? Gunung kali ada bioskop. Bioskop PM. Oh nggak ada bioskop di sana. Nggak ada bioskop. Bioskop Ya ke di Makassar aja Sorong, dulu Papua nonton. Barat itu. Aja dulu. aja dulu se kota Papua ke Makassar nonton. Tapi ada siaran, ada apa maksudnya, ada replikanya buat itu gitu. Gimana ya cara ngomong? Replika yang mempermudah gitu. Mungkin biasanya setelah tayang di bioskop biasanya itu nanti tayang di YouTube gitu. TV. Oh di YouTube. Iya. Kalau di YouTube bisa lah. Tapi yakin dan percaya deh, nanti pasti ada yang upload potongan-potongan video. Dapat dipastikan itu. Iya. Karena judulnya tuh tunggu aja Doti loh. Iya, tunggu aja potongan-potongannya sehingga cerita yang kebalik-balik. Potongan. Kalau nggak besok lah ke Pekanbaru. Tanggal 24 ya. Iya, akhi. Kebetulan istriku kan pulang kampung. Nah, aku ke Pekanbaru lah. Iya, bikin tenda aja depan bioskop itu untuk jaga-jaga. Berlomba gitu. Berlomba dengan yang lain kan. Oh, di Dumai Netflix sudah katanya siap bisa, siaga Bang Juma. Oh gitu. Netflix bisa katanya. Bisa. Oh, alhamdulillah kalau bisa. Di Dumai orang sudah pada berebutan tuh mau beli tiketnya tuh. Masya Allah. Di Dumai ada gedung bioskop. Oh ada. Jangan Waduh. kira. Kalah sih ya. Dumai itu kota besar, akhi. Kota besar Dumai itu. Tadinya aku pikir kotanya kecil, ternyata ya kota besar, mewah. Di Dumai itu. Iya. Ayo Ten, naik Ten. Udah lama aku nggak debat nih Ten, naik Ten. Tapi kalau film Bang Juma masuk di Netflix itu buset bayarnya gede tuh. Netflix Ya, itu insya kan Allah kalau forum lebat. masuk itu kalau iya. Turun debat. Ya silakan saudara-saudara Kristen, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Yang pasti tujuan kita edukasi ya. Kalau ada yang keliru silakan Anda luruskan. Itu belum final. Tapi bagi kami yang berakal itu sudah final. Nah kalau ada hal yang Anda kurang kurang yakin, silakan kita perbincangkan, kita berdiskusikan lagi kembali.
Dan kami juga siap ditanyai tentang Al-Quranul Karim. Kalau ada yang ingin bertanya tentang Quran, silakan. Ya, terkait dengan persinggungan dua agama ini ya. Tuh, teman-teman sekalian. Silakan. Baik, ini yang mau naik nanti saya turun, tapi izin follow-follow dulu ya, biar saya siapkan tempat 2 di atas buat Oten yang berdiskusi dengan guru-guru kami. Follow-follow dulu ya akun semua di atas, termasuk saya. Tolong di follow dulu, saya nggak lama. Termasuk saya. Bang Toko, Islam Kristen Bang Toko. Bang Toko. Bang Toko. Bang Toko. Bang Toko, kemit Bang Toko. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. saya diperkenankan naik di sini. Saya cuman ini Bang mau nanya atau mungkin saran ya. Untuk akun-akun abang yang dipalsukan itu seperti apa Bang tindakan panjenengan? Kita nggak bisa bawa terlalu jauh ya Bang ya. Yang pasti kita hanya bisa memperingatkan teman-teman, kalau ada yang mengatasnamakan Bang Suma, kalau dia live sendiri biasanya buka kamera. Kemudian kalau dia gabung sama kawan-kawan, sahabat-sahabat kayak begini, itu live-nya di YouTube gitu teman-teman sekalian. Jadi kalau ada yang buka komal atas nama Bang Suma atau sahabat Suma tanpa ada tanda-tanda itu, jangan dipercaya, itu bukan Bang Suma. Begitu saudara-saudara. Oke Bang Suma, saya sedang keluar masalah ini di akun saya satunya, bukan ini Bang ya, karena ini khusus jualan kalau saya. Jadi di akun saya satunya itu memang aku keluar masalah penipuan yang mengatasnamakan sahabat Bang Suma official itu. Iya. Terima kasih abangku. Terima kasih. Abang jualan apa rupanya? Oh banyak Bang di sini Bang, karena aku cari rezeki juga di TikTok. Ada saran? Siap. Ya, lanjutkan perjuangan abangku. Amin. Terima kasih abangku. Siap. Oke Abang, mungkin itu aja ya. Ya, makasih banyak Abang sudah diperkenankan naik. Sama-sama. Sukses Bang Abang, Bang Suma sukses selalu dan tetap semangat. Iya, amin. Saya kebetulan dari Madura ini Bang. Masya Allah. Jadi kalau saya sangat apa ya, sangat kagum sekali kepada Bang Juma ini. Saya sebagai warga Madura ikut bangga. Mudah-mudahan kapan-kapan Bang Juma bisa hadir juga di Madura. Maduranya mana Bang? Saya Madura Bang Kalimantan Utara. Saya merantau di Balikpapan. Oh, bedeneng Balikpapan, bede Kalimantan ki. Bede Kalimantan ki. Oh, yang ki. Sore Bang Juma ini patoron ke Madura. Yang ki dah budi. Nanti insya Allah Bang Zuma kunjungan ke Madura ya. Oke. Bang Zuma saya follow, mohon izin Bang Zuma ya. Iya, silakan Bang. Oke. Menabi kesokan tuh orang Bang Zuma ini aja ke Madura. Bikin acara di Madura. Siap Bang Toko. Ampun ki Bang. Lanjut kita langkong selaropot. Iya, lanjut. Ya. Semangat. Assalamualaikum Bang Zuma. Porannya petoran lagi. Waalaikumsalam. Iki ator. Langkong. Terus kelangkong. Sukunya Kang Dito. Aku bahasa Madura itu bisanya cuma sate. Nah, kayak gitu doang. Dua orang Madura di atas nih. Satari, Kang Dito, Madura ini. Saya cuman bisa bahasa Madura, bukan orang Madura. Iya, Bang Zuma, barusan saya lihat di trailer film Dotinya udah diorbitkan oleh Cinema 21.
Ya itu ada jari yang kepotong, itu jarinya siapa Bang Suma? Seru, serem. Trailernya aja serem. Ada yang tanya di bawah, Gurunda, apa itu serentak di seluruh Indonesia? Iya, serentak mulai tanggal 24. Jadi 24 kalau tidak dapat tiket ya 25, tidak dapat 25, 26 dan seterusnya. Itu. Bagusnya dari sekarang, belinya dari sekarang. Iya. Dan masih belum. Dari Benar sekarang sekali. belinya. Ada online kan Bang Juma? Ada online kan? Ada. Tiket. Jadi teman-teman khususnya yang online di ada Sulawesi ini kan ini cerita dari Sulawesi kan. Terlepas dia Sulawesi apapun itu, intinya Pulau Sulawesi itu selalu dibayang-bayangi dengan ilmu itu dulunya. Sekarang karena sudah zaman canggih, ya jarang lagi yang kemudian saya sendiri terakhir menyaksikan ilmu itu bekerja di tahun 2001. Itu terakhir tuh, 2001. Itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri korbannya. Memang dahsyat ilmu itu. Tapi ada juga penangkalnya. Ilmu kayak gitu ada juga penangkalnya. Dan saya lihat tahun 2001 itu penangkalnya luar biasa, Masya Allah. Jadi ada seorang yang kemudian dikena doti, kemudian ada orang yang pintar mendoakan, lalu didoakan, ditanyalah kemudian orang yang kena doti ini, Bapak, ini dotinya mau dikembalikan kemana? Ke yang punya, yang ngirim ke Bapak, atau gimana? Ada nggak tumbuhan yang punya Bapak sendiri, misalnya pohon kelapa gitu? Bilanglah sama yang korban ini, ada pohon kelapa di belakang rumah saya, itu salah satu hadiah pernikahan saya dulu. Oke, kata Bapak yang ngobatin, dengan izin Allah insya Allah doti ini akan kita kembalikan ke pohon itu aja ya. Jangan kembalikan kepada yang punya, biar bagaimanapun nanti mudah-mudahan kita doakan dia bertobat. Nah, cerita itu saya sudah lupa tuh. Udah lupa, saya waktu itu semester 5 ketemulah kemudian keluarga yang sakit ini, itu kurang lebih 4 bulan setelahnya. Nah, ketemu, dia datang ke rumah, dia bilang gini sama aku, Nak, Bapak mana? Bilang Bapak ke daerah. Masya Allah, takjub sekali dia sampai dia menangis cerita. Ibu itu cerita nangis. Mau tahu, kata dia, saya belum mengerti nih arah ceritanya. Mau tahu, pohonnya kelapa yang ada di belakang rumah itu hangus, mati seketika, layu semua pokoknya. Diperlihatkanlah foto-fotonya waktu itu. Diperlihatkan ini ada fotonya. Diperlihatkan ini ada foto. Ini pohon yang ada di belakang rumah. Ini sebelum katanya dikembalikan ilmu itu, ini pohon bisa menghidupi beberapa rumah tangga di samping kiri kanannya. Tapi setelah dia dikembalikan sama Bapak, ilmunya itu kena di pohon itu, hangus. Tapi tidak sekaligus, kan kutanya, itu sekaligus Bu? Enggak. Jadi pas kami pulang, kami penasaran, karena kan Bapak langsung sembuh hari itu juga. Nah, setelah kami pulang, kami lupa, di antara kami itu tidak ada yang ingat. Padahal Bapak itu sudah sampai ke Surabaya. Anaknya Bapak ini ada bidan, ada perawat, ponakannya cucu-cucunya banyak perawat, tapi tidak ada yang dapat ilmunya. Nah, waktu itu sembuh karena kami kegirangan sekeluarga itu, kami syukuran, kami nggak ada lagi ingat bahwa dikembalikan ke pohon kelapa. Satu waktu kami lagi nongkrong di depan, perhatikan kenapa seluruh pelepah kelapa itu turun semuanya layu, padahal tinggi kelapa itu kalau nggak salah dibilangnya 7 meter atau 6 meter waktu itu. Semuanya layu mengarah ke bawah, dan buah-buahnya itu mau muda maupun kecil, muda atau maupun tua, itu kering yang harusnya hijau itu kering kayak kebakar. Dan itu jatuh, setiap hari jatuh. Sampai kemudian waktu dia kabarin waktu itu, sempat saya ketemu beberapa tahun kemudian, kutanya, oh itu tinggal akarnya.
Pohon itu tinggal akarnya, nggak ada lagi pohon kelapa itu. Tinggal akarnya, sudah habis sedikit-sedikit terkikis turun. Nah, padahal itu kelapa yang subur, yang sudah usianya berpuluh tahun kata dia, karena itu salah satu mahar daripada mereka pada saat mereka menikah. Itu terakhir saya melihat kesaktian ilmu doti. Nah, ini pasti keluarga saya juga nonton ini. Pasti dia benarkan. Dulu lagi ada, waktu saya masih SMP. Jadi, tapi kalau dicerita itu bilang kayak cerita-cerita dibuat-buat. Tapi tidak, wallahi ini saya alami sendiri. Jadi waktu itu ada perkara di tempat saya, perkara sengketa lahan gitu ya. Sama seperti yang kuceritakan tadi itu ya, sengketa lahan. Antara saudara juga. Nah, kalau ini yang terjadi di kampung saya itu bukan saudara. Sengketa lahan tambak waktu itu. Nah, paman saya itu berlawanan dengan ada orang jauh lah, bukan keluarga tapi dia sekampung. Dia klaim itu juga tanah dia. Akhirnya orang ini mengambillah orang yang sakti itu untuk sebagai wakilnya. Nah, paman saya panggil juga bapak saya untuk kemudian mewakili dia dalam perkara itu. Akhirnya sidang-sidang dari tingkat desa, kemudian tingkat kecamatan sampai ke kota kabupaten waktu itu, kalau nggak salah dimenangkan oleh bapak saya. Nah, apa kata dia? Suruh saudara kamu itu makan yang enak. Paling lama 3 hari, paling lama dia menatap matahari itu tinggal 3 hari saja. Kata orang itu diucapkan kemudian pada saat sidang desa. Ini cerita betul, karena tidak mungkin saya bohong. Di sini ada saudara-saudara saya yang nonton. Nah, singkat cerita, bapak saya pulang dari tambak, karena bapak saya itu petambak, banyak tambaknya. Orang-orang kampung tahu. Pulang, ini maghrib. Bapak bilang gini, anak-anak, malam ini kalau ada suara, jangan kalian tegur ya. Kalian habis ngaji, habis salat isya langsung tidur ya nak. Ada apa pak? Udah, kata dia gitu. Kami masih kecil, saya SMP. Waktu itu kelas 1. Iya, kelas 1. Nah, tidak lama kemudian tiba-tiba, kita udah lupa nih, udah tidur nyenyak. Tiba-tiba bunyi, persis kelapa yang jatuh di atas seng rumah. Ketepak. Nggak ada yang tegur. Tiba-tiba saja, setelah berbunyi di rumah kan tetangga jaraknya sekitar kurang lebih 50 meter dari abang bapak saya itu, bunyi juga di atas atap rumahnya. Ketepak. Singkat cerita teman-teman, paman saya itu kurang lebih ada 2 minggu kali ya. Belakangnya itu, kebetulan di belakangnya itu ada tanda lahir. Di tanda lahirnya itu seperti dibakar api, hangus sampai di tulang ekor. Dan itu nggak sampai 2 minggu. Betul-betul ya, percaya tidak percaya, tapi itulah yang saya alami. Dan dulu juga pernah waktu saya masih usia kelas belum sekolah, doti itu kan identik dengan api. Saya dengan teman-teman saya itu lihat api yang jalan seperti bola di atas air. Sampai kami semua yang lihat itu sakit waktu itu. Nah, itu makanya ketika saya ditawarin main film ini, Bang Suma sambut. Saya baca dulu naskahnya gini-gini, oh ada kemiripan, ada cerita-cerita. Bahkan mohon maaf, sebagian dari cerita yang saya sampaikan itu sedikit ada yang mungkin kesamaan, bukan diambil tapi ada sama dari cerita yang saya ceritakan. Gitulah teman-teman. Nah, mungkin ilmu ini bukan hanya di Sulawesi, ilmu ini ada di mana-mana. Saya juga bisa kemudian tahu ya, ini orang kena doti perutnya, kalau besar perutnya kayak Pak Bom ya, mungkin karena doti permanen biasanya gitu. Bengkak perut, jadi tiba-tiba anus itu tertutup sampai dia tak punya lagi. Tidak keluar makanya bengkak perutnya. Gitu teman-teman sekalian ceritanya ya. Pengalaman pribadi yang saya alami terkait dengan doti ini. Itu saya paham betul, di tempat lain juga pasti punya cerita yang ada mirip-miripnya terkait dengan film doti ini. Silakan ditonton tanggal 24
Kalau tidak dapat tiket, besoknya tidak dapat lagi, besoknya nggak bisa lagi, besok. Kalau nggak dapat lagi tiketnya sampai selesai penayangan, datang aja ke rumah saya ceritakan nanti dari A sampai selesai. Tapi Bang Juma Oke, ada yang silakan. belum tahu Doti itu apa? Dikasih Doti tahu itu dulu Bang. semacam apa, Bang? Doti. Semacam santet, ya? Santet gitu. Ya, kalau di tempat lain di Jawa itu disebut santet, gitu. Santet itu santet. santet berupa santet api ada. Ada juga doti itu yang bisa membuat kemudian kepala itu apa istilahnya, lembek. Menjadi lembek kepala, seperti balon yang diisi air. Ada itu. Itu ilmu sihir. Ya betul, yang disebutkan teman-teman kita itu. Yang mau tahu cara penangkalnya nanti nonton ya tanggal 24. Di situ juga diberikan kajian ya penangkalnya ya Gurunda Juma ya. Doti. Iya, diajarkan juga secara tidak langsung, itu diajarkan juga. Tapi sebenarnya kalau saya sih bukan masalah ceritanya. Pasti ada orang yang mau lihat Bang Suma. Mau lihat Bang Suma penasaran, ya datang aja di situ kan ya. Kan gitu. Terlepas ceritanya. Bang Juma nggak pakai masker di situ. Tapi bagi mereka yang hatinya kotor, tetap aja nanti matanya terlihat kayak pakai masker. Oke teman-teman, silakan dilanjutkan. Saya bikin. Selamat malam, Lunis. Ya, selamat malam. Ya, dari agama Kristen, Abang? Iya. Protestan apa Katolik? Protestan. Bang Lunis? Iya, Protestan. Oh, Protestan. Ya, maaf jaringannya agak merah ya, kurang stabil ya. Dari posisi mungkin. Mau diskusi ya, Bang? Bang Lunis mau diskusi? Atau mau bertanya atau ditanya? Iya, bertanya aja lah. Ditanya. Oh, silakan. Ustaz Sugi, Monitor Ustaz Sugi. Pak Desugi? Bertanya aja orang aja bertanya. Pak Desugi, Monitor, Pak De? Monitor. Oh iya. Silakan Bang Nunis. Mau ditanya apa bertanya, Bang Nunis? Ditanya saja. Oh, ditanya saja Pak Desugi. Ustaz Ngereng, silakan Ustaz Sugi. Mau ditanya aja. Benar. Iya. Bolehlah kalau disuruh bertanya, biar saya tanya. Itu gini Bang, di dalam Yohanes 8 ayat 44 ya, Yesus itu berkata, iblislah bapakmu, bapak segala dusta pembunuh manusia sejak semula. Bisa buktikan Bang, di mana di dalam Bible iblis berdusta dan membunuh manusia. Silakan Bang, di ayat mana, kitab apa Bang? Yohanes berapa tadi? Yohanes berapa? Yohanes 8, 44. Pertanyaannya. Yohanes 8 ayat 4. Yohanes 8 ayat 4 ya? 44. Oh, Yohanes 4 ayat 8. Yohanes 44 Bang. Yohanes 8, 44 Bang.
Nomornya 44. Enggak ada. Yohanes 8 ayat 44 bang. Ada. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata sekendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ya adalah bang. Iblis pembunuh lah. Coba agak diperkeras suaranya, Bang Nonis. Iya ada. Itu waktu kejatuhan manusia ke dalam dosa kan iblis yang buat. Ya kan? Silakan Bang Nonis. Iya ada. Moderator Bang Andi. Bang Andi. Iya. Kenapa pada diam? Enggak, katanya mau ditanya ini. Ustaz Sugi bertanya. Oh, mau ditanya dia? Iya. Buset dah. Ayo Pak deh. Biasanya kalau saya nanya itu yang sederhana doang sih. Saya nggak persulit orang. Pak De, suaranya mana Pak De? Oh, Iya, Pak De nggak Pak keluar. Sugi timbul tenggelam suaranya deh. Nonis, apa benar lu mau ditanya? Udah aku tanya itu tadi. Apa tuh? Kata Yesus, iblis itu pendusta, bapak segala dusta, pembunuh manusia. Nah, saya tanya di mana di dalam Bible iblis itu berdusta dan membunuh manusia? Iya ada di perjanjian lama, di kejadian loh bang. Waktu iblis merayu manusia jatuh dalam dosa. Gedein suaramu lah bro, dikit deketin mic-nya dikit, jangan terlalu lemes, semangat. Iya ada, saya bilang di perjanjian. Ya ada itu disebutkan di kitab apa, terus di kejadian bang yang ini bukan cuma ada gimana kalau cuma kayak gitu? Lagi pertanyaannya sulit itu Pak De. Yang gampang aja Pak De. Main logika aja. Ya ada jawabannya waktu itu ular menggoda untuk makan buah larangan. Larangan kan? Itu kan menjatuhkan manusia dalam dosa, membunuh kesurgawian manusia zaman dulu. Gimana bang? Waktu ular menggoda si Hawa, itu kan iblis juga itu ularnya. Iya, di pasal berapa? Apa yang dikatakan iblis? Lihat dulu Pak De. Gitu loh. Hah? Pak De bikin soundcardnya lama, nggak kedengaran nanti. Nggak usah pakai soundcard aja. Langsung Udah Pak De. nggak pakai soundcard sekarang. Bagus.
di ayat berapa, pasal berapa, dustanya seperti apa, kan gitu Bang, biar enak kita Bang. Iya, kejatuhan manusia dalam dosa loh bang. Aduh. Waktu ular menyuruh makan buah, menggoda si Hawa kan gitu. Ya kan? Di situ nggak ada dustanya iblis Bang. Dusta apa? Kata iblis, kamu tidak akan mati. Faktanya tidak mati kan? Matamu akan terbuka. Betul, mata Adam terbuka. Kamu akan seperti Allah. Betul. Dan itu dibenarkan oleh Tuhan dalam kitab Kejadian 3 ayat 21-22. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita. Mengerti yang jahat dan yang baik. Itu benar semua yang dikatakan iblis tuh. Dustanya di mana? Dustanya ya itulah bang yang membuat jadi. Justru yang berdusta di situ Tuhan di Bible itu berdusta di situ. Karena kata Tuhan dalam kitab Kejadian 2 ayat 14-15 kalau nggak salah, itu dikatakan jangan kamu makan buah yang di tengah taman itu, kamu akan mati pada saat hari memakannya. Nggak mati Adam, bahkan umurnya 930 tahun. Kata iblis, kamu tidak akan mati, melainkan matamu akan terbuka. Kamu akan seperti Allah, mengerti yang baik dan yang jahat. Benar semua yang dikatakan iblis. Dustanya di mana coba? Ya itu memperdaya manusia itu si Hawa. Gak ada dustanya bang di situ bang. Sudah dilarang. Coba kau cek lah di dalam kitab Kejadian 2 itu, Kejadian 3 itu, yang dikatakan iblis itu terjadi enggak itu? Kamu tidak akan mati, melainkan matamu akan terbuka, mengerti yang baik dan yang jahat. Coba dibaca itu. Betul semua kok. Setelah Adam makan buah, matanya terbuka, mengerti yang baik dan yang jahat. Akan seperti Allah, benar semua. Dustanya di mana di situ? Jadi yang dusta di sini Yesus jadinya. Iblis pun dibohongi sama Yesus. Iblis dibohongi sama Yesus. Nah iya. Mau tahu ayatnya? Mana itu? Matius 4 ayat 10. Kata Yesus, nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya saja engkau berbakti. Di mana ada iblis disuruh nyembah Allah? Ya adalah karena kan. Nah, ya ada tunjuk lah bang. Kita buktikan siapa yang berdusta, iblis atau Yesus. Matius 4 kan ayat. Matius 4 ayat 10 nomor 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Nah, ya. Mana tertulis itu bang? Dia yang menciptakan segalanya kan Allah. Enggak, yang saya tanya ada tertulis Yesus, iblis disuruh nyembah Tuhan itu di mana? Kan jelas tuh, nyala iblis. Sebab ada tertulis. Nah, kan gitu. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya saja engkau berbakti. Nah, di mana ada iblis disuruh nyembah Tuhan? Coba cari kan. Ketika iblis berkata kepada Yesus dalam Matius 4 ayat 6 itu kalau nggak salah. Ada tertulis tentang engkau, malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Itu tertulis dalam Mazmur 91 ayat 11-12. Iblis jujur, Yesus dusta. Coba, di mana ada tertulis iblis disuruh nyembah Tuhan tuh? Iblis pun ditipu sama Yesus. Berarti yang bapak segala dusta ini yang iblis apa yang Yesus sih? Sekarang kan yang bapak segala dusta ya jelas iblis lah. Hah?
Jelas iblis. Nah, kalau iblis sebutkan dustanya iblis di mana? Saya kan udah membuktikan tuh, Yesus pendusta. Nah, sekarang gantian Anda, coba sebutkan dustanya iblis di mana? Kalau mengenai kejatuhan dalam dosa, nggak ada dustanya iblis di situ. Apa yang dikatakan iblis benar semua, terjadi semua kok. Itu dia tuh berdusta loh bang. Loh, dustanya di mana? Coba, kata iblis, kamu tidak akan mati, melainkan matamu akan terbuka, mengerti yang baik, kamu akan seperti Allah, mengerti yang baik dan yang jahat. Terjadi semua enggak tuh? Iya terjadi, tapi kan salah. Nah, terjadi berarti nggak dusta dong. Dusta itu kalau apa yang dia katakan tidak sesuai dengan kenyataan, tidak bisa dibuktikan. Itu bukan dusta, tapi kan itu yang melanggar peraturan surgawi itu loh. Siapa yang melanggar? Ya itu si iblis. Iblis melanggar peraturan. Peraturan apa yang dilanggar iblis coba? Ya, peraturan itulah yang jangan makan buah larangan. Itu peraturan Tuhan untuk Adam, bukan peraturan Tuhan untuk iblis. Tapi yang menyebabkannya mereka Aduh, jadi hancur kan. Bang Ade, mau dilanjut Bang Ade? Aduh, nggak ngerti Bible, aku pusing Bang Ade kalau nggak ngerti Bible gini Bang Ade, lawannya Bang Ade. Nggak ngerti, tapi ya itulah. Lanjutlah Bang Ade, sama Bang Ade aja lah. Saya nyerah kalau nggak ngerti apa-apa gini Bang Ade. Tapi soalnya kecil sih, ini bisa gedein suara nggak? Ya. Gedein suara dikit bisa nggak? Udah gede bang suaranya. Ya kamu menyek-menyek kok ngomongnya kayak kamu takut di sebelah tetangga. Makanya jangan minta ditanya Bang. Kalau Bible aja nggak ngerti jangan minta ditanya Bang. Bikin malu nanti. Kalau gitu aku main logika aja deh. Bro, kamu tahu nggak namanya ibunya Yesus namanya siapa? Iya Maria lah. Maria. Pantas nggak itu Tuhan punya ibu kandung? Ya saya sebenarnya sih pantas sesuai kehendaknya ya. Maksudnya gimana? Gua nggak terlalu denger loh, kecil banget ya. Kehendaknya. Pantas Tuhan punya ibu kandung itu. Ya jalan dia turun ke dunia ini melalui Bunda Maria kan gitu. Supaya ini kayak suaranya Bro Admin nih. Supaya turun ke dunia ya begitulah caranya. Oh gitu ya. Jadi menurut kamu Bunda Maria ini melahirkan manusia apa melahirkan Tuhan? Yang melahirkan Tuhan yang jadi manusia bang. Oh berarti anaknya Maria manusia bukan Tuhan. Melahirkan Tuhan menjadi manusia. Iya artinya anaknya Maria ini manusia, betul? Di saat bumi ya jadi manusia. Manusia. Berarti selama Yesus di bumi dia bukan Tuhan, betul? Tuhan juga dia bagi kami. Oh Tuhan juga. Berarti Bunda Maria melahirkan Tuhan. Ya mix bisa bercampur begitulah. Seperti itulah. Seperti itulah. Jadi Yesus sejak bayi sudah Tuhan dia ya. Gimana? Sejak dia bayi dia sudah Tuhan. Sebelum bayi pun dia sudah jadi Tuhan. Oh sebelum dikandung dia udah Tuhan. Iya kan sebab itu yang dikatakan Bapa. Maria akan melahirkan seorang penyelamat. Sebelum dia dikandung namanya siapa dia? Ya Allah lah dari surga. Bapak di surga. Allah. Jadi Bapak di surga ini yang menjadi Yesus. Iyalah. Setelah Bapak di surga menjadi Yesus, berarti tidak ada lagi Bapak gitu. Adalah sebab dia pun berkata kan Bapak bertata di kerajaan surga. Nih Bapak di surga, Yesus di bumi. Siapa yang Tuhan? Kalau secara kepercayaan kami sih orang itu sama-sama mempunyai kerajaan, mempunyai sama-sama Tuhan.
Iya, sesuai kepercayaan kami. Iya, sesuai kepercayaanmu. Yesus di bumi Tuhan, Bapa di surga Tuhan. Berapa itu Tuhan? Ya, kalau seperti apa ya? Seperti berkelompok orang ini. Tuhan berkelompok. Kok ada Tuhan berkelompok? Ya itulah kehebatan mereka, kita nggak bisa pikirkan sampai ke situ. Nggak usah mikir orang kenyataannya kok. Kenyataannya kita nggak bisa lihat, Bang. Kan Yesus bisa dilihat waktu itu, ibunya bisa melihat dia. Iya, yang di surga kita nggak bisa lihat. Nah, yang mana yang Tuhan asli yang bisa dilihat atau yang tidak bisa dilihat? Kalau bagi kami ya yang kami lihatlah Yesus. Bagaimana? Yesus. Oh, jadi Yesus yang Tuhan yang bisa dilihat gitu ya? Iya, Allah Bapa lah yang bertata di kerajaan surga. Jadi Bapa tetap di surga, Yesus ke bumi, dilihat dia juga Tuhan gitu loh. Jadi satu Tuhan bisa dilihat, satu Tuhan yang nggak bisa dilihat, begitu? Ya seperti itulah mungkin. Seperti itulah. Mungkin. Jadi ada berapa itu Tuhan? Satu Tuhan bisa dilihat. Jadi ada dua Tuhan ya. Satu Tuhan bisa dilihat, satu Tuhan tidak bisa dilihat. Betul ya? Allah Bapa, itulah Roh Kudus, nggak bisa kita. Roh Kudus nambah lagi satu. Ada dua Tuhan yang nggak bisa dilihat, ada satu Tuhan bisa dilihat. Jadi tiga Tuhan gitu ya? Seperti itu mungkin Bang, yang dapat saya pelajari. Mencari apa? Ya seperti itulah maksudnya, istilahnya. Kalau bahasa kami ya suka-suka dia gitu, karena dia bisa jadi manusia. Oke, suka-suka Tuhan. Iya, suka-suka dia, mau jadi apa dia ya suka-suka dia kan gitu. Iyalah, jangan dilarang atau ya suka-suka Tuhan ya. Ya sebab iyalah. Ya. Karena kita nggak tahu apa yang diperbuat. Jadi kamu ini tadi pada Sugi pakai data, kamu kewalahan. Jadi saya turunkan tensinya nih menjadi pertanyaan anak SD aja dulu gitu kan. Tapi pertanyaan SD itu nyelekik loh, bikin pusing pendeta menjawabnya, serius. Justru pertanyaan SD itu polos, lugu dan tanpa ada tendensi apapun, kecuali minta diterangkan seterang-terangnya gitu. Kita mulai lagi ya, kita sekolah minggu ya, boleh ya? Iya. Oke. Menurut kamu siapa yang menciptakan manusia? Yesus atau Bapa? Kalau di sini Allah. Hah? Allah. Oh, bukan Yesus. Ada tuh kan. Allah menciptakan. Ini anak SD jangan dibohongin atuh, anak SD. Yang menciptakan manusia Bapa Yesus. Allah. Pak Allah. Berarti bukan Yesus yang ciptakan. Allah Bapa. Oh, Bapa yang ciptakan. Berarti bukan Yesus ya. Bisa juga dulu mereka bersatu mungkin menciptakan. Berarti Yesus juga menciptakan. Mungkin ya, sebab mereka kan bersama-sama dulu di surga. Oh, mereka. Jadi menciptakan manusia ini mereka kerjasama. Kata mereka itu kan menunjukkan lebih dari satu. Iya. Nah, berarti ada tiga kelompok Tuhan yang menciptakan manusia. Allah Bapa lah dominannya gitu loh. Apa? Allah Bapa. Bapa, Yesus enggak termasuk. Yesus enggak. Yesus juga. Mereka bersama. Mereka bersama. Jadi waktu menciptakan manusia termasuk Bunda Maria, Yesus ikut terlibat juga menciptakan Bunda Maria. Kalau itu sih bisa juga sih. Nah, bisa juga sih ya. Sama seperti kita sekarang ini kan gitu lah. Jadi setelah setelah Bunda Maria dewasa,
mengandunglah Bunda Maria. Kan gitu ya? Pernah tahu Bunda Maria mengandung? Ya mengandung lah. Yang dikandung siapa itu? Yesus. Yesus itu yang ciptakan Maria toh? Betul? Iya, jadi Maria mengandung yang menciptakan Maria, betul? itulah jalannya untuk turun ke dunia. Begitu Ya. aja. Kita nggak dapat memikirkannya. Mana menurut kamu mana duluan ada Yesus atau Maria? Yesus. Yesus. Jadi lebih tua Yesus daripada Maria, begitu ya? Iyalah. Anaknya Maria namanya siapa? Ada itu beberapa itu. Siapa nama anaknya Maria? Masih ada saudara Yesus kan itunya. Siapa? Ada. Masih ada saudara-saudara Yesus. Lu kecil banget sih suara lu. Menyek kayak takut sama siapa sih lu? Masih ada saudara-saudaranya. Anak pertamanya Maria siapa namanya? Ya Yesus lah. Yesus. Berarti lebih tua anaknya Maria nama Yesus daripada Maria ya? Kalau di duniawi ya. Kalau di Ini ada berapa Yesus sih? di duniawi ya Maria paling tua. Oh di dunia Maria tua. Paling tua. Kalau di luar dunia, Kalau yang mana yang tua? Ya tentu Yesus lah. Oke, di dunia Maria yang tua. Luar dunia Yesus yang tua, begitu? Di surga bukan di luar, di surga. Ya di surga. Jadi sekarang ini kamu udah pada di surga nih. Jadi sekarang ini Yesus lebih tua daripada ibunya ya di surga ya. Ya kalau secara pembahasannya ke situ dari sini mungkin ya begitu karena Yesus berkata sebelum ada Musa dia sudah ada. Sebelum ada Abraham dia sudah ada. Iya artinya kesimpulan menurut kamu di surga sekarang ini Yesus lebih tua daripada Maria. Betul? Iya betul. Maria di surga itu masih nganggap gak sih Yesus ini anak dia atau sudah saling melupakan? Mana? Di surga ini Maria ini masih nganggap Yesus anaknya atau bukan lagi anak Maria? Gimana bilangnya sama abangnya? Kita kan belum pernah ke sana. Kenapa? Belum pernah ke sana. Saya ulang. Di surga ini Maria ini memanggil Yesus anaknya. Hai Yesus anakku, atau dia bilang, Yesus Tuhanku. Yang mana yang benar tuh? Sekarang kan kita belum ada yang ke sana, jadi kita nggak tahu apa yang disebut di sana. Tapi menurut kamu Tuhannya Maria siapa? Tuhannya Maria ya zaman dulu itu ya Allah. Bukan Yesus. Belum lah. Maria dulu belum kenal Yesus. Tuhan kamu namanya siapa? Tuhan kamu siapa? Yang saya kenal Yesus. Yesus. Kalau Tuhannya Maria siapa? Allah dulu, Allah. Sebelum jadi Tuhannya Maria sama Tuhan kamu beda? Gimana? Tuhan kamu sama Tuhannya Maria beda ya? Enggak beda, satu kami. Ya Tuhan kamu Yesus. Tuhannya Maria bukan Yesus, beda. Bukan beda loh. Jadi Tuhannya Maria siapa? Allah. Tuhan kamu? Sekarang Tuhan kami Yesus. Beda itu mah. Bukan beda loh bang. Tuhan kamu Yesus. Tuhannya Maria Yesus atau bukan? Allah dulu, Allah. Ya berarti beda Tuhan kau sama Maria. Beda Tuhan, satu apa kan beda? Satu bagi kamu mungkin beda, bagi kami satu. Tuhan kamu tadi namanya siapa? Tuhan Yesus Allah. Yesus. Berarti Tuhan kamu itu anaknya Maria, betul?
Iya. Nah, Tuhannya Maria siapa? Allah Bapa dulu. Oh, berarti Tuhannya Maria bukan anaknya Maria, tapi Tuhan kamu anaknya Maria. Betul? Enggak, kami satu itu. Yesus sama Bapa, sama yang disembah si Maria, sama kami sembah sama. Satu. Berarti Bunda Maria juga nyembah Yesus. Satu. Tuhan Allah. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan ya? Apa? Bukan Tuhan. Iya. Kamu kok ini nggak konsisten Tuhan, mau beda-beda nama gitu. Bukan beda, Bang. Gini aja, Tuhanmu ada berapa? Tuhan kamu berapa? Tuhan kamu berapa? Tuhan kami. Satu. Ya, kalau satu namanya siapa? Namanya Tuhan Allah Bapa, kami ada satu. Yesus. Kenapa panjang kali? Sebut satu nama aja. Kenapa nggak bisa disebut semuanya kalau memang dia? Berarti kalau lu sebutin semuanya berarti Tuhanmu banyak. Banyak. Nah, Tuhanmu kalau satu siapa namanya? Yesus Tuhan kami. Yesus. Udah. Nah, Tuhannya Maria siapa? Ya Allah. Nah, berarti beda Tuhan kau sama Tuhannya Maria. Bukan, itu kan satu jalur itu. Satu jalur gimana? Lu bikin jalur busway? Satu tuh. Apa sih kok Tuhan satu jalur? Itulah kalau yang kami imani kan gitu. Ya kita sih nggak maksa iman kamu, yang penting kau jujur. Ya kejujuran saya sudah saya ucapkan. Kalau saya bilang Tuhan itu Tritunggal, abang keberatan. Jadi Tuhanmu itu anaknya Maria, laki-laki ya Tuhanmu ya? Iya jelas lah, laki-laki. Jadi Tuhanmu itu manusia ya?